Coba sini, suruh Tuhan kau sini. Tuhan kau sini. Biar aku tetei. Karena Tuhan kau nete. Sini. Hei. Woi, Baluap. Sini dulu Tuhan kau biar ku tetei Tuhan kau. Pengen aku rasanya gimana sih netei Tuhan? Tuhan kau sini. Tuhan kau. Kau yang sesat menuhankan berkelamin. Yang punya Tuhan berkelamin. Yang punya Tuhan berkelamin. Yang punya Tuhan berkelamin. Aulamu sesat. Aku pas ngomong kayak gini Bang Jubal punya Tuhan berkelamin. Yang punya Tuhan berkelamin. Mau nanya dong, manfaat kelamin Tuhan kau apa? 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 Jawab dulu. Ini kau dengarkan dari abang kami ngomong. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang dah. Ya, hai Sikat. Bagaimana Sikat? Ketemu dengan Bang Suma lagi, mau melari, enggak kan? Udah punya nyali kan? Malam lari kemana? Ya, Malang. Bagaimana pertanyaan saya tadi di markas kalian? Tadi kamu di room apa namanya keselamatan kamu ditendang ya? Berapa kali saya diturunin, di kick karena pertanyaan kamu goblok, nggak sopan, ditendang. Oh iya. Coba pinter. Pasti kan tendang karena kamu goblok. Iya, karena kegoblokan itulah saya kemudian ingin bertanya, makhluk apa yang datang mengaku Yesus? Iya, makhluk apa? Makhluk apa yang datang kepada nabimu Paulus? Penipu dia. Makhluk apa karena yang datang? Penipu, jadinya Muhammad murah. Makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Itu dulu. Nggak bisa. Hei, nggak bisa. Kalau Al-Quran saja itu dongeng, maka pasti akan mengalami nasib seperti Bible. Iya, dongeng sehingga dia ragu. Coba Bagaimana Anda mengatakan ragu? Sejazirah Arab menjadi pengikutnya. Ayo. Sedangkan surat-surat Paulus tidak laku di tempatnya Paulus. Ayo, bicara aja yang baik. Saudara bicara. Saudara bicara aja yang baik. Bicara yang baik yuk. Orang-orang di situ. Bicara yang baik yuk. Diskusi yang baik yuk. Aku menista ya, tapi kenyataan ya. Silakan. Menipu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baca Nisa, kamu kan penghafal Al-Quran, kok kamu goblok sih? Ya, aku tanya mana dalilnya Allah menipu itu di mana? Nisa 142. Oke, saya baca ya. Baca goblok. Oke. Emosi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Coba Anda terangkan. Lucu. Coba Anda terangkan di mana poinnya di situ? Di mana poinnya? Di mana poinnya Allah kemudian Anda mengatakan sebagai penipu? Mana? Baca. Kok kamu nggak baca sih? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholat buta huruf.
Baca ini. Qawmukum la Oh, Ibu tahu baca Indonesia. yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Host pengecut. Sesungguhnya dengan sikap dan perbuatan yang mereka orang-orang munafik Mata besar. lakukan seperti yang digambarkan kemudian dalam perilaku-perilaku mereka, kemudian orang-orang munafik itu berusaha hendak menipu Allah, tetapi kemudian usaha-usaha mereka menjadi sia-sia. Bahkan yang terjadi adalah sebaiknya bahwa Allah yang kemudian menjadikan tipuan mereka berbalik, memakan dirinya sendiri dengan membiarkan mereka tetap dalam kesesatan dan penipuan mereka sendiri. Tuh, ini Al-Quran menerangkan seperti itu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik ingin menipu Allah dengan mengambil kata Allah dan membacanya dengan Allah, tetapi ternyata Yesusnya di dalam Bibelnya sendiri dinyatakan menyembah kepada Allah. Jadi ceritanya gini, orang-orang munafik, orang-orang kafir munafik ini ingin menipu Allah, ingin menipu Allah dengan mengambil istilah Allah, ingin menipu Allah dengan mengambil istilah Rasul, ingin menipu Allah dengan mengambil istilah Alkitab, ingin menipu Allah dengan mengambil kata iman dan seterusnya, amin dan seterusnya. Tapi pada faktanya kemudian justru alat yang mereka gunakan sebagai alat tipuan, Allah jadikan apa yang mereka jadikan sebagai alat tipuan ini kemudian menjebak diri-diri mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka membenci Allah, mereka membenci Al-Quran, mereka membenci baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi, sahabat-sahabat Muslim? Hampir 90% di dalam Bible itu justru istilah-istilah dari Al-Quranul Karim. Inilah yang kemudian Allah katakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi orang munafik itu bukan hanya di Islam, orang munafik itu juga di Kristen, di agama lain munafik itu ada. Apa munafik itu? Mereka berpura-pura menjadi hamba Allah, mereka berpura-pura sebagai hamba Tuhan, padahal sebenarnya mereka itu adalah hamba setan. Gitu ya teman-teman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, menipu umat Islam, tapi faktanya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta. Itu fakta. Makanya beberapa hari ini dan beberapa puluh tahun ke depan kita akan selalu bertanya kepada mereka, makhluk apa yang datang mengaku Yesus? Nabi Isa itu Tuhan, tentu ulama-ulama kami, nabi kami yang pertama kali menyembah Nabi Isa. Apakah Anda lebih paham Al-Quran daripada ulama-ulama kami? Oh, tidak mungkin. Anda baca Arabnya saja nggak becus, bagaimana Anda mau menafsir Quran? Jadi tertawaan Anda nanti ya. Stop. Jangan mengutip ayat Quran untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Di kitabmu sendiri tidak bisa membuktikan Yesus Tuhan, lalu kamu mengutip ayat Quran untuk membuktikan Yesus Tuhan. Sengklek Anda. Buktikan aja pakai Bibelmu, saya tantang. Buktikan pakai Bibelmu Yesus Tuhan. Kalau ada saya ngesot 100 kilo. Ya? Lanjut. Brother, nih terkemuka itu bukan berarti berkuasa. Tahu nggak? Presiden Amerika sekarang terkemuka. Siapa sih yang nggak kenal dia? Gitu. Tapi dia tidak bersabar berkuasa di Indonesia. Terkemuka itu hanya diberikan kepada makhluk hidup. Gini ya perbandingannya. Terkemuka belum tentu bisa berkuasa. Tapi yang berkuasa sudah pasti terkemuka. Paham nggak Anda?
Jadi jangan dibolak-balik tuh kalimat. Dan saya mau mengatakan itu berbeda antara Isa dengan pandangan agama orang Abang ini dengan Yesus pandangan kita. Kalau kita pakai pemikiran kekristenan, pola pikir kerangka berpikir kekristenan, pandangan kita kepada Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kita pakai pandangan Alkitab, merujuk original teks, jadi Yesus itu adalah utusan. Kalau kita pakai pandangan Islam tentang Yesus, dia juga utusan. Pertanyaan, siapa yang berbeda di antara itu? Pandangan orang itu, orang agama Abang ini, pandangan Alkitab kah atau pandangan orang berpikir kita orang Kristen? Ayo coba. Nah, jadi jangan disama-samakan, brother. Kalau mau mencari sama-samanya itu kamu cocologi. Ya, orang-orang di sini semuanya yang di atas ini maupun di bawah bukan orang-orang bodoh. Mereka cari literasi sebelumnya, belajar sebelumnya, bawa data. Saya ini lagi baca data nih. Banyak kali perbedaan. Jadi kita bahas dulu di dalam keimanan kita, saudaraku, kekristenan. Apa kita tentukan dulu? Yesus ini adalah Tuhan atau bukan? Gitu. Cocok. Jadi memang Kristen ini ya selalu makan korban. Yahudi jadi korban Kristen, Islam jadi korban Kristen. Kitabnya Yahudi dicolong, lalu dikait-kaitkan dengan Yesus, dipelintir-pelintir maknanya supaya Yesus bisa jadi Tuhan. Demikian juga Islam ini. Mulai ini kitabnya orang Islam mau dicomot-comot, mau dipelintir-pelintir untuk membuktikan Yesus Tuhan. Buktikan saja kepada saya di dalam Bibelmu Yesus Tuhan. Kalau bisa saya ngesot 100 kilo benar. Saya sudah debat lebih dari 15 tahun. Belum ada satu orang Kristen pun yang sanggup membuktikan Yesus Tuhan. Belum ada. Mau pakai dalil manapun ayo. Ya. Kalau perlu open camp kita debat yuk. Tanpa buka Bibel yuk. Tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bibel. Ada yang sanggup lawan saya? Nggak ada. Ayo. Bibelmu aja pakai untuk membuktikan Yesus Tuhan sini. Saya yakin saudara ini tahu sebenarnya kebenarannya, tapi dia mencoba. Saya yakin karena seorang kerangka berpikir orang Kristen itu kebanyakan saya tahu karena pada awalnya juga saya berpikir seperti itu. Jadi dia tahu sebenarnya bahwa itu ada berbeda. Isa di Islam itu dengan Yesus di Kristen itu berbeda. Kalau kami kan orang Kristen mentuhankan jauh sebelumnya, mentuhankan Yesus, sementara Isa Islam itu kan hanya utusan. Tahu dia, tapi dia mencoba mencocologikan agar ada beberapa orang yang berpikir, oh iya sama harusnya seperti ini. Saya ngerti kok tujuannya, gitu. Ya, untuk menipu apalagi. Iya, Jadi, itulah yang salah, brother. Kita tidak berani berkata jujur. Bukan. Kita nggak berani berkata jujur karena Kalau tujuanmu, kalau tujuan kerangka analogi berpikirmu itu terkait mengenai Isa Al-Masih, saya menyamakan Yesus Kristus. Oh no, tetapi kan saya mengikuti indikator dari pemikiran analogi saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Iya, tidak nyambung, brother. Tidak nyambung. Saya ulang. Orang itu, biar saya bahas. Orang itu, Isa itu bagi mereka hanya utusan, bukan Tuhan. Kita orang Kristen, bagi kita Yesus itu Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaha ya asad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria Isnada rabbahu nidaan khafiyah Qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya
Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliyah yarithuni warithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati akiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Qala kadzalik Qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayatan. Qala ayatuka alla tukalliman nas Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiyya. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا
وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري علينا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي
taj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza siratun mustaqim. Sadaqallah. Kita bersyukur kepada Allah atas kebesaran dan atas keberkahan dan kemuliaan kalam Allah yang kemudian dinuzulkan melalui Roh Kudus kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga kalimatullah atau kalam Allah bagi yang membacakan, yang mendengarkan, semuanya mendapatkan harta di jannah. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Seperti tadi kita menginginkan kemudian Islam ini saatnya kemudian kita ajarkan kepada seluruh makhluk yang menolak keberadaan Islam sebagai jalan, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kehidupan anak keturunan Adam alaihissalam. Terkadang fenomena kita lihat, ya sahabat-sahabat sekalian, kita mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran, tetapi yang kita petik dari itu adalah bulian, cacian, makian, sikap yang tidak menyenangkan, serangan terhadap pribadi, keluarga, pekerjaan, profesi, dan seterusnya. Tapi karena niatan kita adalah Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin tenar atau ingin dikenal, tapi semata-mata kemudian mengisi kehidupan ini dengan hal yang mungkin lebih bermanfaat daripada hanya sekedar khurafat, hura-hura, menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Melalui forum ini, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mengawal setiap diskusi, setiap dialog atau debat yang selama ini Bang Suma lakukan, baik itu di komal-komal Muslim ataupun di komal Kristen itu sendiri. Yang pada intinya adalah ini adalah hal yang baru di dalam kehidupan kita yang hidup di era tahun 80-an seperti saya ini ya, 90-an. Itu tidak pernah kemudian terbersih dalam pikiran kita akan ada masa di mana kita dengan
keyakinan Islam kita ini akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita dan menjadi sebuah kancah pertarungan rasio dan wahyu. Bersyukurlah kita para sahabat yang hidup di zaman sekarang ini. Zaman di mana kita bisa menikmati indahnya Islam. Bisa kita menikmati adanya ketenangan iman di dalam diri kita sebagai umat Islam. Banyak orang di luar sana kemudian juga merasakan hal yang sama. Mereka masuk ke kamar, kemudian mereka memuji kepada sembahan mereka dengan meneteskan air mata. Banyak orang yang merasakan itu, banyak orang yang mengalami itu. Islam juga demikian. Tapi kelebihan Islam itu adalah air matanya bukanlah air mata kesia-siaan. Karena panduan dalam berakidah, dalam bermuamalah, bersyariat, dan berakhlak itu memiliki koridor panduan berupa panji, pegangan, dan payung hukum di dalam berakidah, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Berbeda dengan orang-orang yang meneteskan air mata kesia-siaan, mengharapkan kemudian mengharapkan sesuatu yang menjadi kebenaran absolut, tetapi rupanya itu hanyalah kesia-siaan. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam yang memiliki sebuah panduan berupa Al-Quran ini, yang mendengarnya pun menjadikan kemudian hati ini tenang. Sedangkan buku ini, kitab suci Al-Quran ini, diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hadid di ayat 14, Allah kemudian berseru, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik berseru kepada orang-orang mukmin, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Kata mereka kemudian orang-orang munafik ini kepada kita orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Orang-orang mukmin kemudian menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datangnya ketetapan Allah. Wa garrakum billahi garur, dan penipu iblis datang memperdaya kamu tentang Allah. Jadi sahabat, sebelum ada onten naik, di ayat ini orang-orang munafik ini mencakup semuanya. Ya, di bawah ada saudara meja kursi. Kalau Anda bisa berdialog dengan baik, jangan kayak kemarin, silakan Anda dinaikkan, tapi dialognya yang baik. Tapi dia menghujat, Bang. Dia menghujat, Bang. Bisa nggak dia tidak menghujat? Coba Mana tanya tahu. dulu deh, Bang. Ditanya aja. Bisa nggak kamu nggak menghujat meja kursi?
Assalamualaikum Bang Juma, Kak Esti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Sehat aku kayaknya. selalu. Amin. Saya selesaikan sedikit lagi ya. Ayo kan. 2 menit. Ya. Mau selesaikan aja tuh Bang baru dinaikkan dia. Ya. Jadi Al-Quran menerangkan kemudian kepada kita, orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Ini berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Bukankah kami dahulu bersama kamu, berdebat dengan kamu, berselisih dengan kamu, diskusi dengan kamu, tanya jawab dengan kamu? Kemudian orang-orang mukmin itu menjawab, bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar, dulu kita berdebat, dulu kita berdiskusi, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Kamu menghujat, kamu menghina Allah, kamu menghujat Rasulullah, kamu merendahkan Al-Quranul Karim, dan hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan kamu ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Nah sekarang rasakan, penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Setan datang mengatakan Allah jadi manusia, kamu percaya. Setan datang mengajarkan kepadamu untuk menghapuskan semua hukum Tuhan, kamu percaya. Maka Allah mengatakan, fal yauma la yu'hazu minkum fidyatu wala minal ladina kafaru. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kamu di neraka. Hiya maulakum, dialah tempatmu untuk berlindung. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Alhamdulillah sahabat-sahabat Islam, sebelum kejadian kehidupan setelah kematian, Al-Quran sudah menceritakan orang-orang kafir laknatullah, orang-orang munafik laknatullah, itu kelak bertanya, berbicara kepada kita, hai kamu, bukankah kami dulu bersama denganmu di Indonesia? Kita selalu di Komal sama-sama, berdiskusi, berdebat. Orang Islam mengatakan, benar. Tetapi kamu, wahai orang munafik, wahai orang kafir, justru mencelakakan dirimu sendiri dan hanya menunggu dan meragukan Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai pada datang ketetapan Allah yang kamu saksikan saat sekarang. Setan memperdayamu, datang kemudian memperdaya, menipu kamu tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. La'udzubillah, summa la'udzubillah. Saya kira begitu, saudara-saudara, kita membacakan ayat suci Al-Quran tadi sebagai senjata buat kita untuk berlindung kepada para penghujat, dan kemudian memperkuat iman kita sehingga kita tidak lagi mudah untuk goyah dalam Islam, mati dalam Islam kita ini. Silakan, kalau Anda yang naik diskusi baik-baik, jangan kesurupan, jangan seperti di tempat kalian. Di sini bicara baik-baik aja. Silakan. Oke, silakan meja kursi. Tapi sebelum dulu meja kursi, bentar dulu aku promosi dulu. Yang 478 jangan lupa blokir permanen 03 di follow ya, akun baru. Akunku yang tadi kena permanen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lanjut meja kursi. Makasih ya. Permanen. Blok permanen ya, sudah diizinkan masuk ya. Damai sejahtera Laskri Tunggal buat kita semua ya. Juma Ya, narasi damai masih sejahtera. bagus Juma ya. Ayo kita diskusi. Anda kan di angan-angan Muslim nih, ilmunya hebat lah, ininya hebat itu. Ayo, mari kita berdiskusi, Juma. Saya berdiskusi ada di depan Anda. Baik. Temanya Islam atau Kristen jalan keselamatan. Boleh ya? Temanya ini aja, Al-Quran versus Alkitab. Baik.
Oke. Saya terima apapun itu. Yes. Yang penting ingat, hindari perkataan yang akan membuat Anda blunder, dan hindari perkataan jangan sampai Anda babak belur. Itu aja. Ya, nggak usah Oke. bernarasi, kita buktikan aja siapa yang babak belur. Oke, baik. Saya Ya. mulai. Oke, sebentar Juma. Supaya fair ya. Ya. Mohon izin blokir permanen, saya mohon maaf ya. Kita bikin timer supaya adil gitu. Boleh nggak izin? Supaya profesional. Kayak Delwis bisa bikin timer nggak kayak Delwis? Soalnya 2 menit aja. Izin sama Juma. boleh? Delwis, Ya, Delwis. silakan. Jangan deh. Bentar Kak. Timer ya. Oke. Aduh. Iya, 2 menit, 2 menit. Rasulullah Muhammad Mana ya? ya Habibullah. Tong kosong nyaring bunyinya. Aduh, sabar dong. Ya Silakan. Mana Jangan timer? lupa di follow blokir permanen 03 ya, di follow ya. Blokir permanen 03. Juma nggak ada ilmumu Juma. Ya Allah. Ini yang digadang-gadang itu ya. Ini si Kepler Ya ini ilmu yang tong kosong nyaring bunyinya suara doang gede. Ya Allah. Gak bisa HP-ku Kak. Ya Parah ini. Rasulullah. Aduh. Udahlah, udah aku turun aja ini. Boleh, siapa duluan? Saya dulu. Bentar, belum waktunya. Oke, silakan. Belum waktunya, Bang. Ya, boleh. Waktu Ya. timer nggak ada. Ya. Anda dua. Iya, bentar Bang Didi bernarasi. aja bisa. Nanti saya 2 menit. Sabar dulu, timernya belum. Lagian kau pula ngapain pakai timer? TikTokan aja lah. Kau pula bergaya-gaya kau temer. Ya udah, oke silakan aja. Tiktokan. Yaudah, TikTokan silakan Abang. Tapi Bang nanti Cuma jangan mulai. jadi rungkat maksudnya supaya rapi silakan. Tapi lihat aja 2 menit di handphone masing-masing ya gitu ya. Setuju ya, blokir ya. Baluap. TikTokan aja kan berdua aja sama Bang Juma loh. Ya udah, oke silakan. Ya, Anda bernarasi 2 menit, saya bernarasi 2 menit, Anda bertanya, aku jawab, aku bertanya, Anda jawab. Setuju kah? Iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Al-Quranul Karim diterangkan dan menerangkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Jadi di sini umat Islam memiliki sebuah kitab bernama Al-Quranul Karim, dibawa oleh sosok Nabi yang mulia. Ini noise-nya di mana ya? Kok ngamuk-ngamuk ya? Boleh nggak kemudian masuk ke kandang dulu atau masuk ke sumur dulu? Bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berucap dengan mulutnya sendiri, "Khuzu al-Quran min arba'ah." Terimalah Al-Quran, pelajari Al-Quran dari keempat sahabatku. Jadi pembawa Al-Quran yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kata Al-Quran, dan Al-Quran kemudian menyampaikan dirinya sebagai kitab yang sangat mulia. Innahu laqur'anun karim. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran, Al-Quran kemudian mengajarkan dirinya, lalu kemudian sahabat-sahabatnya menghafal Al-Quran, dan sahabat-sahabatnya menuliskan Al-Quran. Al-Quran sampai pada hari ini itu masih menggunakan original teksnya, dan kesinambungan mata rantainya itu disebut sanad. Sanad itu adalah penyampai Al-Quran, mata rantai penyampai berita. Jadi dari zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada tabi'in, sampai kepada para imam-imam, para kiai, para ulama, para mubalik, para dai, para habaib dan seterusnya.
Al-Quran itu mengalir seperti air. Tak ada hentinya kemudian Al-Quran itu mengalir dari Arab sampai ke penjuru seluruh bumi, menjaga keautentikan bahasa asli, sehingga kemudian Al-Quran ini terjaga dengan rapi. Al-Quran dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. 2 menit, bro. Kami 2 menit. yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Masya Allah. Udah 2 menit. Terima kasih. Cuma. Silakan. Ya. (20:43) berarti 20:45 ya. Oke ya. Iya, silakan ngomong. Ya, terima kasih ya. Inilah si Kepler ini. Dia bernarasi banyak banget ya, tetapi nggak ada satu dalil pun ya disebutkan. Oh ini tong kosong, nggak ada. Kasih satu dalil dong di dalam kitab sucimu. Kalau saya jelas nih. Yohanes 1 ya, dari ayat 1 sampai 4. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Firman adalah Yesus Kristus Tuhan, firman Allah Bapa menjadi manusia. Segala sesuatu termasuk munculnya Juma diciptakan oleh firman. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu tanpa firman. Yesus adalah firman Tuhan Allah yang hidup. Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah firman Tuhan Allah yang Alfa dan Omega. Alfa yang awal dan yang akhir. Tidak berawal, tidak berakhir. Aku adalah yang maha kuasa. Yesus yang ngomong sendiri dari mulutnya. Ya, dengar ini hai Juma, ya Muslim semua di live chat dan di room. Yesus ngomong nih, aku adalah yang maha kuasa. Google itu, Wahyu 1 ayat 8. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa berkata, aku adalah yang maha kuasa. Hanya Yesus satu-satunya. Yang maha kuasa itu adalah pencipta langit dan bumi. Semua nabi almarhum, termasuk nabi Anda. Semua rasul almarhum, termasuk nabi rasul Anda. Abraham, Ishak, Yakub almarhum semua. Ishak almarhum semua. Ismail almarhum semua. Daud almarhum semua. Adam almarhum semua. Hawa almarhum semua. Nuh almarhum semua. Semua almarhum sekarang sudah jadi tanah. Yesus Kristus mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus mengklaim, aku adalah pencipta alam semesta. Wahyu 1, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ada yang mengklaim seperti ini? Gak ada. Ya, hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Silakan. Oke, thank you. Ini temanya tadi kan tentang Al-Quran dan Bible. Kenapa larinya ke tentang Yesus ya? Kitab adalah Yesus, ada di sana Yesus. Silakan Anda bernarasi, jangan Anda bernarasi. Nah, Sebelum berlanjut, silakan Anda saja bernarasi. abangku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak pengajaran tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih dan tanpa katanya ini kolektif. debat sama si Juma. Ini jungjungamu yang kamu puji-puji. Iya, bentar. Bang Romo, lain kali jangan bersuara Bang Romo. Iya. Temanmu yang duluan nih. Iya, Ini- nanti saya turunkan Temanmu kalau yang ikut campur duluan. ya, Dul. Temanmu Ini yang temanya duluan, kan saudariku blokir Al-Quran. permanen. Tegur itu. Dijaga Iya, Bang. emangnya. Iya, maaf. Iya. Temanya ini kan tentang Al-Quran dan tentang Bible. Kalau Anda ingin membahas Yesus, Anda harus membahas. Semua dari surah 1 sampai surah sabar dulu, 144 itu isi Al-Quran. Silakan Anda bahas. Dari Sabar kejadian dulu, sampai sabar Wahyu dulu. itu Ini adalah kan isi giliran Alkitab saya. saya. Silakan Ini saya bahas. giliran saya. Paham Ini tak kamu? giliran. Ini giliran ya, saya supaya kan. kamu jangan bernarasi saya. Ini Silakan Anda ini bernarasi. giliran saya kan. Ini Silakan. giliran saya kan. Ini giliran saya. Tema kita ini tentang kitab suci dan buku yang dianggap suci, yaitu Al-Quran dan Bible. Kenapa larinya membahas Yesus? Harusnya yang dibahas itu adalah Bible. Bible ini adalah begini bla 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 bla. Ini kok larinya almarhum mati apa-apaan? Gak ada orang sedang membahas Tuhan yang mati. Hanya Tuhanmu yang mati. Kau pamer-pamer di sini. Kita tidak sedang membahas Tuhanmu yang mati konyol itu, enggak. Kita sedang membahas kitab. Kamu yang memilih tadi kan. Jadi saya ikutin. Kamu mengatakan, mari kita bahas Al-Quran dan kitab saya. Ayo, berarti kita membahas tentang buku. Kalam Al-Quran
dan catatan wartawan atau surat kabar robek kitabmu. Kenapa larinya kemana-mana ente? Oi, yang kita bahas ini tentang keotentikan kitab suci, kitab sucinya Islam dan surat kabarnya Kristen. Itu yang sedang kita bahas. Kenapa larinya ke Yesus? Kalau kau membahas Tuhanmu, saya juga bahas Tuhanku Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan Yesus, kau harus bandingkan di situ. Paulus versus Nabi Muhammad, Islam versus Kristen, itu baru selevel. Orang lagi bahas Al-Quran, lu bahas Tuhanmu yang mantan mayat itu. Sudah 2 menit. Belum Kan tidak nyambung. Belum. Sudah 2 menit. Masih Dari ada 20 sekarang detik. tambah Masih ada 8, 20 detik. Karena kau tadi mengganggu saya. Ya, Paham? silakan. Oke. Yang jadi kita bahas ini tuh Al-Quran. Masa Al-Quran versus mayat? Kan tidak nyambung ente. Mantan mayat Yesusmu itu yang datang ngaku-ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Tidak bisa kau sandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah, sedangkan Yesus itu manusia berconcol. Paham? Pakai otak dong, pakai otak. Kok bernarasi kayak orang kerasukan setan? Ya? 2 menit lewat. Aduh. Jadi saya ingatkan lagi, yang kita bahas ini adalah surat-surat Paulus, surat Lukas, surat Markus, surat Yohanes, surat Petrus, dan juga 2 menit kitab cuma. mimpi, ya, di Pulau Patmos dengan Al-Quran. Itu yang kita bahas. Paham? Oke. Izin ya aku ya. Ya. Nah, yang kita bahas adalah kitab suci Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Silakan Anda tanya ke saya semuanya. Sama juga ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Nas. Nah, kalau kita buka surat Maryam ya ayat 19, surah Maryam 19. Koreksi Bang, nggak ada surat Al-Anas, nggak ada. Surat Al-Anas nggak ada. Ini kita membahas tentang kitab. Surah 9, aku sekarang gilirannya Juma, diam Juma. Surah 19 ayat 71. Saya bacain ya bahasa Indonesianya. Tidak ada seorang pun di antaramu, di antara Islam nih, yang tidak melewati atau mendatangi neraka. Lari kemana-mana ini host, Ya, ingatkan diam ini host. Juma, giliran saya Kesurupan sekarang, dia Juma. host. Iya ini. Tidak ada. Bang, Ini ini kita kemana ini membahas. meja kursi? Orang Islam ini ya, kalau kita buka kitab suci Ya, langsung konsisten. semua jumpalitan nangis-nangis. Boleh kayak saya gitu. Ini Tengah bukan ini. membahas tentang Makanya, itu. orang Kalau Islam itu inilah mau si dibahas, Juma. itu identik Langsung dengan kayak Matius bergambar 7, keluar. Nih, 22, 23, aku sekarang Matius Juma. Aku 23 sekarang nomor Juma. 15. Aku sekarang Lalu kemudian Surah 9. Markus 9, 49. Aduh. Tidak ada satupun orang Kristen yang tidak masuk ke dalam neraka. Kan Makanya lucu ini ente. Juma. Giliran saya Udah, sekarang. turunin Giliran host. saya, Juma. Host turunin. Giliran Anda tapi nggak tahu yang namanya itu. Dah turun. Dan nangis Dah, aja. turun. Kamu ke gereja seperti biasa, buka pantat pendeta. Colok pantat gereja. Pantatnya, jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu kau bisa waras. Si Timothy tuh bang, yang hutang motor tuh. Iya betul. Timothy yang dia ganti nama karena takut ditagih motor. Ada utang rupanya. Iya, untuk apa kemudian kita berdiskusi dengan ya cuplis kayak gini? Bahas tentang Al-Quran dengan Bible kata dia. Sudah gitu pakai nama-nama Alkitab pun parah kali lah. Lucu ente. Bawa almarhum lagi. Almarhum Al-Harub Abraham mati, Musa mati. Nah, terakhirnya apa? Yesus Tuhanku mati. Wey! Gempa Suara bumi. Tuhan mati nggak malu. Pamer. Semua ya, tidak ada satupun Tuhan di atas muka bumi ini yang mati kecuali Tuhanku. Koplak. Dasar otak sungsang. Tuhan mati dipamer. Kucingku juga mati. Nah, setaranya. Dasar tuyul. Oke, pasien selanjutnya silakan naik dan teman-teman yang 1000 jangan lupa di follow blokir permanen 03 karena blokir permanen 01 tadi kena permanen. Kaget tuh mama. Allah Akbar. Di band Jangan lupa permanen. ya di follow ya. Iya yang tadi kena Bang Juma tadi. Iya. Lagi sama aku lagi di bawah juga tadi. Lagi seru kan?
Allah, permanen. Aku pikir kan TikTok karena Hilang nggak tuh ya? nggak ada timernya kan, nggak pakai timer. Giliran saya jawab salam, nyambung sedikit, kesurupan dia. Ngamuk dia. Timothy. Intinya Ya, pasien Tuhan selanjutnya. mati. Udah Aku panik nggak mau. itu. Tuhannya disetarakan dengan manusia. Musa, Abraham, Isa mati, ini mati. Apanya? Tuhanku Yesus hidup. Ya, tapi mati dulu kan? Ya, apa bedanya dengan Hercules? Apa bedanya dengan Krishna? Dasar tuyul. Oke, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya Kristen. Dan jangan lupa yang 1000 orang di follow blokir permanen 03 ya, biar bisa live. Ya, dia kalau udah 1000 nanti disepa dia. Oke, yang Kristen, pasien selanjutnya Kristen ya, Kristen coba. Yang Kristen yang minta naik Kristen. Oh ya Bang, informasi Bang Zuma sudah tahu belum? Sudah. Apanya yang sudah? Tuhannya Sunsang mati. Langsung cepat kali dia jawab sudah. Bukan dia nanya apa tuh, tak gitu kek. Ya kan lagi viral. Tuhannya tetangga mati. Barusan. Dia tanya kayak apa tuh gitu. Barusan pada saat debat diskusi masih berlangsung, ada pemuda Kristen masuk Islam. Masya Allah. Di mana itu? Di mana? Di Komal sebelah, di Komalnya Bang Inspirasi, tapi udah selesai. Gitu Bang. Oh, Jadi Alhamdulillah. memang bukan isapan jempol generasi milenial Kristen berlomba-lomba masuk Islam itu bukan dongeng, nggak seperti di channelnya Yusuf Manubulu. Kok mana bulu manuk? Tuh ya. Belum ada. dibolak-balik. Allah. Manuk itu ayam. Allah. Iya tahu. Sahabatku Oh, tahu, Anita Abang Yuda dan Bang Muhammad Ali, terima kasih banyak ya, syukran. Silakan. Muhammad kirain Bang Ali Musa. Bukan. Kita sapa dulu. Jangan lupa di follow blokir permanen 03 ya, udah 1000 ya. Di follow dulu, kalau ada 1000 aku sepa dia. Doel Peot, selamat malam agama apa? Doel Peot. Dulput. Udah Bang, kalau gitu kau luruskan aja lah dulu ya Bang. Lama kali kau. Nama pun Peot. Api Kepri noise. Noise. Ini baru. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan yang Kristen dong, ayo dong. Coba yang Kristen minta naik, please. Ayo dong yang kalian mau. Oke. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Oh ya, yang tadi bahas validasi kitab suci ya Bang ya? Iya, Iya. legitimasi kitab dari si pembawa seorang Dari si nabi kan. penerima wahyu. Iya. Kok jauh banget ya bahasnya almarhum dia tadi. Itulah dia. Bangga kali Tuhannya mati. Ya Allah, Timothy. Aku sapa dulu ini ya. M. Iskandar, Jebat, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wih, Waalaikumsalam. ya waalaikumsalam. Apa yang sampaikan Bang? Warahmatullahi Jangan lama-lama ya Bang. wabarakatuh. Ya. Minta maaf saya dari Malaysia. Selama nak cakap dengan Abang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya Bang. Okey bang, saya nak tanya tentang Namrud. Tentang sejarah Namrud. Di mana bila daripada apa yang saya ikuti Abang Zuma, Namrud adalah satu raja yang mencabar Allah ketika zaman Nabi Ibrahim pada zaman dahulu. Dan, Ya. dan dia adalah satu
keluarga Trinity, keluarga Tuhan yang pertama dekat dunia ni muncul. Ya, Jadi ya bang. dalam Kristian tu banyak unsur-unsur daripada keluarga Namrud ni, seperti anak dia Tamus mati, naik mati, lepas tu dia naik ke syurga. Ya, Samalah macam Trinity. Macam mana pandangan abang tu? Adakah benda ni adalah similarity ataupun bagaimana? kalau berbicara mengenai Namrus, ya, di dalam Al-Quranul Karim itu tidak kemudian diceritakan secara signifikan terkait Namrus, yang diceritakan kesamaannya terkait dengan Trinitas. Justru kalau kita lihat yang ada itu kemiripannya dengan Trimurti, karena memang yang terkait dengan Trinitas, Trimurti atau apapun itu asalnya memang dari sebelum Kristen itu ada. Dan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Seperti itu bang. Jadi kalau mau pendalaman materi tentang Namrus, mungkin bisa dibaca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158 sampai 258 sampai 260. Ya bang. Di situ. Iya. Gimana? Sebab saya dah membaca beberapa kitab lama nas, dan ada sumber-sumber daripada guru-guru saya yang dahulu. Jadi ada persamaan di dalam mana Namrus ini adalah ulangan semua ajaran Namrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang ngomong jangan ngomong ya bang, nanti disapa. Minta maaf. Lanjut. Persamaan ulangan apa yang terjadi kepada Namrus tu terjadi dibukukan di dalam buku Bible ni. Seperti hari Christmas, di mana itu adalah hari kematian Namrud itu sendiri. Kalau diceritakan dalam kitab-kitab dan literature lama, kita boleh lihat anak kepada Namrud ini adalah Tamus. Dia mati disalib, dan dia pada hari ketiga dia angkat. Dan kalau ada yang saya lihat, Namrud, keluarga Namrud ini ada menyembah kepada matahari, di mana simbolik matahari ini menjurus kepada syaitan, Lucifer, iaitu iblis. Jadi bila saya tengok banyak kat gereja, sama ada gereja dekat luar negara, gereja dekat mana-mana, di belakang Yesus tu mesti ada satu simbol matahari. Tak kira lah 12 rasul dia ke apa ke, semua ada simbol matahari tu. Adakah benda tu Bang, poinnya aja bang, biar gak panjang kali bang. dah itu? Iya, kalau saya sih ya menyikapi hal itu nggak terlalu jauh sana bang. Saya hanya menarik dari benang merah terkait dengan bagaimana kemudian ajaran Kristen ini berpola kepada pengajaran Romawi Yunani kuno. Namun kalau kita mempelajari kemudian tentang Khaldan atau raja-raja diktator atau raja-raja yang kemudian beringas, memang yang paling populer itu adalah Namrud. Ya, bagaimana kemudian Namrud ini diceritakan di dalam Al-Quran, ya begitu kejam, kemudian berlawanan dengan misi kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya sendiri tidak terlalu mendalami sejauh itu bang, karena Namrud ini kalau kita melihat itu hanya dijelaskan kemudian di dalam Al-Quran,
Dan kalau di dalam kitabnya orang Kristen itu tidak ditemukan kecuali di dalam kitab Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi yang berbicara tentang Babilonia. Dari tadi lo noise ini kenapa sih ya? Pingin emosi tapi geli-geli sedap juga. Ada apa enggak pakai headset atau gimana atau sengaja gitu, atau sengaja memang untuk mengacau otak. Ya, jadi gitu ya, saudara saya ya. Jadi kalau berbicara mengenai hal tersebut, bangsa Yunani sendiri menyebutnya dengan sebutan Chaldeans. Jadi sebuah pemerintahan atau sistem kerajaan yang kemudian Namrud ini sebagai seorang pemimpin yang itu tadi yang saya katakan yang sangat kejam, beringas dan seterusnya. Kalau terkait dengan kaidah keyakinan atau aliran kepercayaannya, kalau kita mau runut sampai ke sana bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi yang pasti kalau berbicara mengenai Katolik, Kristen, itu muara saya sebagai apologet cukuplah ajaran Romawi kuno dan Yunani kuno. Seperti itu, Bang. Terima kasih bang. Minta maaf sebab saya merepotkan abang dengan Enggak. Itu justru bagus. Karena besok hari saya bisa belajar sampai ke sana kan gitu ya, Bang. Bang, soalan terakhir lah sebelum saya turun. Ya. Kenapa di Bible Yesus disembah? Saya nak tahu. Itu terakhir. Ya, karena adanya makhluk yang datang kepada nabi mereka bernama Yesus, mengaku Yesus. Inti sarinya itu di dalam Wahyu 22 di data nomor 16. Di situ oknum yang bernama Yesus itu di lain sisi juga mengaku sebagai bintang timur. Ini bintang timur atau bintang banjar atau Hailale bin Zakar. Ini lucu, menggelikan, dan ya kalau ada orang Kristen yang berani untuk buka-bukaan tentang ini ya, kita kasih panggung untuk membahas itu. Seperti itu, Bang. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Sama-sama sahabatku, sehat selalu. Terima kasih ilmunya, Masya Allah. Oke, aku sapa dulu. Belum apa ini? Belum mandi? Bukan, belum ada Jul. Belum ada Jul. Selamat malam, agama apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam. Alhamdulillah. Iya, Pemusa. Saya gini bang, saya cuma mau menyampaikan ini. Suaranya bisa dikuatin nggak, Bang? Tunggu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya dari Makassar ini bang. Makassar. Iya, kenapa Ki? Kebetulan saya ini salah satu pembina dari remaja masjid yang ada di Makassar. Iya. Dan kebetulan itu kami mengatakan merdeka, dan saya merekomendasikan Allahu Akbar, Masya Allah. Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, terus gini aja bang, saya ingin merekomendasikan pemateri apologet yang ada di Makassar agar supaya bisa membawa materi LDK kami yang ada di sini. Bagaimana bang? Ada pemateri yang mungkin bisa direkomendasikan? Ini Bunda Hesti, tapi tergantung ininya, tergantung keamanannya bagaimana. Kalau dijamin keamanannya, kita datangkan ke Makassar. Ini Bunda Hesti atau Bunda Rahma? Kok aku pula, Bang? Blokir permanen. Oh, blokir permanen. Iya. Kok aku pula? Sempat Bang Zuma bisa karena mungkin dekat dari Pesertanya berapa puluh ribu? Enggak, 40 orang aja bang. 40 orang. Terdiri dari mahasiswa. Nandar noise. Minimal itu anak SMA. Udah naiklah kau Imrus. Minimal itu adalah anak-anak SMA. Iya. Iya. Mereka penggiat materi apologet
Termasuk dia senang dengan apalagi sudah nonton debat-debat Bang Zuma, dia tertarik sekali. Kapan rencananya, Dek? Kalau bisa minggu depan. Ahad depan. Ahad depan ya. Ahad depan. Itu hari apa kira-kira? Ahad depan itu hari apa, Dek? Soalnya Ahad depan pasti karena terkait dengan hari kelahiran saya. Ahad depan itu pasti rame. Kayak saya kebetulan ada undangan juga untuk khutbah Jumat di Dubai. Kemudian di Jepang ada peresmian masjid. Gaya kali kok bang, ke Dubai, ke Jepang. Gaya kali kok bang. Indonesia aja semuanya nggak tahu. Gak usah banyak gaya kok bang. Jadwal Burundi dibatalin bang, ke Burundi. Gaya. Ya nanti diatur aja, Dek. Bisa hubungi siapa ya? Hubungi aja Bunda Blokir. Nanti beliau yang infokan Kapan ya saya. nanti DM, Atau Bunda Rahma. Iya, DM ke beliau. Kemarin ada di Makassar ya? Di Makassar juga beliau. Enggak. Bukan aku, Bunda Rahma yang di Makassar. Oh iya, Bunda Rahma. Yang saya kenal Sejak kapan? Hafal Makassar itu paling keras suaranya itu Bunda Rahma. Iya, beliau di Iya. Makassar. Ya nanti DM aja ya bang. Ya, siap. Ya. Oke, Masya Allah. Makasih. Semoga sehat semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien selanjutnya Bang Nandar kenapa tadi? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak ya. Aku nanya kenapa tadi Nandar aku izin nyimak. Ya, gimana Lesti? Enggak, itu HP aku Tadi yang kenapa? HP aku yang satunya lobet. Ganti HP yang ini satunya. Lobet tadi habis bubukin Mikana di report akun utama. Masya Allah. Aku kena permanen. Bang Juma tadi ngelawan si Sikat. Akunku yang kena. Permanen langsung. Gila. Bikin akun ini paling malas nih. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Ayo Ten. Bang, abang jadi nggak nanti Bang Agustus Bang? Insya Allah. Kendari kan? Oh, jadi ya. Kendari insya Allah. Jakarta Bang, Jakarta. Kalau Jakarta ya tergantung honornya. Kalau honornya dia atas 200 juta insya Allah saya akan berangkat. Sejak kapan abang mau dibayar? Sejak kapan abang mau dibayar? Ya pendeta harus bayar kita dong. Masa mau diajarin gratis? Mahal loh itu. Mereka aja cuman khutbah beberapa menit di gereja dapat perpuluhan sampai ratusan juta per bulan. Masa kita cuman sekali diundang sama dia nggak bisa bayar kita, gimana sih? Kita ngajarin dia 6 SKS tentang Bible, masa nggak bayar? Mana sih? Gak yakin aku. Kadang ada aneh-anehnya juga ente. Iya juga. Gak yakin aku. Kalau nggak salah dulu. Gak yakin aku. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Belum ada yang mau naik. Kalau nggak salah dulu Bang, Saifuddin Ibrahim itu pernah ngomong 1 kali kentut 1 miliar katanya Bang. Makanya dia kayak kentut mukanya. Iya juga mukanya kayak kentut ya. Iya juga, benar. Nandar. Nandar kentut. Ya ana nih. Ya agama Kristen yang mau diskusi itu udah ada 2 loh, 2 itu kosong tuh oten teman-teman. Nah jadi yang mau Kristen yang mau diskusi silakanlah kalian naik minta permintaan. Terus kalian yang ini Bang pasien selanjutnya. Fakir Ilmu selamat malam. Selamat malam Bunda. Ya agama apa? Aku Muslim Bunda.
Oh Muslim. Oke, apa yang mau disampaikan? Ya, aku berterima kasih aja kepada bunda-bunda sama Abang Zuma yang telah membentengi akidah umat Islam kita supaya tidak disesatkan. Masalahnya banyak komal-komal mereka itu tidak menyesatkan bunda. Terima kasih untuk abang-abangku, ahi-ahi, guru-guru. Sami-sami. Sama-sama. Sami-sami Bang. Lanjut ahi, semoga sehat selalu. Bunda-bunda izin turun. Terima kasih. Amin. Yang 1.200 orang jangan lupa di follow Blokir Permanen 03 karena Blokir Permanen tadi 05 kena permanen. Jadi kalian follow di Blokir Permanen 03. Oke? Di follow ya Blokir Permanen 03 biar bisa live. Kalau ada 1.000 dia aku sepak dia ke alam baka. Kalau belum 1.000 dia tetap di atas. Makanya kalian follow dulu Blokir Permanen 03 di atas standar. Van Helsing, selamat malam, agama apa? Van Helsing, selamat malam, agama apa? Van Helsing 3 2 Oke. Ya agama Kristen mana nih Ten? Naik dong, kenapa sih? Bilang sami-sami keras logat Medan bisa tidak bunda? Bukan, sami-sami itu bukan logat Medan, Bray. Sami-sami itu logat Sunda. Itu bahasa Sunda, sami-sami. Kalau bahasa Medan, makasih. Bahasa Bataknya mau lihat Kanahas, selamat malam, agama apa? Kanahas. Allahu Akbar. Kanahas saya ya. Udah enggak, orang lain bang, turun. Nama akunnya pun dia tak tahu. Karena oh ya Kahayas. Gue salah baca. Sorry ya, salah baca. Itu ini dia Kristen kayaknya. Itu biasanya suka mempelajari surat apa tuh yang Kaf ya surat Maryam ya Gurunda ya. Oh. Mungkin Gurunda. Oke, jangan lupa di jangan lupa di follow Blokir Permanen 03. Jangan lupa ayo teman-teman Blokir Permanen 03 di follow ya 1.200. Ayo biar dia bisa live lo buka komang. Baru berapa ini? Dia baru 200 tuh, 800 lagi. Ayo dong di follow. Panas sekali wah, mau hidupin kipas. Nanti Bang Juma ngamuk. Ya kan? Ayo guys. Tahu baca ndak Blokir? Enggak, aku nggak tahu baca. Yuk, Blokir Permanen 03 di follow. Ini ada yang typing ini katanya si Benny Van Bastian. Blokir tak pantas jadi host. Ya udah kamu di mute aja. Oke, bye bye. Udah. Mana dia Yoten? Yoten naik ten. Yuk, os. Panggil CP. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Ayo ternyata typing pun gak ada hotel. Ayo naik ten. Jangan sia-siakan ilmu Bang Juma, ini udah gratis tuh ilmunya. Aduh, nyalain kipasnya dari jauh. Kedengaran. Tadi CP naik ke aku ini tapi pakai akun baru dia. Terus? Suaranya ya itu bahas jaminan keselamatan. Aku tanya dia bingung. Kan gini Gurunda, teman-teman. Di dalam Matius 5:20 itu kan begini. Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Berarti masuk surga di dalam Kristen ini bersyarat. Syaratnya apa? Ya harus lebih benar dari agama Yahudi. Kata saya, bagaimana nasib orang Kristen yang hidup keagamaannya tidak lebih benar dari Yahudi? Bingung dia. Aku di-report akhirnya. Begitu. Sekarang kita itu rentannya kena report ya. Padahal kita bagus tuh. Ayo Blokir Permanen 03 di follow ya, biar 1.000 ya. Ayo dong. Ayo.
Yuk, ya agama Kristen ini ada dari WS, hostnya diganti, kamu yang saya ganti. Nah, bye bye. Dah. Bunda Esti jangan baper lah. Bunda Esti baper sih. Udah mute aja. Ya, Kang Yubi. Yuk. Ya. Inna maqali fa alayya mikana. Mulai dah. Kabur dia. Oh ini. Aduh. Mama kolikan Mantranya Gufron itu. Naur dia itu. Mana ada bahasa Arab kayak gitu. Mana ada. Oke, saudaraku ada Satboy. Silakan. Jangan kejang-kejang kau Satboy ya. Jangan kejang-kejang. Santai aja. Jangan kejang-kejang. Kabur. Belum apa-apa udah kabur. Kabur. Belum lagi apa-apa. Oke. Yuk, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Bun, slow biar nggak kabur Masih baluap itu. Di TV pula lagi. Ayolah guys. Mana nih Oten? Kenapa sih kalau aduh parah kalian. Sayang loh ilmunya Bang Juma dicuekin. Kenapa nggak ada yang berani? Sayang dong. Mau pakai YouTube. Bang Al, apa kabar Bang Al? Kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar semuanya, Gurunda? Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tambah gemuk Bang Al. Kang Ayubi kemana saja menghilang nih? Aku nanti nih ganti profil tuh limu. Lo bukan, lagi memperdalam bahasa semut, bahasa cacing, bahasa burung, bahasa belatung. Bang Al kapan ke Batam? Balik kemarin tuh. Saya ajak ngopi tak ada yang datang. Mana ada aku ngomong ke aku orang nggak ngertahu. Saya bilang di grup tuh. Tapi memang lagi. Aku jarang lihat grup memang. Terus ini udah balik lagi ke Korea. Balik lagi nih. Balik lagi Thailand. Thailand. Di Thailand. Berapa sih gaji mau laku? Gaji ece-ece aja. Ada gaji ece-ece. Yang penting berarti gaji ece. Kalau gaji ece-ece 10 juta, gaji benerannya 50 juta gitu. Ya nikmati aja Bunda. Alhamdulillah. Yang penting bisa ikut gabung. Nanti lah kalau pulang nanti kita kumpul lagi lah. Kalau cuti lagi nanti. Ya mudah-mudahan datang keajaiban. Amin. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Apakah Yesus Tuhan? Dan jangan lupa kalian yang 1200 di follow blokir permanen 03 karena blokir permanen 05 tadi kena permanen innalillahi. Nah, jadi kalian follow di blokir permanen 03 nanti kalau ada 1000 udah diturunkan dia. Oke? Sudah masuk ini. Alan, selamat malam. Agama apa Alan? Alan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama Islam ya? Iya, Islam Kak. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Karena ini kan kita tiap malam nonton di tempat kerja kan, sambil kerja sambil nonton ini Bang Zuma. Saya dari Sulawesi juga Bang. Sama Anda ya, apa yang mau disampaikan? Yang ingin kita perjelas itu maksudnya kenapa sampai perubahan itu ajarannya dari Yesus. Kenapa sampai ada perubahan kayak langsung dia pengen disembah gitu. Nah, sebenarnya itu yang belok-belokin ajarannya siapa gitu maksudnya. Gitu Bang. Oke. Iya.
Oke Bang. Bang Juma kayaknya nggak lagi bikin kopi campur masako. Bisa nanggapi. Mungkin Bang Al yang ini. Oke, saya coba nanggapi ya sambil nunggu Yunda ya. Jadi sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa perubahan akidah yang sangat radikal di tubuh kekristenan itu adalah ketika gereja ortodok ya itu mengambil kitab Bible itu, kitab Yahudi itu, lalu menerjemahkannya secara radikal. Melepas radikal itu apa? Mencabut sampai ke akar-akarnya, lepas dari akarnya, yaitu ajaran Taurat maupun tradisi keagamaan Yahudi, Bani Israel. Sehingga mereka membuat terminologi-terminologi yang baru dari Bible itu, yang sangat 180 derajat berbeda dari akidah yang berada di Tanakh ataupun di Perjanjian Lama. Nah, itu penyebabnya. Jadi mereka menerjemahkan Bible itu secara radikal, lepas dari akarnya, tidak mengikuti tradisi Judaism. Makanya dia berbeda. Padahal dalam Tanakh itu atau tradisi Judaism, mereka masih menganut akidah monotheism, atau akidahnya masih ada unsur tauhidnya gitu. Nah, mungkin itu dulu. Oke ya Bang, udah dijawab ya. Makasih Bang jawabannya, tapi maksudnya merekanya itu siapa gitu, nah yang pertama awal belokin ajarannya itu siapa, merekanya itu siapa gitu loh. Iya, itu tadi saya udah bilang, itu bapak-bapak gereja yang awal, bapak-bapak gereja. Mereka afiliasinya kepada filsafat Greek. Jadi mereka memang bukan berbasiskan Taurat ya atau tradisi Judaism. Seperti itu. Ya Bang, makasih Bang ya. Sama-sama. Ya. Sami-sami. Aku langsung turun aja ya. Salam sama Bang Juma semuanya. Assalamualaikum. Salam balik kata Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Mana nih Oten? Kenapa sih Oten pada takut sih? Aduh, kenapa sih Oten kalian takut? Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Jadi Bang Nandar tumben cepet live-nya selesai Nandar. Ada yang naik Otennya, aku juga bingung makanya aku kesini. Di rumah aku setelah Mikananya lari sama si PPJ sama si Dani kan lari tuh nggak bisa jawab ya. Mereka jawab tentang Maryam 71, 72 aku sudah terangkan tuh detail. Giliran mereka ditanya jaminan keselamatan kabur. Tadinya nonton 1000 tuh. Pas mereka kabur, Oten nggak ada yang naik. Ya udah, aku kan bingung ngomong apa lagi nih. Emang yang naik berapa Bang tadi Bang? Yang naik ada berapa tadi? Aku lawan si Mikana, lawan si PPJ, sama lawan si si Hombing atau siapa tuh? Berarti 3 naik sekalian? Iya, jadi aku lawan 3 aku. Ya sudah tak gaskan aja. Mereka nggak ada sanggup menjawab, malah nanya balik terus. Sama Darni. Terus, di report aku utama. Tuhan ini. Aduh, Sulaiman. Aduh, noise banget sih yang pada naik. Allahu Akbar. Kenapa yang pada naik ini gak ada yang di pinggir jalan? Ada yang tadi mana? Kalau noise gini ke YouTube pengaruh nggak, Bang? Ngaruh. Kena itu iya ngaruh. Ngaruh kah? Ngaruh, bising di YouTube. Maksudnya ngaruh gimananya? Nggak mungkin kena apalah teguran atau copyright atau apa gitu? Mungkin? Enggak. Oh enggak ya. Cuma noise saja. Mana nih Oten? Ini tanah.
Jangan lupa di follow Blokir Permanen 03. Di follow Blokir Permanen 03. Ya, Tengku Al, selamat malam. Agama Pak? Pastinya Islam ya. Ya, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Mau nanya sama Bang Yunantar. Ya, nanya apa? Nah, Bang Yunantar. Halo Bang Yunantar. Ya. Yo bukan Yonatar. Yonatan, bukan Yonatar. Kalau Yonatar saya nggak terkenal. Yunantar. Ada orang Kristen nanya, ini Andika itu lo nanya sama aku. Aku nggak bisa jawab. Dia tanya ada nggak Nabi Adam dalam Al-Quran diangkat jadi nabi sama Allah SWT. Gimana jawabannya? Nabi Adam Diangkat jadi nabi. diangkat menjadi nabi. Sebentar. Suaranya berisik banget. Aku pakai headset nih ya. Bang noise bang, kalau nggak di bawah aja ya, bising nanti dengar di bawah ya. Abang bising kali lagi di kedai kopi ya. Bisa nggak kalau naik itu tepatnya? Ya ada si Rasmi pula. Baluap. Ngapain pula kau Rasmi? Kasian kali lo kau Rasmi, memajangkan diri ke sana kesini galak-galaku. Iya ada ngujat aja. Menghujat tadi. Haji William, selamat malam. Agama apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim kak. Apa yang mau disampaikan bang? Saya ini kak mau menyampaikan kepada Bang Alyubi nih sebentar nih. Ya, iya bang. Gimana bang? Kebetulan saya fans berat abang ini bang. Setiap malam. Alhamdulillah bakul kompor punya fan. Bang. Ya gimana? Tolong bang. Apa itu? Itu teman kita kan ada tuh bang di room sebelah itu kan. Di room apa? Veterasi Sitorus ya. Jadi itu kenapa? Lagi dihajar itu bang sama orang itu bang. Minta tolong bang. Maksudnya dihajar gimana nih? Maksudnya di ayat-ayat Al-Quran kan dipelintir sama orang itu bang, di rumah orang itu. Jadi minta tolong abang masuk ke room Fitara apa? Suruh turun aja tuh ya. Ya kalau nggak bisa jawab, suruh turun aja. Iya. Nggak perlu naik ke remoten. Itu lah bang, maksudnya. Kenapa yang pada naik itu malah cerita room sebelah? Aduh. Udah berapa kali diumumkan jangan naik ke room sebelah dan jangan pula kalian masuk ke room kita untuk menceritakan room sebelah. Sama aja kamu menyuruh orang untuk nonton ke sana. Aduh, berapa kali diumumkan, capek. Di bawah aja ya Bang Haji Billy. Dah. Berapa kali dibilang jangan naik ke room seseorang menceritakan room sebelah. Aduh. Haji Billy gini loh Bang, ya. Kenapa kita itu apa ya? Selalu apa Bang Nandar menekankan agar supaya tak masuk ke room mereka, membahas Al-Quran, membahas hadis dan lain sebagainya, karena mereka itu tidak butuh jawaban. Mereka bertanya Al-Quran, mereka tak butuh jawaban. Mereka bertanya hadis, mereka juga tak butuh jawaban gitu loh. Lagian Romo, udah tahu nggak punya ilmu nekat naik. Coba. Dan ini juga sih, sebetulnya mereka membahas Al-Quran, mereka membahas hadis, itu hubungannya dengan iman mereka apa? Gak ada hubungannya dengan iman mereka. Berbeda dengan kita. Kita membahas Nabi Isa alaihissalam, membahas Nabi Musa alaihissalam, membahas Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham. Ada hubungannya dengan iman kita. Itu kalau kita bahas Nabi Isa. Tapi mereka bahas Al-Quran, bahas hadis, nyambungnya dengan iman mereka apa? Nggak ada. Betul nggak Bang Nandar? Bang Zuma? Mohon izin nih, koreksi kalau salah. Betul. Oke, Jawara, selamat malam. Agama apa? Jawara disuruh ngomong malah di mute. Aduh. Nah, kabur dia.
Udahlah Rasmi, nggak bakalan kunain kau. Kau memajangkan diri ke sana sini gak laku-laku kau. Assalamualaikum. ART selamat malam, agama apa? Saya Islam Kak. Cuman mau nanya sedikit. Bapak saya ini Nasrani. Keluarga Masih ada agama Nasrani, Bang? ya Kristen lah. Oh. Saya tidak begitu paham. Cuman dari beberapa tahun terakhir ini bapak saya perhatikan sudah mulai mau mengenal Islam. Lantas pernah saya tanya, kenapa nggak masuk Islam? Dia bilang, saya butuh satu nusa, satu bangsa, tak satu kepastian begitu yang betul meyakinkan dia gitu loh Kak. Jadi saya dari room ini saya mau minta pendapat apa yang harus saya sampaikan ke bapak saya untuk bisa meyakinkan dia untuk masuk ke Islam. Tapi saya perhatikan dia sudah begitu mulai mendalami, mendengar ceramah-ceramah di YouTube di mana. Cuman saya nggak begitu paham tentang bagaimana mereka Kristen bagaimana. Suruh bapaknya naik ke sini Bang, biar ngomong ke Bang Juma. Bapak saya enggak. Sebenarnya sih mau pengen bawa ke Bang Juma, kebetulan saya juga orang Makassar. Cuman nggak tahu kapan. Terus? Mudah-mudahan bisa sempat ketemu Bang Juma nanti di lain waktu atau di mana. Enggak, maksudnya suruh naik ke room ini, ke sini ngobrol gitu. Bapak saya itu beda Kak orangnya, dia enggak ngerti yang gini-gini. Jadi saya Wah, abang nggak satu rumah sama bapak? Enggak, sudah beda rumah. Oh. Jadi saya cuma mau minta apa yang saya sampaikan ke bapak saya, atau kata-kata apa yang bisa saya sampaikan ke dia yang membuat dia bisa yakin, oh ini yang kena di hati dia. Itu loh Kak, maksud saya seperti itu. Setelin video debatnya Bang Juma, udah. Kalau kita menyampaikan sendiri itu belum tentu apa yang disampaikan. Misalnya nih, Bang Juma menyampaikan begini, Anda nanti menyampaikan ke Bapak Anda, itu kadang berbeda. Lebih baik tunjukkan channel YouTube Bang Juma, ya kan? Ini channel YouTube-nya, lihat debat-debatnya, udah bagus itu. Mohon maaf sudah, ya. Bang. Sudah. Hidayah itu hak. Ya, sebentar. Saya ingin ini dulu, atau Gurunda Juma nih. Silakan Gurunda. Silakan semuanya. Bang Al, silakan Bang Al. Tadi saya mohon maaf. Bunda Blokir, tadi kan ada orang yang bertanya tuh. Tadi harus kita jawab juga tuh. Nanti dikira tidak bisa jawab. Nabi Adam alaihissalam itu diangkat secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi nabi di dalam Islam itu adalah seorang hamba Allah yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nabi itu. Nah, begitupun di dalam Kristen dan Yahudi, Nabi itu adalah orang yang menerima firman. Nabi Adam alaihissalam menerima firman di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Itu tadi ada orang yang bertanya ya tentang Nabi Adam diangkat jadi nabi kapan, di mana dalilnya? Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Terima kasih Gurunda, mohon lanjut, dan teman-teman mohon maaf pengganggu. Iya, Bang Al mungkin ada yang mau disampaikan Bang. Silakan Bang Al. Alhamdulillah. Iya, sebenarnya mengenai Adam tadi udah dijawab sama Ustadz Yonatan ya. Saya tanggapi mengenai yang Bapak Saudara kita ini aja, Pak Arta ya. Jadi begini Pak, dakwah itu 70% atau 80% itu adalah doa Pak. Jadi yang utama itu doa, apalagi kalau kepada orang tua ya. Doa anak yang soleh itu dijabah oleh Allah. Jadi 80% lah boleh dibilang itu adalah doa. Nah 20%-nya lagi itu adalah kasih sayang. Jadi sebagai anak
Bapak tunjukkan kasih sayang Bapak kepada orang tua Bapak. Jadi dakwah bilhal kepada beliau. Ya, tunjukkan bahwa Islam itu merefleksikan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi tunjukkan kasih sayang kepada bapaknya, perhatian ya. Nah, nanti pelan-pelan baru dibujuk dia supaya mau bersyahadat. Karena setiap manusia itu sudah Allah tanamkan fitrah. Ya, fitrah itu potensi dasar yang setiap orang itu pasti punya kecenderungan untuk menyembah kepada Tuhan yang satu saja, yaitu tauhid. Sedangkan sesuatu yang selain Allah, politeisme, ada Tuhan Trinitas dan segala macam, itu bertentangan dengan fitrah. Sebenarnya kalau itu diasah sedikit saja, manusia itu akan kembali kepada fitrahnya. Ya, jadi itu yang pokok itu. Jadi pertama doa itu 80% ya. Selebihnya itu adalah tadi ya dakwah bilhal, perhatian, kasih sayang ya. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Betul Bang. Jadi sedikit cerita Bang ya. Bang, mungkin Bang Juma bisa nambahin Bang ART, Bang Juma yang lengkap itunya. Silakan Abang dah. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dinda Yonatan dan juga Bang Al itu sudah cukup ya. Kalau saya dari aspek pandangan aja sampaikan ke Bapak bahwasanya agama samawi itu 3. Agama langit maksudnya yang diajarkan oleh pencipta alam semesta, Yahudi, Nasrani dan Islam. Berbicara mengenai Yahudi berarti itu adalah ajaran Tuhan untuk orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Berbicara mengenai Nasrani itu juga adalah ajaran untuk orang-orang yang berasal dari kota Nazaret, pengikut Nabi Isa. Sampaikan aja kayak gitu. Nah, 2 agama ini itu ditujukan kepada kelompok tertentu, yaitu Yehuda atau Yahudi dan juga Nasrani atau Nazaret. Nah, sedangkan Islam itu artinya damai sejahtera, netral dia. Diperuntukkan bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu wilayah, bukan untuk satu budaya, bukan untuk satu daerah atau suku. Tetapi Islam itu netral. Islam didatangkan sebagai berita gembira untuk alam semesta. Nah, kita bagian daripada alam semesta ini. Kita mau merujuk kepada ajaran Yahudi, kita bukan Yahudi. Kita mau merujuk kepada agama Nasrani, kita bukan orang Nasrani, kita bukan orang Nazaret, bukan pengikut Nabi Isa atau Yesus. Nah, sedangkan kalau Islam yaitu universal, sifatnya global. Karena Islam itu artinya damai sejahtera. Jadi siapa yang mau damai, siapa yang mau sejahtera, silakan memeluk Islam. Jangan kita ngaku-ngaku pengikut Nabi ini, Nabi itu, sedangkan Nabi itu spesial untuk umatnya, kaumnya saja. Hanya ada satu Nabi yang dispesialkan untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mengenal suku, tidak mengenal golongan, tidak mengenal bangsa. Apakah Bugis, Makassar, Toraja, Polmas, Polman, Mamasa, apalagi Selayar, tak ada dikenal seperti itu. Pokoknya seluruh rahmatan lil alamin, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Sampaikan aja kayak begitu. Pelan-pelan sembari mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Bang Al dan juga Dinda Yonatan. Saya kira begitu, saudaraku. Bang Ar, silakan. Terima kasih Dengku. Iya ini. Jadi cerita sedikit. Saya lahir dari bapak yang Kristen, mama Islam. Bapak dulu ikut di mama Islam, cuma karena keluarga besar mama, bapak ini tidak diterima. Jadi lahirlah 2 kakak saya yang ikut dengan bapak, tinggal dengan mama tiri. Nah, begitu kami tumbuh besar, sekarang ini bapak saya juga sudah pensiun. Mungkin 3 tahun 2 tahun lalu tuh dia sudah mulai belajar itu, Bang Zuma, belajar Islam. Sering saya katakan sama bapak saya, ayo, tidak ada agama yang lain selain Islam, tidak ada yang benar selain Islam. Dia pun masih agak bimbang, jadi dia bilang sama saya,
kasih saya satu pendapat kau yang bikin saya yakin bahwa Islam itu betul. Itu jawaban dia. Dan sampai sekarang saya sering kasih YouTube Bang Zuma, inilah Pak, cobalah dengar ini debat-debat Islam, coba dengar ini. Sering itu, setiap saya datang ke rumah dia dengar ceramah. Jadi sering saya sampaikan, ayo masuk, sholat, apa semua, puasa, jalankan. Nanti insya Allah pasti ada jalan. Cuman selalu pertanyaannya seperti itu. Apa yang bisa kau yakinkan saya? Itu jawaban dia. Dan ya alhamdulillah tiap malam dalam sholat juga saya sampaikan, saya berdoa mudah-mudahan dia bisa masuklah gabung ke kita memeluk Islam. Amin ya rabbal alamin. Lalu saya doakan itu. Cuman itu kemarin pun saya ketemu, dia sempat dengar ceramah Zainuddin MZ. Saya sampaikan lagi, tidak ada yang lain Pak selain Islam. Tidak ada yang lain. Cuman satu agama yang betul-betul diterima dan satu agama yang betul-betul benar. Itu lagi pertanyaan dia. Kasih saya satu, apa yang bisa kau yakinkan saya untuk saya memeluk Islam? Itu dia tunggu jawaban seperti itu. Makanya saya masuk di sini minta tolong ke daeng-daengku, apa yang bisa saya sampaikan ke dia yang mengetuk hati dia supaya bisa masuk memeluk Islam. Itu betul. Jadi masuk Islam itu tidak semudah menyebut kata orang kemudian bisa percaya. Jadi kalau misalnya saya ditanya seperti itu, ada beberapa pendeta yang alhamdulillah sekarang sudah beberapa di antara mereka itu ada yang mu'alaf. Sama pertanyaan itu juga ditujukan ke saya. Saya sudah belajar Quran, kata dia. Saya belajar Bible, semuanya sudah saya pelajari, saya sudah dengarkan. Apa yang membuat kira-kira saya bisa kamu meyakinkan saya untuk masuk kemudian Islam? Saya katakan apa? Hidayah Allah. Apa itu? Kelembutan hati untuk menerima Islam. Tak ada kemudian orang yang bisa memaksa, orang yang bisa kemudian menginput ya materi-materi kepada seseorang sehingga membuat orang itu bisa ke Islam kecuali hidayah. Dan itu hanya diberi oleh Sang Pencipta alam semesta. Ilmunya sudah dapat, matanya penuh melihat keadaan umat Islam, kupingnya mendengarkan kata-kata yang menyejukkan dalam Al-Quran. Lalu apa kurang? Hidayah. Lalu dia mengatakan bagaimana caranya mendapatkan hidayah itu? Lembutkan hati. Ketika hati itu dilembutkan kemudian netral, mendudukkan fitrah sebagai manusia, lalu kemudian Al-Quran dan akal itu diselaraskan, insya Allah hati lembut, hidayah itu datang. Nah, yang mendatangkan hidayah itu bukan manusia, tetapi Allah. Saya katakan, saya kasihan dan saya ibah kepada abang, karena ternyata Allah kelihatannya mentakdirkan Anda itu di neraka. Oh, kenapa bisa kayak gitu? Iya, karena hidayah itu nggak datang. Ya, coba bagaimana supaya hidayah itu datang? Lembutkan hati Anda, buka hati Anda untuk menerima Islam. Ketika dia mengatakan, ya saya sudah melembutkan hati saya untuk menerima Islam. Ya sudah, kalau begitu Anda sudah menerima Islam. Ya sudah, ayo syahadat. Akhirnya beliau bersyahadat. Alhamdulillah, salah seorang pendeta yang ada di Mamasa di Polmas. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Saya sudah terima Islam, katanya. Loh, yakin? Iya, saya sudah terima Islam, tapi kenapa saya belum bisa menerima Islam? Akhirnya dia terjebak oleh perkataan dia sendiri. Lalu saya mengatakan mungkin masih ada sisa-sisa makanan yang haram yang masih melekat pada diri Anda, kemudian sifat-sifat ingkar terhadap Allah pada pencipta dulu-dulu ketika Anda kemudian di agama Anda yang membuat Allah itu sedikit menutup hidayahnya untuk Anda. Jadi gimana caranya? Ya coba aja, lembutkan hati, pikirkan bahwa kebenaran itu pasti kebenaran dan kesalahan itu pasti kesalahan. Ya, kita nggak bisa mendoktrin orang bagaimana, apa yang harus saya ucapkan supaya orang ini masuk Islam, nggak bisa. Kita hanya bisa mengatakan, ya ini upaya saya,
kalaupun misalnya Bapak susah untuk menerima Islam, berarti hidayah itu tidak datang. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Bang RT udah dijelasin ya. Udah kak, makasih kak. Insya Allah mudah-mudahan bisa sempat nanti. Iya. Amin. Nanti Bang AR nanti tinggal diramu aja bagaimana bahasanya yang lebih bagus. Abangku lah yang tahu bagaimana Bapak menyikapi kalau kita ngomong kayak gitu ya. Silakan aja. Makasih banyak. Kami hanya mendoakan di sini. Amin. Amin. Makasih banyak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini lebih blokir permanen kenapa ada 2 di atas? Nih, blokir permanen 03 di 10 sampai 1000. Karena blokir permanen 05 habis di bawah itu baca typing tuh katanya. Di bawah tuh blokir permanen kenapa ada 2? Habis terus akunnya. Tuh di bawah tuh ngapain cari koin katanya. Coba itu typing di bawah. Ini disuruh di polo-polo karena tadi tuh Bang Juma biar tahu kalian ya. Bang Juma tadi diskusi sama Oten, akunku kena permanen. Balua plan di bawah. Otennya teriak bahasa kotor. Nah, Otennya teriak-teriak. Jadi ini bikin akun baru aja dibikin. Nah itu biar klaim polo dulu 1000. Nanti kalau 1000 saya Pak. Oke, fase selanjutnya. Pak De mau bawa kabar berita apa? Kabar berita. Aku kalau sama Pak De lembut ya, soalnya Pak De ini guruku. Ya Pak De silakan. Ya alhamdulillah, 2 jenderal Masya kita Allah. baru masuk. Ya silakan Bang Akhi. Masya Allah hari ini kabar gembira untuk kita semuanya ya. Injilion, yaitu masuk Islamnya seorang anak muda masih kelas 1 SMA, yaitu saudara Fadil. Subhanallah, kita sadarkan tadi di kumalnya Bang Inspirasi. Subhanallah, semoga banyak Fadil-Fadil yang lain yang segera menyusul. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Oke. Bakal Bang Andi? goncang Pak De. Bakal goncang. Gimana nggak goncang? Trinitas berdebat dengan Oneness. Menurut yang Trinitas, Oneness itu bidat sesat. Menurut yang Oneness, Tritunggal itu ajaran setan katanya. Yang muda-muda mikir 2 kali lah. Aku kirim punya Roh Kudus ya kan. Aku kirim ke Bang Zuma tuh via WA tuh. Belum saya buka karena kalau saya buka lupa nanti. Sengaja nggak buka. Nanti kalau saya lagi rehat pasti buka dan tertawa. Disapa dulu Alasan itu padahal memang nggak mau bukanya Bang Juma. Room eksekusi selamat sama malam. beliau ini. Nggak dong. Ya? Selamat malam Bu Ho. Selamat malam Bang Juma. Bang malam. Di agama apa? Kristen ya? Saya Kristen Bu. Kristen ya. Wes ditunggu, yang ditunggu. Silakan Bang. Mau tema apa kita malam ini? Mana Bang Bang Nandar tadi saya lihat ada. Oh dia saya lagi di pergi jalan. karena bukan tadi ada typing di bawah. Jadi gara-gara typing di bawah itu jadi nandarnya jadi turun karena Muslim semua. Typing di bawah juga kalian tuh aduh bahaya kalian. Udah diatur aja langsung Apa tema kita Bang? Iya, saya silakan, Bang lihat Andi. ada tema yang diangkat sama host ini. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Oke, lanjut. Iya. Iya gimana nih, Bang Juma ini biasanya yang ahlinya nih. Iya, Bang Juma bikin statement dulu atau Bang Rum eksekusi? Siapa duluan bikin statement, Bang Juma atau Rum eksekusi? Bang Juma. Bernarasi. Ya, Bang Oke, Juma silakan aja, Abang dah. nanti baru saya ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai Tuhan ini karena Islam yang berbicara. Maafkan saya ketika saya berbicara tentang Al-Quranul Karim, karena kita masing-masing punya hak untuk menyampaikan kitab suci kita kepada khalayak banyak. Begitu juga saudara Kristen juga punya hak untuk menyampaikan
berita gembira atau evangelion kepada siapapun itu. Al-Quranul Karim mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa iyad'una illa syaitanam marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ini Al-Quran mengatakan seperti itu. Sehingga ada situasi di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada sosok nabi dan juga rasul yang diutus oleh Allah, ini dalam perspektif Islam, kepada Bani Israel ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahiduni wa ummi, apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan kepada orang-orang ini untuk menjadikan dirimu dan juga ibumu Tuhan sembahan selain daripada aku? Kenapa itu muncul? Ayat ini muncul, pernyataan ini muncul karena keadaan itu ada kemudian, di mana ada sosok nabi yang datang kepada Bani Israel, kemudian disembah oleh saudara-saudara kita Kristen. Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, sejauh kita belajar tentang Bible, saya khususnya, apakah ada ungkapan sosok ini juga di dalam Bible? Ternyata betul. Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar daripada aku itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya Al-Quran dalam hal ini itu masih selaras dengan pengakuan seseorang yang kemudian disebut Yesus. Endingnya, ketika diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum, aku hanya mengajarkan kepada kaumku sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata di dalam Yohanes 17 nomor 8, ending dari semua perkataan Yesus kepada umatnya Bani Israel diterima oleh umatnya Bani Israel, dalam hal ini murid-muridnya, pengikutnya, bahwa Yesus ini hanya Rasulullah, Yesus ini hanya Rasul Allah, Yesus ini hanya utusan Tuhan. Itu endingnya. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Semuanya telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Satu dalil lagi di dalam Yohanes 14. Ini pengakuan Yesus. Nanti saudara kita boleh tanggapi. Yohanes 14 nomor 31. Saya bacakan pelan-pelan. Tetapi supaya dunia tahu, artinya Indonesia, Cina, Belanda, Jepang, dunia intinya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Ini ucapan Yesus kepada muridnya. Segala sesuatu supaya dunia tahu bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Subhanallah. Apa yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran, qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Tidak ada satupun ucapan Yesus sebelum dia terangkat ke langit yang mengajarkan untuk mempertuhankan atau mengibadahi atau menyembah dirinya. Itu tak ada. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dan tak ada perintah Bapa kepada Yesus agar Yesus mengajarkan orang-orang untuk mengibadahi dirinya. Masya Allah. Nah, ini Yesus yang pertama. Nah, versi Yesus yang kedua setelah terangkat ke langit, muncul makhluk yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya.
Nah, dari sejak itulah kemudian muncul konsep-konsep Yesus yang tadinya dipercaya sebagai utusan Tuhan tiba-tiba menjadi Tuhan itu sendiri. Di mana? Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka muncul permasalahan kemudian, makhluk apa, sosok apa, suara apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Mungkin ini perlu kita bahas demi untuk kemaslahatan umat. Silakan. Maaf kalau kepanjangan, saya tidak bisa menyusun narasi supaya singkat. Silakan. Silakan Bang Rum Eksekusi berikan narasi. Ya, terima kasih Bang Juma, terima kasih Bos dan semuanya. Saya sangat menghargai teman-teman saya yang dari Muslim, semua pada umumnya yang saya pernah jumpai dan yang baru saya jumpai ini pun saya sangat menghargai, sangat menghormati, dan itu seharusnya ada di tiap-tiap kita umat beragama di Indonesia ya. Saya pernah berdiskusi dengan Bang Juma beberapa, kalau nggak salah minggu lalu ya Bang Juma ya. Iya, seingat saya gitu Bang. Iya, jadi saya udah katakan bahwa saya senang mendengar Bang Juma dalam bernarasi, terus berdialog dengan teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan yang dari Kristen. Saya lihat ada hikmat Tuhan di dalam Bang Juma, juga Bang Nandar juga sama. Nah, maka itu saya mau naik kalau saya lihat orang-orang yang bijaksana seperti ini untuk diajak berdiskusi. Saya suka. Kalau berdebat kusir saya nggak suka. Saya sering lari itu. Nah, berkaitan dengan ketuhanan, saya mulai. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya mengenal konsep ketuhanan itu dari perspektif Tritunggal, Trinitas. Sejauh yang saya tahu dari Alkitab tentunya dasarnya bahwa Allah kami itu 3 pribadi, 1 hakikat. Memang terminologi dari kata Tritunggal itu tidak ada. Trinity itu, Trinitas, Trinitarian itu tidak ada di Alkitab. Tapi filosofisnya itu melimpah ruah di Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, tapi kita nggak bahas tentang doktrin Tritunggal kali ini. Kita mau bahas tentang apa yang dikatakan Bang Juma tadi, menyentil bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia yang disembah oleh manusia dan dituhankan, begitu ya. Nah, menurut banyak keterangan dari para rasul yang waktu itu bersama-sama dengan dia, dengan Yesus, mereka itu melihat langsung ketika Yesus melayani di bumi. Dan ada satu rasul yang paling dekat dengan gurunya, dengan guru mereka itu, dengan Tuhan, yaitu Rasul Yohanes. Nah, Yohanes ini banyak menceritakan tentang pribadi Yesus ini. Bahkan praeksistensi Yesus sebelum berkenosis, mengambil rupa jadi manusia, yang dijelaskan Paulus dalam Filipi 2:6-9, itu dijelaskan sama Yohanes clear sebenarnya. Itu di Yohanes 1 ayat 1-3, lalu ayat 14 menyatakan bahwa dia itu sang firman. Nah, kalau dikomparekan dengan kitab Matius 1, lalu kemudian dari silsilahnya kita dapat, dan ditegaskan di dalam Yohanes 8 ayat 42
oleh Yesus sendiri bahwa dia keluar dan datang dari dalam Allah. Jadi anak itu dilahirkan dari dalam kekekalan Yesus yang kami sembah ini. Jadi dilahirkan bukan seperti dilahirkan manusia melahirkan manusia, tidak. Karena Allah itu roh, maka dari dalam roh ini sang firman itu keluar. Sebelum dia berkenosis, memang di kekekalan dia sudah ada. 3 pribadi itu sudah ada. Saya kira kalau mau dilanjut akan kepanjangan. Saya kira sampai di situ dulu. Kalau menanggapi tadi Yohanes 14 Bang Juma ya, minta saya untuk tanggapi ya. Iya. Yohanes 14 ayat 31. Yohanes mencatat begini. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari situ. Ini memang benar adalah statement yang diutarakan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa dia nggak berdusta. Dia itu diutus oleh Bapanya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia berinkarnasi menurut Alkitab. Ini dari perspektif kekristenan, karena Kristen sudah pasti berdasar pada Alkitab, tidak pada kitab lain. Nah, Yesus dia menjelaskan kepada muridnya bahwa benar dia diutus oleh Bapa. Bahkan di konteks lain dia bilang begini, aku datang diutus dalam nama Bapakku, namun kamu menolak aku. Yesus itu diutus oleh Bapanya. Makanya saya ketika berdialog dengan Wanes itu nggak bisa nyambung, karena Wanes tidak melihat hal ini, sedangkan Alkitab jelas menyatakan itu, bahwa sang anak itu adalah firman yang mengambil rupa jadi manusia, bukan Bapa yang jadi manusia. Bapa nggak pernah turun ke dunia jadi manusia, tetapi Bapa mengutus anaknya untuk menjadi korban penghapus salah manusia. Itu dasarnya Bang Juma. Ya silakan Bang Juma, thank you. Iya, baik, terima kasih saudara saya ya. Gini, ketika kemudian dasar pijakan terkait dengan Yesus, tadi saya katakan ada dua kelas. Saya bagi menjadi 2 kelas yang berbeda. Pada masa Yesus mengejarkan dirinya kepada Bani Israel, dia hanya sebatas rasul utusan Tuhan. Dan kelas Paulus, setelah datang makhluk mengaku Yesus kepadanya, Paulus kemudian membentuk kelas baru. Yesus itu adalah Tuhan yang berkenosis menjadi manusia. Ini 2 kelas yang berbeda. Nah sekarang, ketika saudara kita membawa Yohanes 8:42, jikalau Theos adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar. Di sini ada kata exerkomai, artinya sesuatu yang bergerak dari dalam menuju ke tempat yang lain, artinya keluar dia, pergeseran, exerkomai. Jikalau Theos adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar daripada Theos. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu poinnya di situ. Nah, kalau berdasar terhadap pengakuan Yesus sendiri, exerkomai ini, itu Yesus pun mengatakan bahwa bukan cuma dirinya yang keluar dari Bapa. Bukan cuman Yesus yang berasal dari firman yang keluar dari Bapa, tapi seluruh manusia. Yesus menerangkannya kemudian dalam Matius 4 nomor 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa.
Jadi manusia ini menurut Yesus adalah sesuatu yang keluar dari mulut Bapa berupa firman. Nah sekarang apakah kita ini firman? Oh ternyata kita adalah firman yang keluar dari Bapa menjadi manusia. Sama. Yesus itu juga firman yang keluar dari Bapa menjadi manusia. Sama. Ini masih versi kelas Yesus sebelum terangkat ke langit. Nah sekarang saudara-saudara Kristen akan berdalih, oh itu kemanusiaannya Bang Suma. Kita tidak berbicara mengenai rohnya, karena pada dirinya ada roh Tuhan. Oke. Di dalam Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Roh siapa yang ada dalam diri Yesus? Roh Tuhan juga. Berarti Yesus bentuk jasadnya, dagingnya adalah keluar dari mulut Tuhan berupa firman. Kita juga jasad kita keluar berupa firman dari mulut Tuhan. Sama. Rohnya Tuhan mengatakan Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya di dalam manusia. Dia tidak mengatakan rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam Yesus, tidak. Tetapi dia mengatakan manusia. Manusia kemudian dalam bahasa Ibrani disebut Adam. Berarti termasuk Bang Suma dong. Berarti roh yang ada pada diri Bang Suma adalah rohku. Ku siapa? Aku Elohim, aku pencipta. Rohnya Bang Suma itu adalah rohku. Rohnya orang-orang yang kuciptakan itu adalah rohku. Dalilnya Kejadian 6 nomor 3. Jadi apa pembeda antara Yesus dengan kita? Pembedanya dia adalah perantara. Di mana itu tertulis? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa yang kukatakan ini adalah tentang Yesus, seorang manusia dari Nazaret, bahwa Tuhan telah menjadikannya sebagai perantara kepada manusia, di mana Yesus digunakan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Itu aja bedanya. Nah, apa pembuktiannya? Yesus pun mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Selesai. Jasadnya Yesus sama dengan kita. Rohnya Yesus sama dengan kita. Bedanya dia nabi, dia rasul. Itu aja. Itu sekali lagi itu kelasnya Yesus ketika dia datang ke tengah Bani Israel, kaumnya. Nah, beda lagi ketika di kelasnya Paulus. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Tuhan datang mengambil rupa manusia. Siapa manusianya? Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Sementara di dalam Filipi 2, Tuhan sendiri yang datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Siapa dia? Katanya Yesus. Tapi Yesus mengaku bukan atas kehendakku. Loh, di dalam Filipi 2 atas kehendaknya sendiri, mengosongkan diri menjadi manusia dan rendah, bahkan mati di atas tiang salib. Loh. Ini siapa ini? Yang datang mengambil rupa manusia ini siapa? Sedangkan yang datang dalam rupa manusia bernama Yesus jelas-jelas melata di dunia bersama dengan orang Yahudi, berbincang, makan, tidur bersama, ibadah bersama, menyembah kepada Tuhan yang satu, sama-sama dia mengajarkan kemudian ajarannya, dan dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 yang saudara kita tadi bawa. Tuhan sendiri tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Loh, kok berbeda? Kalau yang mengambil rupa manusia ini adalah sang Elohim atau sang Theos, maka seharusnya Yesus, sang penyampai firman, mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku yang merendahkan diriku menjadi manusia. Tapi kok berbeda? Maka muncul pertanyaan, mohon maaf nih, makhluk apa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus
Karena dari sinilah kemudian cikal bakal perbedaan ajaran Yesus kepada Bani Israel dan ajaran Paulus kepada non-Israel. Makhluk ini yang menjadi pembedanya melalui tangan Paulus. Mungkin dari saudara kita, Bang Rum ini bisa memberikan edukasi terkait dengan ini. Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Ya, jadi apa yang dipahami Bang Juma adalah ketika Yesus dalam versi dia mengajar di tengah-tengah orang Israel, lewat murid-muridnya, Bang Juma memahami bahwa dia hanya seorang manusia. Tetapi di versi Paulus, dia menjadi Tuhan. Oke. Nah, saya kembali ke Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, dia katakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 1 ini, kata firman di sana bukan logos, tetapi hologos. Artinya, sang firman, bukan firman perkataan seperti saya berkata-kata dan Bang Juma berkata-kata begini. Tapi sang firman adalah firman yang dari dalam Bapa, dari dalam Allah itu, yang adalah satu pribadi lain, bukan Bapa. Nah, ini yang kami kenal dalam konteks Tritunggal yang saya bilang. Nah, firman itu dibilang bersama-sama dengan Allah atau Theos, dan firman itu adalah Allah atau Theos. Jadi sang firman ini atau hologos ini itu bersama-sama dengan Allah, dan sang firman itu adalah Allah. Artinya dia punya kesetaraan dengan Bapa yang mengutus dia. Dia punya kesamaan dengan Bapa yang mengutus dia. Makanya dalam kitab Yohanes dia bilang, apa yang Bapa punya, aku punya, anak punya. Di konteks lain juga dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Saya kira Bang Juma tahu itu ayatnya di mana, jadi saya tidak usah sebut ayat biar nggak kepanjangan. Nah, ini di ayatnya yang kedua, Yohanes mencatat ia pada mulanya, yaitu sang firman atau hologos bersama-sama dengan Allah atau dengan Theos. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya Yohanes sedang menjelaskan kepada kita bahwa sang firman ini yang adalah memiliki kesetaraan dengan Bapa yang mengutus dia, dia juga adalah pencipta. Sebagaimana Bapaknya adalah pencipta, sang anak ini juga adalah pencipta. Nah, dia yang dijelaskan di ayat 1, 2, 3 dalam Injil Yohanes 1 ini, kemudian dijelaskan oleh Yohanes di ayat 14. Firman itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia, karena kita ini daging, manusia itu daging. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, bicara tentang manusia dalam konsep Alkitab, menurut Kejadian 1 ayat 26, manusia itu tidak difirmankan seperti ciptaan yang lainnya. Dari semua yang diciptakan oleh Allah atau Elohim, Elohim itu di Alkitab Perjanjian Lama itu merujuk kepada dia yang bukan tunggal, tetapi dia yang lebih dari satu. Elohim. Nah, manusia ini menurut Kejadian 1 ayat 26 di sana
Elohim berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penjelasannya itu di Kejadian 2. Kejadian 2 menjelaskan bahwa Musa mencatat manusia itu diciptakan dengan tangan Allah dibentuk sebenarnya. Maka Raja Daud dia bilang begini, engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Daud percaya bahwa apa yang dijelaskan oleh Musa di Kejadian 2 itu adalah benar, bahwa manusia bukan difirmankan, bukan firman Allah yang keluar lalu jadi manusia, tidak. Tetapi wujud tubuh ini dibentuk, nah kehidupan itu dihembuskan dari dalam Allah. Jadi roh kita ini dari dalam Allah, itu baru benar. Nah, jadi perbedaan antara kita dengan Sang Firman adalah kalau kita ini diciptakan, sedangkan Sang Firman ini tidak diciptakan. Dia sudah ada bersama-sama dengan Bapanya di kekekalan, kemudian dia yang kekal bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus ini turun ke dunia berinkarnasi atau mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Maka dia berkata, Yohanes 8 ayat 42 yang dibilang Bang Juma tadi, aku datang keluar dari dalam Bapa. Ada banyak referensi ayat-ayat dalam kitab Yohanes ini yang membuktikan bahwa dia itu memang dari dalam Allah. Jadi bukan manusia seperti kita. Dia Allah yang mengambil rupa jadi manusia untuk menjadi korban penebus salah, supaya kita yang berdosa ini ditebusnya dan menjadi milik kepunyaannya, milik kepunyaan Bapanya, milik kepunyaan Roh, milik Allah yang kekal atau Elohim yang kekal. Dia yang jamak itu. Jadi Yesus ini menurut Rasul Paulus itu membuat satu penekanan merespon Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, lalu kemudian ayat 6-14 ini dituangkannya di sana bahwa firman itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu konteks Rasul Paulus merespon kebenaran yang ada di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Itu ada bertalian semuanya. Saya kira masih panjang untuk dijelaskan, tapi saya kembalikan kepada Bang Juma dulu. Thank you, Bang. Oke, baik, sama-sama ya saudaraku. Artinya yang diuraikan kembali, sabar. Oke, baik. Yang diuraikan kembali oleh Paulus adalah satu hal yang kemudian dipetik dari pernyataan penulis kitab Yohanes. Oke. Taruhlah itu adalah pernyataan Yohanes. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, bla 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 dan seterusnya. Itu pernyataan Yohanes. Tapi pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Tadi Yohanes bersaksi, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, firman itu telah menjadi daging, segala sesuatu berasal dari firman dan seterusnya. Dan itu yang menjadi kutipan, lalu dijadikan sebagai sandaran Paulus di dalam menarasikan kemudian Filipi 2. Nah, celakanya karena Yesus ternyata memiliki kesaksian yang jauh lebih penting. Dan ini sejatinya harus dipercaya. Karena Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis tentunya ya. Dan juga kesaksian daripada
penulis atau pernyataan-pernyataan di luar daripada pernyataan Yesus itu sendiri. Kalau pernyataan Yohanes aja itu masih rendah daripada masih rendah levelnya daripada kesaksian Yesus, maka dikatakan oleh Yesus bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah kemudian yang bersaksi tentang aku bahwa lagi-lagi Bapa yang telah mengutus aku. Lagi-lagi ending dari kesaksian Yesus, mau seperti apapun kemudian pernyataan orang di luar Yesus, toh dia mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah ini lagi-lagi kita berbicara kelasnya Yesus. Kalau saudara kita Rum tadi kan mencampur adukkan nih, dua kelas dicampur aduk menjadi satu. Padahal kaidahnya Yesus mengajarkan dunia harus tahu, kata Yesus. Dunia harus tahu bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan untuk aku sampaikan. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwasanya Yohanes 1, 2 sampai 3 dan seterusnya ini bertentangan jelas dengan kesaksian Yesus, lalu abang ini selalu ingin menyatakan kemudian Yesus ini dengan Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang bermasalah ketika kemudian utusan Tuhan dipaksakan setara dengan Tuhan itu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena konsep yang diramu kemudian adalah pengajaran Paulus yang dicampur adukkan dengan pengajaran Yesus ketika datang di tengah Bani Israel. Harusnya harus dipisah. Yesus mengaku, aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Cakupan ajarannya adalah segala firman. Jadi Yesus tidak comot-comot dalih, tapi segala firman. Dia tidak comot-comot firman, dia tidak comot-comot ayat bahasa kita. Tapi Yesus merangkum semuanya. Segala ucapanku, tuh kata Yesus, segala ucapanku, segala firman yang kusampaikan, telah kusampaikan, yang diberikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi cakupan segala firman Yesus sampaikan kepada Bani Israel, dan Bani Israel menerimanya, dan setelah menerimanya mereka percaya, oh Yesus ini benar-benar adalah utusan Tuhan. Dan lagi-lagi Yesus terangkan di dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus bersusah payah menyampaikan penginjilan agar mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, sekarang konsep yang Yesus sampaikan, bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Yesus mau agar dipercaya sebagai utusan Tuhan. Murid-muridnya telah menerima segala perkataan tinta merahnya, dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan, utusan Tuhan, utusan Tuhan. Yesus mau agar dipercaya sebagai utusan Tuhan. Tuhan mau agar Bani Israel percaya bahwa Yesus itu adalah utusannya. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kelas ditutup. Kelas baru dibuka. Tak, 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 bergulir waktu kurang lebih 20 tahun muncullah Paulus. Kelas baru dibuka. Kita lihat mulai dari pengakuan Paulus sendiri yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ini adalah sesuatu yang masih kemudian tanda tanya besar. 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Singkatnya begini, Yesus mengatakan, aku terangkat, dan setelah aku terangkat, yang datang kepadaku adalah seorang manusia penolong atau penghibur lain. Itu kuncinya, itu di situ. Dan Yesus pesan keduanya adalah, ketika aku naik ke langit, waspadailah Yesus palsu, waspadailah nabi palsu. Matius 24 nomor 24. Tapi kita mundur ke 23 dulu. Yesus mengatakan,
Jadi apabila ada orang yang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, nabi palsu akan muncul untuk menyesatkan, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terbukti 20 tahun setelah Yesus berkata demikian, benar-benar di padang gurun menuju Damsyik, ada orang mengaku bertemu dengan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Murid-murid Yesus yang sudah percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan, tidak mungkin percaya lagi kepada suara yang diajarkan oleh Paulus bahwa ada loh gurumu datang ke saya. Oh ya, guru saya datang kepadamu. Ya, dia katakan apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Terus gurumu itu ternyata Tuhan itu sendiri. Murid-murid pasti geleng-geleng kepala. Kapan itu Yesus ajar, guru kita ajarkan? Guru kami mengajarkan supaya kami percaya dirinya adalah utusan Tuhan. Dan dia mengatakan, waspadalah, akan datang Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Yesus mengulangi di data nomor 26-nya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab tanda kedatanganku adalah seperti cahaya, ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang akan berjatuhan, langit akan berguncang. Itulah tanda kedatanganku yang kedua. Poin ketiganya, di dalam Kisah Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, wahai orang-orang Galilea. Ini malaikat yang berkata, yang kamu lihat Yesus terangkat ke langit itu, yang kamu saksikan dia terangkat ke langit itu, ketahuilah oleh kalian. Aku malaikat mengatakan kepada kalian, ketahuilah, Yesus akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat dia terangkat. Apa itu? Terangkat dengan jasadnya, berarti datangnya kedua kali, turun dengan jasadnya juga. Malaikat mengatakan yes, Yesus juga mengatakan yes. Permasalahannya adalah 20 tahun 5 tahun 52 sampai tahun sekian Paulus mulai di situ jalan ke Damsyik dan menulis buku-buku. Jadi itu kurang lebih 20 tahun. Muncul pengakuan orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Sang murid kan sudah dibekali ilmu. Jangan kau percaya ya. Yes, makanya orang Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi. Kemana Paulus mengajarkan Yesus yang baru ini? Ke Roma, Yunani. Maka muncul Katolik, muncul Kristen. Karena Paulus mengaku di dalam di dalam Galatia 1 nomor 16, dia mengaku diutus kepada non-Yahudi. Dalam Galatia 2 nomor 8, dia mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Paulus versi kedua datang 20 tahun setelah terangkat ke langit, mengajarkan Paulus agar Paulus pergi ke non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat, bahwa dia adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia menjadi manusia. Dan Paulus mengatakan, untuk itulah Yesus mati supaya bangkit agar dia menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Maka kita bertanya-tanya, orang Islam bertanya-tanya, ketika Al-Quran mengatakan iya dauna, sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Artinya, kalau yang datang 20 tahun setelah Yesus terangkat ini kepada Paulus bukan Yesus berdasarkan Yesus yang asli, maka muncul pertanyaan, siapa sosok makhluk yang datang mengaku Yesus tersebut? Kita baca di dalam Wahyu 22 nomor 16. Sedikit lagi. Aku Yesus. Nah, ini makhluk yang datang setelah setelah 60 tahun lebih, muncul Yesus baru lagi. Ke Paulus muncul Yesus baru, ke penulis kitab Wahyu katanya di Pulau Patmos muncul Yesus baru lagi. Apa katanya? Aku Yesus telah mengutus malaikatku
untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yesus yang datang kepada orang yang menulis buku Wahyu ternyata mengaku Hailale bin Zakar. Apa itu? Yesaya 14 nomor 12. Apa yang dikatakan oleh kitabnya orang Yahudi? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit untuk hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini bintang timur, putra fajar, putra matahari, kemudian hendak menyamai Tuhan. Datang kepada Yesus mengaku, aku Yesus yang telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian. Akulah Tunas Daud, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Menurut data ini, ternyata Yesus versi kedua setelah tutup kelas Yesus yang asli, muncul makhluk mengaku sebagai bintang timur yang di dalam Yesaya disebut Lucifer atau Hailale bin Zakar yang ingin menyamai pencipta alam semesta, yaitu Lucifer atau iblis. Maafkan saya, ini kebenaran dari kitab orang Yahudi, pengakuan Yesus, dan munculnya Mesias palsu atau Yesus palsu yang datang setelah 20 tahun lebih setelah Yesus terangkat ke langit. Demikian, mohon pencerahan supaya saya bisa mendapatkan kurikulum atau pembendaharaan ilmu. Silakan Bang. Oke. Terima kasih Bang Juma. Ya, saya ikut seperti apa kata Bang Juma. Dari kelas Yesus dulu kita bicara. Ketika Yesus mengajar di tengah-tengah bangsa Israel, Yesus bilang begini, aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30. Nah, kalau Yesus itu manusia, siapakah Yesus sampai dia berani bisa mengaku kepada orang Israel bahwa dia dan Bapa yang mengutus dia adalah satu? Atau adakah orang lain yang selama sejarah bumi ini, sejarah peradaban manusia, pernah bilang bahwa aku dan Allah itu satu selain Yesus sendiri? Yohanes 10 ayat 30 itu kata Yesus. Nah, kemudian Yohanes 16 ayat 15, Yohanes 16 ayat 15 bilang begini, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dia jelaskan tentang Roh Kudus yang diutus nanti akan memberitakan kepada kami, kepada manusia, tentang apa yang diterimanya dari Dia yang mengaku punya kesamaan dengan Bapa. Di mana dia bilang segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ini masih di kelas Yesus. Jadi Yesus mengajar murid-muridnya seperti ini. Ini tentang kealahan dia, ketuhanan dia. Jadi sebenarnya pengakuan ini bukan manusia yang mengaku-ngaku atau mengangkat dia, tapi dia sendiri, Yesus sendiri, pribadi yang bersentuhan langsung dengan orang Israel di zaman itu. Nah, yang berikutnya, menurut kesaksian Yohanes yang dia dengar apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1, Yesus bilang begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah atau Theos, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 dia janjikan bagi murid-muridnya,
bagi seluruh orang percaya sama dia. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, siapakah Yesus ini? Sampai-sampai dia mau menjanjikan ada tempat di rumah Bapaknya, yaitu surga. Kalau dia manusia, dia tidak berhak dong untuk itu. Nah, contoh, kalau yang punya rumah itu Bang Juma, lalu kemudian saya datang ke rumah Bang Juma, nah ada orang tiba-tiba lewat, lalu saya bilang, Pak, Bu, maukah tinggal di sini? Ini adalah rumah Bapakku Juma. Juma adalah bapak saya. Mari tinggal di sini. Selama kamu mau tinggal di sini, rumah ini terbuka dan ini adalah tempat Bapakku, tempatku juga. Percayalah sama Bapakku yang punya rumah ini dan aku juga. Tentunya orang tidak akan percaya, orang-orang yang sudah tahu bahwa rumah itu punya Bang Juma. Ini analogi. Ketika saya menyampaikan itu, karena orang tahu itu punya Bang Juma, bukan punya saya. Kenapa saya ngaku-ngaku itu punya saya? Kalau saya bukan anaknya Bang Juma, kalau saya bukan bagian daripada keluarga Bang Juma, saya tidak berhak menawarkan orang untuk mari tinggal di rumah Bang Juma. Selain daripada keluarga dari Bang Juma sendiri punya hak untuk menawarkan, ayo tinggal bersama-sama kami di rumah Bapakku Bang Juma. Ini analogi. Nah, Yesus memastikan kepada seluruh orang yang mau percaya kepadanya bahwa kalau kamu mau percaya sama aku siapin tempat di rumah Bapakku, banyak tempat, dia bilang di Yohanes 14 ayat 2 tadi. Ke situ aku tinggal, ke situ aku berada, demikian kamu pun akan berada. Dia janji. Kemudian di ayatnya yang ke-6, lagi-lagi Yesus bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui aku apa? Percaya sama dia. Makanya di ayat 1 dia bilang, percayalah kepada Bapa atau kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Siapakah Yesus ini sehingga dia menuntut supaya orang harus percaya kepada dia, bahwa dia adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain selain dia menuju ke surga, ke tempat Bapaknya. Nah, Yohanes 14 ayat 6 ini membuktikan bahwa Alkitab mencatat, Yohanes mencatat dalam Alkitab bahwa tidak ada solusi lain menuju kepada keselamatan yang kekal selain daripada percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pribadi yang mengaku keluar dari dalam Bapaknya. Dan dia diutus oleh Bapaknya, bukan atas dasar kemauannya dia sendiri. Walaupun dia itu Allah yang di dalam catatannya sendiri, Yesus bilang dia punya kesetaraan dengan Allah. Dia bilang apa yang Bapa punya aku punya, Yohanes 16 ayat 15. Yesus mengklaim dirinya adalah sama dengan Bapa, Yohanes 10:30, Yohanes 16:15. Cukup Pak, gantian Pak. Nah, bisa satu lagi Bang? Bisa satu lagi? Yohanes 17 ayatnya yang ke-5 dia bilang begini. Oleh sebab itu ya Bapa, ini waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Itu. Oke, terima kasih. Lanjut Bang Juma. Iya, baik. Terima kasih Abang. Jadi yang terakhir Yohanes 17 nomor 5
itu dibatalkan kemudian Yohanes 1 nomor 14. Kalau dasar pijakan itu kemudian dijadikan sebagai hal untuk mempertuhankan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya Yesus, yaitu kemuliaan yang didome, dalam bahasa Yunani, yang diberikan kepadanya. Gugur, ternyata kemuliaan yang ada pada diri Yesus adalah kemuliaan yang diberikan kepadanya. Artinya kemuliaan sebelum dunia dijadikan adalah kemuliaan yang ada pada diri Tuhan, lalu diberikan kepada hambanya Yesus. Nah sekarang yang kedua terkait dengan aku dan Bapa adalah satu. Ini ucapan Yesus. Sekali lagi saya katakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapakkulah yang telah mengutus aku adalah utusan Bapa. Bla 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 bla. Semua firman, apapun itu, semua Yesus sampaikan kepada muridnya, dan muridnya semua sudah menerimanya dan percaya bahwa Yesus utusan Tuhan. Begitu kemudian ada Yesus versi lain yang datang kepada Paulus, data-data seperti ini dijadikan penguat untuk kemudian mendukung ungkapan Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal aku dan Bapa adalah satu. Oke, tapi Yesus kemudian juga mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana itu tertulis? Dalam Yohanes 8. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul, benar, sebab aku tidak seorang diri. Tidak seorang diri ya? Ya, berarti kamu lebih dari satu. Yes, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu orang, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang diriku, dua orang. Jadi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua, dan itu tertulis di dalam kitab Tauratmu, dua saksi itu adalah sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat pengakuan saudara kita ini, ya kita hormati, kita hargai, itu iman beliau, mengatakan aku dan Bapa adalah satu, lantas kemudian dijadikan sebagai patokan untuk mempertuhankan anak Maria yang nyata-nyata datang mengajarkan endingnya, kesaksiannya, pengakuannya, ajarannya, sabdanya, Bapa yang telah mengutus aku ini, itu menjadi remeh-temeh bagi orang Yahudi. Oh, karena hanya mengatakan aku dan Bapa satu, lantas kalian menuhankan anak orang gitu. Orang Yahudi itu kenyang dengan data-data kayak begitu. Contoh, Kejadian 25 nomor 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Wow! Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. 2. Ulangan 31 nomor 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Elohimmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Tuhan Elohim tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Keren kan Tuhannya orang Yahudi. Jadi kalau ada pengakuan manusia aku dan Bapa adalah satu, itu mah remeh-temeh. Yang ketiga, Ulangan 31 nomor 8. Sebab Tuhan Elohim, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Elohim tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Keren kan? Subhanallah. Lalu kemudian di dalam kitab Yosua 1 nomor 5 pun dikatakan hal yang sama. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku Elohim akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Masya Allah. Pantas aja orang Yahudi memandang orang Kristen ini bidat. Karena mengada-adakan konsep yang dibawa Paulus untuk kemudian mendukung
ajaran Paulus mengambil sedikit dari pengakuan-pengakuan, aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa adalah satu. Ternyata ungkapan-ungkapan begitu itu adalah ungkapan biasanya bagi orang Yahudi. Jadi kayak mana ceritanya nih? Kelas Yesus endingnya orang Yahudi, muridnya harus percaya dia adalah Rasul Tuhan, utusan Tuhan. Kelasnya Paulus datang kemudian makhluk mengaku Yesus, lalu mengajarkan sesuatu konsep yang berbeda dengan kelas kurikulum pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Nah, sebelum Yesus kemudian meninggalkan sekolah, kelasnya, dia berpaling ke belakang. Ini analogi. Lalu mengatakan, murid-murid, sebelum saya pergi saya ingin pesan sesuatu kepada kalian. Apa guru? Sini, dengarkan baik-baik. Hati-hati kepada ahli Taurat. Oke? Hati-hati kepada orang Farisi. Hati-hati kepada raja Farisi. Kenapa rupanya? Akan datang penyesat membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Hati-hati. Namun sebelum itu terjadi, penyesat itu melakukan aksi. Terlebih dahulu dia akan menyiksa, menangkap kamu, menyesa kamu, memenjarakan kamu, dan memasukkan engkau dalam penjara-penjara. Oh, masa guru? Yes. Makanya hati-hati, waspada. Nah, sehingga itu benar-benar terjadi 20 tahun setelah ini Yesus berpesan kepada muridnya, betul-betul muncul seorang Farisi yang melakukan aksi yang sesuai pesan terakhir Yesus. Nah, saudara Kristen ini di kelas mana rupanya? Percaya Yesus yang ada di kelas Yahudi atau percaya Yesus yang ada di kelas Romawi? Ternyata orang-orang Kristen percaya di kelas Romawi. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama. Nah, kemudian saya sebagai apologet ingin menyampaikan begini. Kita sudah melihat kacamata tadi dengan sudut pandang dua yang berbeda antara ajaran Yesus kepada Bani Israel dan ajaran Yesus kemudian kepada orang-orang non-Israel. Tapi kita tidak tahu yang mana yang asli nih. Apakah yang datang kepada Paulus atau yang berpesan sebagai guru marahan kepada Bani Israel. Nah, Yesus mengatakan di dalam Matius 12 dengan terang dia mengatakan begini. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, datang kepada Yesus lalu berkata, "Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, kepada orang Farisi dan ahli Taurat, angkatan yang jahat. Yesus ketika itu mengatakan itu. Angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ini tanda untuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. 20 tahun kemudian Paulus mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Wow. Angkatan jahat, angkatan tidak setia. Kenapa dikatakan angkatan tidak setia? Karena di dalam Filipi 3 nomor 8 Paulus mengatakan skubalon, bahwa hukum Tuhan itu adalah sampah. Hukum Tuhan itu adalah kotoran. Hukum Taurat itu adalah tai. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutulah orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Paulus kemudian 20 tahun setelah Yesus terangkat membantai itu. Dikatakan dalam kitab Galatia 2 kalau nggak salah ya, nomor 26, apa yang dikatakan? Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yesus tidak akan berguna kalau kalian melakukan hukum Taurat. Nah, artinya dia tidak setia terhadap hukum Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi dan jangan kau mengurangi hukum-hukumku. Itu perintahnya. Nah, kembali kepada Matius 12, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini diberi tanda kemudian. Ajaibnya murid-murid Yesus di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12 tidak percaya berita tentang kebangkitan hari ketiga oleh gurunya.
Jadi ke-11 murid yang bukan angkatan jahat dan bukan angkatan tidak setia itu tidak percaya dengan laporan orang, weh gurumu bangkit loh pada hari ketiga. Mana ada. Bahkan Petrus pergi ke kubur melihat dan dia menemukan hanya kain kafan saja. Lalu Petrus mengatakan dalam hatinya, apakah yang sedang terjadi? Loh, kalau Yesus mengajarkan secara universal, semua orang yang ada pada saat itu diajarkan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, maka murid 11 ini akan percaya. Tapi faktanya di dalam Lukas 24 data selanjutnya di data nomor 37, begitu Yesus mengatakan di data nomor 6-nya, Assalamualaikum, salam alaikum. Apa kata murid-muridnya? Mereka kaget dan terkejut dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Katanya diajarin bangkit hari ketiga. Ternyata bangkit hari ketiga itu hanya tanda buat mereka yang angkatan jahat. Terakhir, ternyata dikatakan di dalam Matius 12 ini, apabila roh jahat keluar dari manusia, artinya manusia ini sudah bertobat. Dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak akan mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku yang roh jahat ini akan kembali ke orang yang bertobat tadi. Maka roh jahat itu pergi dan menemukan orang yang bertobat tadi, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam diri pada orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kata Yesus, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Wow. Wow. Artinya ketika ada 8 roh jahat masuk kepada orang yang bertaubat dan menjadikan orang itu jauh lebih jahat lagi, ternyata ini berlaku untuk angkatan jahat juga, di mana angkatan jahat ini mengajarkan bangkit pada hari ketiga. Tanda Yunus, 3 hari 3 malam anak manusia berada dalam perut bumi. Kalau 3 hari 3 malam berarti hari ketiganya harus bangkit. Dan Paulus kemudian mengajarkan kebangkitan Yesus sebagai penebusan dosa, sebagai menjadi Tuhan, bla 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 dan seterusnya. Artinya yang dikatakan oleh makhluk ini, akulah Yesus, tunas Daud bintang timur, berkesesuaian dengan apa yang diterangkan kitab Yesaya 14, 12, 13, 14, 15 dan berkesesuaian dengan pesan Yesus Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45, bahwasanya 8 roh jahat masuk ke orang yang bertobat tadi setelah membunuh murid Yesus, bertaubat kemudian dan menjadi mengaku menjadi utusan setelah didatangi makhluk yang mengaku sebagai bintang timur. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa memahami, mudah-mudahan saudara Rum khususnya bisa kemudian membantah dengan dalil apa yang saya sampaikan ini. Silakan. Oke, makasih Bang Juma. Silakan Bang. Ya, Yohanes 10 ayat 30, Yesus bilang bahwa aku dan Bapa satu. Apanya yang satu? Nah, orang Israel pada khususnya, mereka mengira bahwa Yesus sedang menjelaskan tentang pribadinya. Mereka tidak memahami bahwa kesatuan dia dan Bapa itu adalah berbicara tentang hakikat. Makanya saya bilang tadi di dalam ayat yang lainnya, Yesus bilang, apa yang Bapa punya, aku punya. Yohanes 16 ayat 15. Jadi kesatuan dia dan Bapa bukan pribadi, tapi hakikat. Yaitu dia dan Bapa adalah sama-sama Allah atau Theos. Nah, Yohanes 8 ayat 16 sampai 20 yang dibilang Bang Juma tadi, dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dia ini adalah bapaknya dia, bapaknya Yesus. Nah, ini berbicara tentang pribadi, bukan hakikat, tapi pribadi. Pribadi Bapa bukan pribadi anak. Nah, ini kalau kita bicara dari perspektif Tritunggal.
pribadi anak, yaitu sang firman yang berkenosis jadi manusia, itu bukan pribadi Bapa. Karena Bapa ada di surga dalam kemahakuasaannya, dia tinggal di dalam anak yang di bumi, dan anak juga tinggal di dalam Bapanya. Makanya dalam konteks lain, Yesus bilang sama muridnya, percayakah kamu bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapakku? Nah, jadi proses saling tinggal ini atau mutual indwelling ini itu terjadi antara Bapa dan dia anak, antara sang Bapa dan sang firman di bumi. Oke, di ayatnya yang ke-17 dia bilang begini, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, ini memberi kesaksian, Yesus memberi kesaksian kepada kami khususnya. Kalau orang Wanes, mereka menyangkal ini, mereka berusaha mengapokrif ayat ini, menghilangkan makna sesungguhnya supaya dilihat orang bahwa Allah itu satu pribadi. Sedangkan kami tidak melihat, karena berdasarkan kenyataan perkataan Yesus ini bahwa ada Bapa, ada pribadi anak, ada pribadi Roh Kudus. Jadi bukan cuma dua pribadi, malah ada tiga pribadi Allah yang kami kenal, di mana kedua pribadi itu keluar dan datang dari dalam satu sumber, yaitu Bapa. Jadi baik Bapa, Anak, Roh adalah sama Allah. Nah, ayat 18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Yesus itu kerap kali berbicara seperti ayat-ayat yang saya sampaikan tentang kealahan dia supaya dipercayai oleh murid-murid. Ini di kelas Yesus, bahwa dia bukan manusia seperti kita ini, manusia ciptaan, tapi dia dari atas datangnya. Makanya dia bilang, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Nah, orang-orang dunia ini, dia bilang sama orang Israel, artinya dia mencela orang Israel ini tidak percaya sama Yesus. Ketika Yesus bilang bahwa dia dan Bapa satu, orang Israel ngamuk. Orang Israel bilang, Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. 10:33, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, lihat, orang Israel memandang Yesus ini hanya seorang manusia. Karena Yesus sendiri pun gak mau menyatakan dirinya langsung kepada semua orang Israel. Sebab kalau dia kasih tahu sama semua orang Israel, lalu orang percaya dia itu Tuhan, siapa yang berani salibin dia? Maka tentang rahasia ini dia cuma beritahukan kepada 12 murid, kendati yang satu jadi pengkhianat. Dia kasih tahu tentang dia bahwa dia adalah Tuhan. Orang Israel menolak, maka dia disalib. Dan justru karena dia harus disalib, inilah dia datang, supaya kita yang berdosa ditebus. Dan itu adalah rancangan Bapanya di dalam dia, supaya digenapi. Nah, Yesus mati, kata Bang Juma, itu ketika dia bangkit, lalu dia menampakkan diri sama murid-muridnya, kaget mereka. Mereka pikir hantu kah? Ya kan? Nah, Yesus bilang, kalau hantu tidak berdaging, roh tidak berdaging, ini aku. Dia suruh ambil ikan goreng, dia makan ikan goreng. Dan murid-muridnya menyaksikan bahwa Yesus itu hidup. Nah, Yesus yang terangkat seperti yang dibilang Bang Juma itu, Yesus yang terangkat demikian, dia berwujud manusia karena dia memang berkenosis, mengambil rupa jadi manusia, mati, bangkit pada hari ketiga,
Di hari yang ke-40 setelah kebangkitannya itu naik ke surga, yang dilihat itu dia naik ke surga adalah sosok manusia, dia akan datang seperti itu juga, Bang. Itu benar. Karena Alkitab mencatat begitu. Di dalam kitab Wahyu, Yesus yang sama itu akan datang di dunia, orang akan menyaksikan, oh ini Yesus yang berinkarnasi jadi manusia itu. Itu kebenaran Alkitab, Bang. Jadi Yesus ini Allah, bukan manusia, tapi Allah yang mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Clear. Lanjut, Bang. Thank you. Oke, baik. Jadi rekan-rekan sekalian, saudara-saudara Muslim juga ya, pengakuan jujur dari saudara kita Bang Rom itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang mereka sebut Allah yang turun berkenosis jadi manusia. Saya sudah puluhan tahun belajar Bible. Ucapan-ucapan seperti ini itu tidak pernah Yesus lontarkan. Tapi sebagai seorang Kristen, ucapan kayak begini mah itu biasa. Sangat-sangat biasa. Sangat-sangat biasa. Tapi sayangnya, sekali lagi, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya, dan firman-Nya itu adalah kekal. Tapi kemudian saudara Kristen itu dengan berani mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang berkenosis menjadi manusia. Hebat. Kita patut tepuk tangan. Karena ternyata Yesus ini ketika dia datang, levelnya itu masih di bawah. Orang Kristen ini sudah jauh lebih di atas pengetahuannya tentang Yesus daripada Yesus tentang dirinya sendiri. Bahkan saudara mengatakan bahwa ketika Yesus dalam Yohanes 10 nomor 30 itu berbicara mengenai hakikat. Atau apa yang saya uraikan, Bang Suma uraikan itu tidak berbicara mengenai dirinya sebagai manusia, tapi Yesus berbicara mengenai hakikat. Ini lagi-lagi mohon maaf nih, saya harus mengatakan dengan satu kata, konyol. Yesus tidak pernah menyentuh hakikat pembicaraan seperti ini. Sama sekali Yesus tidak berani. Yesus tidak pernah mengatakan hal tersebut. Tapi orang Kristen hari ini, wow, terlalu berani. Kenapa? Ya itu tadi, makhluk yang datang kepada Paulus itu tadi, yang kemudian mengalir sampai kepada saudara-saudara Kristen yang ada hari ini. Makhluk inilah yang kemudian dengan terlalu berani ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengatakan Yesus, saya katakan dilantik. Mereka melantik Yesus. Kenapa mereka melantik Yesus? Karena ucapan-ucapan ini overdosis, ucapan ini offside. Yesus sendiri yang nyata-nyata utusan Tuhan, Rasul Tuhan, dilahirkan tanpa ayah, utusan Tuhan, anak Tuhan, tidak berani mengatakan itu. Tapi saudara Kristen berani. Kenapa? Pada diri mereka ada makhluk yang mereka sebut makhluk Roh Kudus. Tapi saya mengatakannya itu adalah makhluk halus. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Bahkan kalau dia mengatakan, saudara kita ini mengatakan itu berbicara mengenai hakikatnya, tolong baca data nomor 34, 35, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Dan firman Tuhan tidak boleh dibatalkan. Berarti aku Yesus boleh dong aku mengaku Allah. Karena itu yang tertulis di Biblemu, itu yang tertulis dalam kitab Tauratmu. Aku ini manusia biasa. Ketika aku mengaku Allah, itu karena aku penyampai firman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan Yesus berbicara tentang hakikatnya, itu lumpuh ketika kita perhadapkan dengan 1 Yohanes 3 nomor 2. Saya bacakan dalilnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Belum jelas, belum nyata apa keadaan kita nanti.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Loh, kita akan melihat keadaan Yesus yang sesungguhnya. Dan dalam keadaannya Yesus yang sesungguhnya, kita akan sama seperti Yesus. Wow. Ini berbicara mengenai hakikat. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus, kita akan sama seperti dia. Kata 1 Yohanes 3 nomor 2. Nah, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya ini apa? Oh, Tuhan Bang Suma. Berarti kita juga Tuhan dong. Oh, dia pencipta Bang Suma. Berarti kita juga pencipta. Yang benar adalah Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya itu adalah manusia. Maka kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Itu baru poin yang betul. Lagi-lagi dikatakan dalam 1 Korintus 15 nomor 28 dikatakan begini. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah atau Allah dalam perspektif Kristen menjadi semua di dalam semua. Mana hakikat Yesus? Ternyata Yesus menaklukkan dirinya supaya Tuhan Elohim menjadi semua di dalam semua. Berarti kita semua di dalam Elohim. Yesus juga dalam Elohim. Berarti kita satu hakikat dengan Elohim gitu. Mohon maaf Bang, bukan saya menggurui, tapi saya lebih kepada penekanan dalil, bukan doktrin dan dogma. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu poin kemudian. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Elohim itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dikatakan sebagai antropos, manusia dalam bahasa Yunani. Jadi Elohim itu esa. Yesus yang perantara antara Elohim dengan manusia juga esa. Sekarang ada berapa yang esa di atas muka bumi ini? Ada 2. Ada 2 yang esa di atas muka bumi ini. Elohim esa, Yesus juga esa. Berarti ada yang mengajarkan kepada manusia, ada sosok yang setara dengan Elohim. Itulah yang diketerangkan oleh kitab Yesaya. Diterangkan dalam kitabnya, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Maksudnya mengalahkan bangsa-bangsa, banyak bangsa-bangsa yang takluk kepada dia, sehingga dia menjadi pengikutnya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Wow, hendak menyamai yang maha tinggi. Melalui tangan Paulus, sosok itu di dalam surat-suratnya terang dikatakan sudah ada yang setara dengan Elohim. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Elohim itu esa, esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ini Paulus dapat bisikan dari mana ilmunya yang kayak gini-gini? Ilmu dari mana Paulus dapatkan yang kayak gini-gini? Yesus esa, Elohim esa. Ada berapa yang tadi dikatakan satu hakikat? Tidak mungkin satu hakikat ini pisah-pisah ini. Ini pisah-pisah. Kemudian 1 Yohanes 3 nomor 1. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kita siapa di sini? Orang Kristen. Sehingga kita orang Kristen disebut anak-anak Tuhan. Dan memang kita adalah anak-anak Tuhan. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Wow. Sebab dunia tidak mengenal dia. Ini orang-orang Kristen juga ternyata menjadi anak-anak Tuhan yang datang kepada Paulus. Kemudian di dalam Lukas 7 nomor 6,
Semua orang itu ketakutan, mereka memuliakan Elohim sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Tuhan telah melawat umatnya. Dia mengatakan bahwa nabi ini adalah Yesus. Ini ajaran yang bertentangan kemudian. Sangat-sangat bertentangan. Dan ini menurut penyelidikan Lukas diajarkan kemudian ketika Yesus itu sebagai seorang nabi besar yang telah muncul di tengah-tengah Bani Israel dan Elohim telah melawat Bani Israel. Lukas 7 nomor 16. Yohanes 3 nomor 2. Dia datang pada waktunya malam. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Hai Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jadi Elohim menyertai Yesus sehingga Yesus itu bisa melakukan tanda-tanda. Ini ajaran cakupan ajaran murid-murid Yesus. Tapi seketika kalau ajaran yang muncul 20 tahun sampai tahun 100 Masehi itu berubah frontal. Aku Yesus mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu. Aku adalah tunas dari keturunan Daud, bintang timur. Wow. Jadi saudara, kita hanya ingin kemudian mengerucutkan materi kita supaya kita tidak terlalu banyak makan waktu. Dari awal saya bertanya kepada abangku ini, makhluk mana yang datang kemudian mengaku sebagai Yesus kepada Paulus 20 tahun setelah terangkatnya Yesus ke langit? Itu makhluk apa itu? Karena Yesus mengatakan yang datang setelah, dalam Yohanes 16 nomor 7, benarlah yang kau katakan itu, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi ke langit, seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang adalah seorang penolong lain. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur atau seorang penolong lain. Berarti yang datang setelah Yesus adalah penolong berupa manusia, roh kebenaran manusia itu. Sedangkan 20 tahun setelahnya yang datang suara. Siapakah engkau Tuhan? Dari narasi ini aja sudah syarat dengan penyesatan. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu bahwa itu adalah Tuhan? Sedangkan perintahnya ujilah setiap roh. 1 Yohanes 4 nomor 1. Sebab nabi-nabi palsu. Nah coba, perintahnya itu uji setiap roh. Dan bahkan dalam kitab saudara pun mengatakan bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi hanya mengaku sebagai manusia. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, di situ dia tidak mengaku malaikat, dia tidak mengaku Tuhan, dia hanya mengaku manusia. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Dia mengaku manusia. Jadi kalau iblis bisa mengaku malaikat saja, apalagi mengaku manusia. Nah, di situ dia mengaku manusia. Kemudian 15 detik terakhir. Yesus Nabi, Yesus Rasul, Yesus Mesias. Bahkan di konsep kelas kedua, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Pun bisa dibuli sama iblis. Dibawa ke bumbungan bait suci, kemudian dicobai oleh iblis, diapa-apai oleh iblis, digoda oleh iblis. Ini Tuhan. Apalagi Paulus yang adalah mantan penganiaya, mantan pembunuh. Dan kita lihat Matius 12 tadi, orang yang bertobat, keluar roh jahatnya, masuk kembali, membawa 7 roh jahat yang lainnya, kemudian lebih jahat lagi, dan itu dipenuhi oleh angkatan jahat. Pada masa itu, berarti itu adalah Paulus. Nah, yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya ini roh mana ini yang datang ngaku-ngaku Yesus? Karena yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah seorang penolong lain, bukan roh yang datang akulah Yesus. Ini syarat, akulah Tuhan yang kau aniaya.
Setelah itu Paulus menulis buku, 13 buku, kemudian bla 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 bla, seperti yang saudara utarakan, Filipi 2, kemudian Kolose 2, Roma 14, Roma 10 dan seterusnya. Benar-benar orang yang tadinya hanya mengaku nabi dan mau dipercayai sebagai rasul Tuhan, seketika 20 tahun setelahnya Paulus mengajarkan di dalam Roma 4 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan, dijadikan Tuhan oleh Allah. Artinya 20 tahun setelahnya tiba-tiba Yesus berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Demikian. Saya kira kita kerucutkan aja Bang, kalau memang tidak ada abangku ini bisa menjelaskan bahwa roh itu benar-benar Yesus, buktinya 1, 2, 3, 4, mungkin kita akhiri aja. Karena kalau hanya mengawinkan atau mencampur adukan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, saya rasa orang juga semua bisa. Saya kira begitu Bang, silakan. Baik Bang, baik. Tadi Bang Juma katakan bahwa Yesus tidak pernah berkata bahwa dia telah turun dari surga menjadi manusia ya Bang ya, gitu ya? Yes. Seperti apa kata Paulus? Oke. Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 yang sudah saya bilang tadi bahwa tentang Yesus dia beri kesaksian mengkonfirmasi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kemudian 6 14. Dia bilang Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu kata Paulus. Nah, apa kata Yesus tentang dia yang menjadi manusia yang turun ke dunia? Menurut Yohanes 3 ayatnya yang ke-13, Yesus bilang begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia, yaitu dia sendiri. Jadi dia telah turun dari sorga. Yohanes 6 ayat 38, Yesus punya kesaksian kepada murid-muridnya bahwa dia turun dari sorga. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, di ayatnya yang ke-6 ayat 5 pasal 6 ayat 51, Yesus bilang, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Jadi dia menggambarkan dirinya itu roti hidup yang bisa dinikmati semua orang. Kasihnya itu. Jadi ini bahasa analogi tentang dirinya. Tetapi pengakuan tentang dia turun dari sorga itu jelas Yohanes 6 ayat 38. Nah lanjut. Tentang roh mana yang dimaksud Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-21 kalau nggak salah Bang ya. Bentar, 20 sebentar. Oke. 16 ayat 16, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sesi kemarin saya sama Bang Juma saya sudah pernah sampaikan ini bahwa dalam catatan aslinya dalam bahasa Greek itu di sana sebenarnya tidak menjelaskan bahwa ada kata orang di sana. Tidak ada, tetapi penolong yang lain. Jadi bukan seorang penolong, tetapi Yesus akan mengutus, Bapa akan mengutus penolong yang lain selain Yesus ini yang tampil jadi manusia. Roh Kudus itu akan tampil jadi penolong yang lain yang akan menyertai orang percaya dan tinggal di dalam orang percaya, di dalam kami.
Nah, yang dimaksudkan Bang Juma tadi, roh apa itu yang di dalam Paulus dan saya? Ya, ini roh yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 ini. Dan ayatnya yang ke-26 itu jelas, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesua atau dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ketika teman-teman Muslim mencoba menafsir dengan konsep tafsiran eisegesis, maka teman-teman Muslim melihat bahwa ini adalah Nabi Muhammad. Bagi kami itu bukan Muhammad, itu adalah roh penolong, Roh Kudus, di mana dunia tidak mengenal dia, kata Yesus. Dunia tidak mengenal roh yang diutus bagi kami itu, karena dia akan menyertai kami sampai selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Ayat Yohanes 14 ayat 17. Kalau Muhammad itu dilihat oleh manusia, dan dia bagi kami bukan seorang nabi atau rasul. Sorry Bang, saya harus berkata jujur. Karena di Alkitab tidak ada Alkitab menjelaskan tentang yang namanya Muhammad atau Ahmad, itu tidak ada. Maka Yohanes 14 ayat 17 ini menjelaskan, Yesus bilang, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang diutus bagi kami, menyertai kami, tinggal di dalam kami yang percaya kepada Yesus yang pernah tampil jadi manusia. Nah, kalau ditanya apakah Yesus itu yang akan datang pada kali yang kedua, dia adalah manusia. Karena di dalam 1 Timotius itu dijelaskan dia adalah manusia. Kemudian kitab Roma juga. Saya bilang itu tepat sekali. Bang Juma bilang dia akan tampil seperti manusia karena dia pernah menjelma atau berinkarnasi, mengambil rupa, mengambil wujud seperti saya dan Bang Juma dan teman-teman. Dan dia yang pernah disalib itu, dia akan datang dalam wujud manusia yang sama dilihat oleh murid-muridnya ketika dia terangkat ke surga. Dan nanti pada penghujung cerita bumi ini, kisah bumi ini, kita akan melihat kenyataan itu, di mana Yesus Kristus Tuhan itu akan turun sebagai Raja yang Maha Besar, dan dia akan menghakimi dunia. Itu menurut kitab Wahyu. Nah, kami mengimani itu Bang. Mohon maaf kepada teman-teman semua kalau saya harus berkata jujur tentang kitab, apa yang dikatakan dalam kitab kami ini kepada teman-teman, lepas dari iman teman-teman Muslim. Saya bilang terima kasih Bang Juma, sekalian anggaplah ini sebagai closing saya Bang, sama teman-teman semua, karena saya ada panggilan ini, harus segera pergi untuk melayani lagi. Saya mohon maaf, sekalian saya undur diri. Inilah konsep yang saya tahu dari Alkitab sebagai firman dan kebenaran bagi kami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, karena memang kitab kita berbeda. Jadi apa adanya harus saya tuturkan. Dan terima kasih Bang Juma atas diskusi ini. Teman-teman semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bang, saya pamit. Bu Host, terima kasih Bos ya. Terima kasih Bang Rum. Jadi nggak apa-apa, saya tanggapi ya. Jadi ketika saudara mengatakan, Bang Juma, gimana Bang? Saya langsung turun aja, tapi nanti saya ikutin sambil saya jalan ya.
Boleh Bang, boleh. Makasih atas kebersamaan Abang malam ini. Baik, Jadi makasih, ketika Bang. sama-sama. Jadi ketika kemudian berbicara mengenai roh yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus, itu pemahaman yang keliru dan sangat dipaksakan. Karena Yesus mengatakan roh kebenaran itu, sang penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak roh kebenaran itu sang. Sementara Elizabeth sudah penuh dengan Roh Kudus, Zakaria penuh dengan Roh Kudus, bahkan Yahya Pembaptis dari sejak dalam rahim ibunya sudah penuh dengan Roh Kudus. Bahkan ada seorang yang bernama Simeon di dalam Lukas 2 nomor 25 juga sudah penuh dengan Roh Kudus. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yohanes 20 nomor 22, Yesus sebelum terangkat ke langit juga telah menghembusi Roh Kudus. Dikatakan di dalam Yohanes 20 nomor 22, sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hai, berarti Roh Kudus sudah ada. Sementara dia mengatakan Roh Kudus, roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak ke langit, terangkat ke langit. Loh, berarti bukan Roh Kudus, Ayu. Yang datang menemani kemudian itu adalah roh penghibur yang lain. Nah, sekarang itu yang tadi yang saya katakan pada saudara-saudara, bahwa saudara kita tadi itu mencampur adukan antara ajaran Yesus dan ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Maksudnya makhluk yang mengaku Yesus kepada Paulus. Dia campur aduk, dia kawin-kawinkan, dia cocok-cocokkan gitu, supaya mereka merasa bahwa akan menyertai kami. Padahal Yesus berkata di situ bukan kepada orang Kristen. Yesus berkata di situ kepada murid-muridnya Yahudi, yaitu kelas A. Sementara saudara kita tadi itu adalah kelas B. Yesus berkata kamu, kalian itu kepada murid yang ada di kelas A. Tapi yang di kelas B ini ngaku-ngaku seakan-akan Yesus berkata kepada mereka. Itulah ajaibnya. Lalu kemudian teman-teman, ketika Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepada seorang penolong lain. Dikatakan di situ tidak ada kata seorang. Padahal kalau berbicara mengenai Parakletos, itu berbicara mengenai tataran manusia, ciptaan, utusan, rasul. Itu yang perlu dipahami. Parakletos itu bukan roh. Parakletos itu adalah utusan berupa manusia. Kalau dikatakan roh, Tuhan akan mengatakan ruah atau pneuma. Ini parakletos, bukan roh. Kenapa kemudian dikatakan menyertai kalian selama-lamanya? Karena murid-murid Yesus itu sudah tak ada. Murid Yesus yang Yesus ucap berkata-kata kepada mereka sudah tak ada. Sampai ke penghujung hidup mereka, Roh Kudus yang dihembuskan Yesus kepada mereka itu memang menyertai namanya kepada mereka. Sekarang sudah mati, sudah menjadi tulang. Tapi tiba-tiba orang yang di kelas B, wah, Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya katanya. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan bahwa roh yang dimaksud oleh Yesus itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah sosok Nabi. Mana buktinya? Di dalam Bilangan 11 nomor 25. Ini sudah sering saya sampaikan. Tapi entah kenapa teman-teman Kristen ini susah untuk belajar ya tentang Bible. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang dihinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh yang hinggap kepada Musa itu diberikan kepada manusia 70 ini, maka kepenuhanlah mereka seperti seorang nabi. Tetapi sesudah itu Sabar ya, putus-putus ya, sabar. Signal itu. Suara Bang Juma putus-putus bang. Suara abang putus-putus bang. Signalnya itu. Masih? Masih putus? Ya udah lagi bagus. kan? Sekarang enggak, udah bagus. Kan? Oke. Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu. Tetapi karena mereka
ya terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Berarti rohmu itu artinya, roh kebenaran itu artinya nabi, bukan roh halus. Bukan roh halus. Menyertai engkau selama-lamanya maksudnya selama engkau hidup. Roh Kudus akan menyertai engkau. Siapa itu? Engkau muridku yang mati dibunuh dianiaya oleh Paulus. Tapi dikawin-kawinkan, diambil-ambil seakan-akan itu adalah ucapan untuk orang Kristen. Itu ucapan kepada muridnya Yesus, bukan kepada saudara-saudara muridnya Paulus yang mengaku didatangi suara. Pada intinya kesimpulannya adalah, teman-teman sekalian, kembali kepada pengakuan saya di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida, yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah, kemudian kita membuktikan di awal tadi ya, di pengajaran kita di awal, bahwasanya dalam Yesaya 14 di situ setan ingin menyamai Tuhan dan Tuhan menamakan dirinya sebagai bintang fajar, dan nyata di dalam Wahyu 22 nomor 16, makhluk yang bernama Yesus, yang mengaku Yesus ini mengaku sebagai bintang timur atau bintang fajar. Artinya terbukti bahwa iblis yang ingin menyamai Tuhan yang datang di dalam kitab Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 itu membuka aibnya sendiri, mengaku Yesus dan mengaku sebagai bintang timur, di mana bintang timur inilah iblis Lucifer yang diajarkan oleh teman-teman Yahudi dengan sebutan Hailale bin Zakar. Berarti makhluk yang datang mengaku Yesus setelah Yesus terangkat ke langit, 20 tahun setelah dia terangkat dan datang ngaku-ngaku Yesus, itu adalah Lucifer yang datang kepada orang-orang Kristen. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita. Saya kembalikan forum ini kepada sahabat yang lain. Terima kasih. Terima gaji, Masya Allah. Harus disambut dulu ya baru naik, sebelum saya kurangin dikit. Kurang dikit atau tambahin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut. Maksudnya itu maksudnya itu banyak, saya kurangin yang pendeta tadi, kebanyakan bicaranya saya kurangin dikit, itu maksudnya. Iya, tidak ada poin, hanya ya kita hargai aja karena santun. Tapi poinnya terkait dengan makhluk apa yang datang kepada Paulus itu nggak ada sama sekali. Dia pintar, cara menghindarinya, materi ini pintar. Saya nggak bisa ngebayangkan tadi panjang bicaranya, tapi tidak bisa membedakan yang mana makhluk, yang mana ciptaan. Dia nggak bisa membedakan yang mana Yesus, yang mana yang mengutus Yesus. Gitu. Digabung-gabungin, panjang banget bicaranya, halus, santai. Kira-kira ini pendeta ini kalau anaknya baru pulang sekolah nanyain dia, Pak, kenapa nak? Bapak pendeta ya? Iya Pak. Iya nak. Tuhan kita sebenarnya Bapak atau Yesus Pak? Pak. Nah gimana jawabnya ke anak SD itu? Masa anak SD dikasih ilmu yang muter-muter kayak tadi? Ini anak SD ngambek, mending nyari bapak baru daripada punya bapak kayak gini. Kan gitu. Kau udah bawa baru. Iyalah. Ending-endingnya, nah kamu masih kecil, jangan banyak tanya dulu begitu. Nanti kalau gede, papa sekolahin kamu STP, biar kamu bisa ngomong kayak papa gitu. Ya intinya tidak ada poinnya. Ya kita hanya membuang-buang waktu aja. Yang pada intinya sebenarnya, sekali lagi teman-teman para apologet, ketika mau mengerucutkan materi ini tiktokan, itu sahabat-sahabat bermula dari Yesaya 14. Jangan seperti narasi saya. Kalau mau tiktokan ya, tak ajarin. Di Yesaya 14 itu dikatakan begini. Wah engkau yang sudah jatuh dari langit, bintang timur. Nih di garis bawah ya. Bintang timur, putra fajar. Ingat sekali lagi,
dua kata bintang timur. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Maksudnya yang mempengaruhi bangsa-bangsa untuk menjadi pengikutnya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak untuk mendapat aku. Ini baru memberikan, berarti baru memberikan kerja. Putus-putus bang, putus-putus. Tapi bintang-bintang itu Lancar kok. Lancar. terus ya. Ya putus-putus. Wah ini yang bahaya dia. Ya. Oke, saya ulang lagi. Teman-teman yang mau tiktokan dalam materi ini, jangan ikuti praktek saya atau materi saya. Ambil Yesaya 14 nomor 12. Wahai engkau yang jatuh dari langit, oke? Dari langit, hai bintang timur, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tapi Tuhan mengatakan apa? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini yang datang kemudian melakukan penginjilan dalam kubur ini siapa? Bintang timur. Siapa ini? Bang Handi, siapa ini yang mengaku bintang timur, yang ingin menyamai tahta Tuhan, yang ingin mendirikan tahta Tuhan, yang ingin mendirikan tahta dan mengatasi bintang-bintang Tuhan dan duduk di atas pertemuan dan ingin menyamai yang maha tinggi. Ini siapa bintang timur ini Bang Handi? Bintang timur ini keluarganya Lucifer, ya itu orang Majus datang dari timur. Bersambung ke Wahyu 22 nomor 16. Kita belum ke situ. Kita ajarin teman-teman. Iya, kita belum ke situ. Kita ajarin teman-teman yang mau tiktokan. Lucifer. Ya, Lucifer, iblis ya? Yes. Oke, iblis. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada penulis buku di Pulau Patmos menuliskan begini: Aku Yesus yang mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepada jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa tadi yang mengaku bintang timur? Lucifer, iblis. Berarti yang datang mengaku bintang timur ini siapa? Yang mengaku Yesus tapi bintang timur. Lucifer. Nah, itu ya. Di situ aja pokok poinnya, yaitu Yesaya 14 dan Wahyu 22 dan 16. Kalau mau ditambah Paulus boleh. Kisah Para Rasul 22 nomor 8 dan juga Kisah Para Rasul 9 nomor 6 atau nomor 5. Itu kalau mau tiktokan, tanya mereka di dalam Yesaya 14, di situ setan kemudian disebut oleh Tuhan dengan sebutan bintang timur. Yang datang kepada penulis kitab Wahyu bernama Yesus juga mengaku bintang timur. Maka pertanyaannya kemudian adalah, siapakah, makhluk apakah yang mengaku bintang timur kepada penulis Wahyu? Meong. Iblis. Nah, itu dia. Kalau dia mengatakan itu Yesus, tidak. Yang mengaku bintang timur itu hanya setan. Di mana buktinya? Yesaya 14 nomor 13. Diajarin seperti itu supaya mereka ini bisa belajar dengan baik. Tapi sepengetahuan saya banyak, bintang timur itu penginapan loh, kan ada di Makassar itu bintang timur, penginapan kelas melati. Bus juga Bang. Oh, bis juga ada bintang timur loh. Iya. Oke gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah materi yang sangat menyiksa batin saudara-saudara Kristen. Yaudah, disambit dulu tuh ya Mbak. Disambit lagi, disambut dulu ya baru masuk. Iya, izin. Hamzah, selamat malam. Hamzah, selamat malam. Agama apa? Hamzah.
Dibuka mute-nya. Ya, malam. Assalamualaikum. Agama Islam. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Bang? Apa yang mau disampaikan, Bang? Jangan di-mute buruan biar saya tanya sebelahnya. Apa yang mau disampaikan, Bang Hamzah? Undi mandi. Cukup. Percepat Bang, ini mau sidang ini. Iya, lama kali. Apa yang mau disampaikan, Bang? Buruan 2 menit. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Ya udah dibawa aja kalau gitu, Bang. Oke, bye-bye. Antijo, selamat malam. Agama apa? Namanya Antijo apa sih? Antijo Mantijo. Antijo Mantijo di Saudaranya Antimo itu. Antino Moto. Antijo dibuka mute-nya. Onde mandena tilawa. Antijo mute-nya dibuka. Malam, Bang. Udah dibawa aja lah Bang ya jamitan. Bang Handi tuh. Oke, pasien selanjutnya. Wah, ini pacarnya si Luga. Ih, Bang Handi dia tim menghujat loh, Bang. Kalau ini bukan bintang timur. Dia ini bintang kejora ini. Ini Bu Rasmi lu tahu lagi masak loh dia. Kenapa dia selalu berisik? Ternyata Ibu Rasmi ini itu kalau nggak salah ya jual bensin eceran di jalan terus, pinggir jalan terus dia berisik. Coba tanya dia berapa harganya bensin seliter. Bu Rasmi berapa bensin itu sebotol? Bu Rasmi. Untuk apa nyiram kau? Untuk apa nyiram kau? Ngamuk dia. Terus Bu Rasmi berapa bensin seliter? Aku mau nyanggah pernyataan Juma tentang bintang timur. Ya coba. Cie. Tapi ada Tompi bunyi di belakangnya. Oh, Tompi. Oh. Kodok. Kodok ya. Kelaparan kodok gue. Yaudah kau sanggah lah Bang. Ini ada tamu Bang mau menyanggah pernyataan Abang mengenai bintang timur Bang. Tapi Bu Rasmi kalau bicara tolong di belakang itu didiamkan dulu, diapain kek? Dikasih susu kek. Nah, aduh, ini kayaknya lebih hebat nih dari Bang Juma nih. Bisa dia menyanggah pernyataan Bang Juma. Ih, keren kali kau Rasmi. Cepatlah Rasmi. Ayo sanggah itu pernyataan Bang Juma. Itu kodok di belakangnya pada birahi itu. Baru hujan itu. Bang Andi, jangan-jangan birahi sama si Rasmi. Tapi jadi Bu Rasmi ini rumahnya ini di pinggir sawah ya? Astagfirullah. Oke, itu ya saya 14 ya dikatakan di situ bintang timur yang dipecahkan dan dibuang ke bumi. Dia adalah yang ingin menyamai Allah. Itu dia ya. Jadi itu adalah Lucifer. Dialah malaikat Tuhan yang berkhianat menyamai Allah. Makanya Allah membuang dia ke bumi dan dipecahkan. Jadi berbeda dengan bintang timur yang ada di Wahyu, bintang timur yang bersinar gilang gemilang. Itu adalah Yesus. Jadi karena pada dulunya Lucifer ini adalah tangan kanan kepercayaan Allah. Tetapi dia menjadi sombong dan ingin menyamai Allah. Makanya Allah marah kepada Lucifer dan dibuang ke bumi. Awalnya dia bintang timur di sorga. Cukup. Awalnya dia bintang Cukup. Tapi kenapa ya gelarnya Yesus bintang timur, Lucifer bintang timur? Kok gelar setan sama gelarnya Tuhanmu?
Kok bisa gelar Tuhan sama gelar setan? Bintang Kenapa tuh? timur bukan gelar setan itu ya. Itu bintang timur gelar malaikat Tuhan di sorga. Karena malaikat Tuhan itu awalnya adalah bintang timur di sorga. Setelah dia dibuang dan dipecahkan ke bumi, baru dia berubah menjadi iblis. Ya iblis itu bintang timur. Bintang timur itu gelar di sorga, bukan gelar iblis. Tetapi bintang timur yang ingin menyamai Allah itu namanya Lucifer. Baca nomor 15-nya itu. Baca Ya, dong. itu di belakang pada biraya. Apa sih kok bunyi-bunyi itu pada biraya? Ngapain sih? Bang Juma itu katanya bintang timur itu baik-baik saja. Itu gelarnya Yesus. Nggak bisa kita rubah ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut Hailale bin Zakar, itu adalah setan iblis yang dibuang ke bumi. Setelah di bumi, apakah Anda pikir dia akan tinggal diam? Tidak. Dia akan menyesatkan manusia. Dia juga ingin disembah. Dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin membuat tahta. Dan kerajaannya jadi. Pasukan-pasukannya, prajuritnya, masanya, rakyatnya ada. Siapa itu? Karisteng. Karisteng itu adalah rakyatnya. Pendeta-pendeta itu adalah malaikat-malaikatnya. Makanya dikatakan kemudian bahwa wah engkau jatuh dari langit hai bintang timur, putra fajar. Yesus itu digelari apa dia? Terang dunia. Terang dunia apa? Terang dunia. Apa terang dunia? Matahari. Apa matahari? Sang fajar. Hoha, hoha, ha, hoha. Jadi ketika kemudian kitabnya orang Yahudi, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra matahari, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, kata Tuhan, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dan ini adalah tanda Yunus. Pesan Yesus, tanda Yunus, bangkit pada hari ketiga. Dan dikatakan dalam konsep ajaran pengikut Paulus, Yesus turun ke dunia orang mati melakukan penginjilan. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? Kerajaan Romawi, kerajaan Belanda, kerajaan Portugis, kerajaan Inggris berguncang semuanya setelah Paulus mengajarkan ajarannya. Jangan pungkiri, itu fakta. Itu fakta. Tidak bisa kemudian Anda pungkiri. Mau bernarasi apa lagi coba? Wahai engkau sang bintang timur. Ada makhluk yang datang mengaku kemudian dengan mengatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tuhan. Siapa malaikat yang dimaksud ini? Pendeta dan pastor. Itulah malaikat-malaikat iblis. Aku keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini iblis ini. Iblis ini yang datang kepada penulis wahyu yang tidak dikenal itu. Siapa penulis wahyu? Ayo. Orang yang tidak dikenal. Ini iblis ini yang datang. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran.
Justru yang datang ke Pulau Patmos, aku Yesus, sang bintang timur. Iblis yang datang, tapi karena mengaku Yesus, orang percaya. Oke? Kenapa berat bagi orang Kristen menarasikan siapa roh yang atau makhluk yang datang mengaku akulah Yesus? Harusnya mereka jawab, yang datang mengaku Yesus kepada Paulus adalah sang bintang timur. Siapa itu? Siapa itu bintang timur? Cetang. Itulah yang kamu sembah. Setan yang kamu sembah itu. Yang kemudian diajarkan mati di atas tiang salib, di atas pohon digantung katanya. Padahal Yesus mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan. Siapa setan ini? Yang terkutuk mati di atas tiang pohon. Siapa dia? Setan. Jadi yang kalian sembah itu adalah sang bintang timur yang masuk kemudian merasuki Yudas sang pengkhianat. Demikian. Bintang timur. Oke. Ini saya mau bawakan, jika Yesus itu menurutmu adalah Lucifer, terbalik. Tunggu. Terbalik. Tunggu. Yesus yang datang. Yesus yang sabar. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi Rasul. Tapi yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada penulis di Patmos, kok Patmos? Patroli motor yang datang ke Pulau Patmos itu Lucifer. Jangan Anda bilang Yesus. Lucifernya mengaku Yesus. Beda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Gitu. Jangan disamakan. Oke. Buka Lukas 3 ayat 21. Apa dia mengatakannya? Ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan itu Allah yang berkata kalau Yesus adalah anaknya yang berkenan. Jadi bukan iblis ya. Yesus bukan iblis. Ini Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Gak ada hubungannya dengan ini. Allah berbicara dari langit. Ini gak ada hubungannya, Cak Ayu. Gak ada hubungannya. Ini Yesus yang dibaptis Yohanes Pembaptis. Tidak ada hubungannya dengan makhluk yang datang mengaku. Dari langit. Allah berbicara dari langit. Mati meja. Ini nggak ada hubungannya. Anaknya yang dikasihi. Cak Ayu, ini tak ada hubungannya antara makhluk. Ini anak Maria ini. Cak Ayu, ini anak Maria yang dibaptis ini anak Maria karena dia hidup di bawah pimpinan Yohanes Pembaptis. Ini anak Maria. Dia dengan 21 kalinya itu sama-sama nabi. Yang dimaksud ini adalah bintang timur yang datang mengaku sebagai Yesus. Itu beda. Jangan disambung-sambungkan. Makanya 20 tahun setelah Yesus asli terangkat ke langit, muncul makhluk ngaku Yesus kepada Paulus yang adalah bintang timur. Jangan disama-samakan. Yesus yang datang kepada Bani Israel, ya itu kita akui, kami menyebutnya di dalam Al-Quran sebagai Nabi Isa. Yang kami maksud di sini adalah makhluk sosok yang datang kepada Paulus yang berkata begini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah bintang timur. Itu yang dimaksud. Itu siapa? Bentar dulu. Tadi sudah kamu baca kalau bintang timur itu sudah dipecahkan dan dibuang ke bumi. Dan berkata kepada Yesus dibuang itu ke bumi itulah datang kepada Paulus.
Ketika dia dari datang langit, ke bumi, Juma, datang cahaya kepada dari Paulus, langit. datang kepada buka penulis kisah para di rasul. Pulau Oke, Patmos. buka kisah para rasul. Buka kisah para Itu. rasul. Buka kisah para rasul. Yesus Ya, bukalah. datang dengan cahaya dari langit, bukan jatuh ke bumi. Kalau Cahaya sudah dari langit dipecahkan dan katanya. jatuh ke bumi, berarti Cahaya dia dari sudah langit berada di bumi. katanya. Sudah berada di bumi. Faktanya Sudah Paulus berada ada di bumi. Paulus ada di bumi waktu itu. Paulus di bumi yang kau katakan tadi, yang mengaku bintang Iya, timur, cahaya Paulusnya dari langit. ada di bumi. Cahaya dari Berarti langit. cahayanya itu di bumi. Meskipun iblisnya kemudian memberikan buka cahaya, ayatnya, cahaya dari dari langit. langit. Buka Tapi kan ayatnya. faktanya itu tidak terjadi, Cak Ayu. Itu hanya karangan-karangan disebabkan karena dia Buka mengaku ayat, kemudian nggak ada bertemu karangan dengan di Alkitab. suara. Di Alkitab nggak ada karangan. Buka Itu kisah para rasul karangan 9. Cak Ayu, kita buktikan. Nggak ada Di dalam karangan, nggak ada. kita buktikan bahwa itu ada karangan. Di dalam kisah para rasul 22 ya, diterangkan bahwasanya di situ di situ orang-orang yang menemani Paulus itu mendengarkan suara. Tapi di kisah para rasul 22 nomor 9 mereka tidak mendengar suara. Berarti ini karangan karena bertentangan antara satu dengan yang lain. Kisah para rasul itu ditulis oleh satu orang bernama Lukas. Di dalam kisah para pewarta 229 dikatakan murid-murid yang menemani Paulus tidak mendengarkan suara. Tetapi di dalam kisah para rasul 9 nomor 7 di situ dikatakan murid-murid seperjalanan Paulus mendengarkan suara. Berarti ini karangan. Kenapa karangan? Berasal dari orang yang satu, yang satunya mengatakan kodoknya mendengarkan suara kodok, yang tadinya yang lain mengatakan tidak mendengarkan suara kita bahas. kodok. Berarti itu karangan karena bertentangan dari sumber satu orang. Lukas mengatakan murid Paulus tidak mendengarkan suara. Lukas juga mengatakan murid Paulus mendengarkan suara. Berarti ini karangan pembohong yang tidak bisa dipercaya, paham? Begitu Jo. Baca yang pelan, Baca, saya baca pelan. Ya, saya baca. Maka termangu-mangu mula teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Mereka memang mendengar suara itu. Kata siapa? Kata Lukas. Nah, sedangkan di dalam kisah para rasul 22 kemudian di nomor 9 Tetapi jelas tidak sekali melihat dikatakan seorang pun. Bentar. mereka mendengar suara. Mereka mendengar suara, bukan melihat, mendengar suara. Murid-murid Paulus di dalam kisah para rasul 9 nomor 7. Tidak Murid-murid melihat seorang pun. mendengar Tidak suara melihat di situ. seorang pun. Melihat, Ya, mendengar suara. Oke. Tetapi di dalam kisah para rasul 22 seorang pun. Tetapi di dalam kisah para rasul pewarta 22 nomor 9 mereka semua tidak mendengar suara. Yang mana yang betul? Lukas mengatakan mereka yang menemani Paulus mendengarkan suara. Di Lukas yang lain, di kisah para di Lukas, pernyataan Lukas yang lain, mereka yang menemani Paulus mendengarkan suara. Woi, pembohong! Kau bilang tadi tidak mendengarkan suara. Kau bilang lagi mendengarkan suara. Maaf Pak, saya pada saat kejadian saya nggak ada loh. Ada Lukas di situ? Nggak ada. Makanya timpang tindih, kontradiksi, kontraversi antara pengakuan Lukas di kisah para rasul 22 nomor 9 dan pengakuan Lukas di kisah para rasul 9 nomor 7. Ini namanya pendusta. Coba kalau ada orang datang kepadamu, wahai misalnya dia ngaku bom, kau ini sudah makan? Enggak loh, bentar. Kau enggak ini loh, enggak nyimak. Terus tunggu dulu. Dia bilang dibilang lagi sama orang lain pada waktu yang bersamaan, aku belum makan. Lo berarti pembohong dia, pendusta. Dengar itu namanya dulu, kontrasepsi. Bentar dulu kita baca dulu ayat Intinya di makhluk yang datang dulu. mengaku begini Cak Ayu dengarkan saya. Tolong begini Cak Ayu dengarkan.
tidak Cak Ayu melihat dengarkan seorang saya. pun. Cak Ayu dengarkan saya. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus kepada orang Yahudi bahwa dia adalah bintang timur. Saya hitung sampai 10. 1. Sebelum dia terangkat ke langit, pengakuannya bahwa dia adalah bintang timur, tunjukkan di mana tertulis. Untuk apa 2. dia mengakui kepada Yahudi? Untuk apa? 3. Untuk apa dia mengakui kepada Yahudi? 4. Kalau dia mengaku Untuk bintang timur apa? kepada Yahudi, Untuk apa? berarti Untuk Yesus apa? mengaku iblis Siapa kepada Yahudi. Siapa Yahudi? Siapa Yahudi? Yesus mengaku Yesus, kepada orang Israel. Yesus mengaku Yesus kepada datang orang Israel. kepada Israel, pemegang kitab Yesaya. Ada tidak Yesus Israel mengaku? bukan Yahudi. Israel Oke, bukan ada Yahudi. tidak Yesus mengaku kepada orang Israel bahwa dia adalah bintang timur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk apa? Untuk apa Yesus mengakui bintang timur? Kenapa Yesus tidak mengaku bintang timur kepada Israel? Karena kalau Yesus mengaku bintang timur kepada Israel, berarti Yesus mengaku iblis Lucifer Hailale bin Zakar adalah satu perbuatan konyol. Kalau Yesus mengaku, wahai Israel, aku adalah iblis, itu perbuatan konyol. Tetapi iblis mengaku di pengarang Wahyu, akulah putra timur atau bintang timur, putra matahari yang bernama Yesus. Yang menulis Wahyu siapa? Yang menulis Wahyu siapa? Tidak diketahui siapa orangnya. Dengar, yang menulis Wahyu adalah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Kata Yang siapa? yang mana Yohanes adalah murid yang tidak Kata pernah siapa? mati. Ya, Kata itu siapa? Itu Kata siapa? tertulis Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus dan Tidak mungkin mati itu, sebelum Yohanes, tidak kedatangan- mungkin. Dan Yohanes tidak akan mati sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Ya, pahami ya. Salah. Coba kamu baca nomor 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yaitu Yohanes segala. itu Yohanes Pembaptis. Oke. Beda. Oke. Yohanes Oke. Pembaptis dengan Yohanes Oke. murid yang dikasihi Baik. Yesus berbeda Oke. orangnya. Baik. Kita baca nomor 1-nya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, dia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Siapa ini? Yohanes yang mana ini yang dimaksud? Yohanes Pembaptis. Oke, Yohanes Pembaptis. Berarti dikatakan bahwasanya Yesus menyatakan kepada hambanya Yohanes Pembaptis, betul? Yohanes Pembaptis adalah saksi Yesus Kristus. Ya, saksi Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis ini bersaksi kepada siapa? Kepada umat manusia. Yang menulis Wahyu. Beda yang tadi katakan Yohanes Pembaptis dengan Yohanes murid Yesus berbeda orangnya. Iya. Sekarang coba Cak Ayu sinkronkan antara Yohanes Pembaptis dengan Yohanes penulis kitab Wahyu. Sinkronkan coba, bagaimana caranya? Inilah Wahyu Yesus Kristus. Ya. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Disinkronkan di situ. Ini yang menulis di Pulau Patmos Yohanes siapa? Yohanes siapa yang itu Yohanes murid Yesus. Yohanes murid Yesus. Sebelum kedatangan Yesus. Oke. Yohanes murid Yesus menulis sesuatu yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, begitu? Bukan yang dinyatakan Yohanes Pembaptis. Kenapa banyak banget sih Yohanes sih? Yohanes kok banyak banget? Tadi katanya Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim.
dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nya di sini siapa? Yohanes murid Yesus atau Yohanes Pembaptis? Oke, dengar baik-baik ya. Yohanes saya dengarkan. Pembaptis adalah saksi terang akan Yesus Kristus tentang firman Tuhan dan tentang kesaksiannya yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tunggu dulu. Menulis Wahyu adalah murid Yesus yang paling dikasihi oleh Yesus. Dengarkan narasinya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus Kristus memberikan kesaksian kepada Yohanes Pembaptis atau kepada siapa? Kayaknya kamu salah ngomong kayaknya kamu ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus memberikan kesaksian ke Yohanes yang mana? Tentang Yohanes bisa kamu baca di Lukas. Tentang Yohanes Pembaptis bisa kamu Mending baca kamu di suruh Lukas itu kodok 1. yang bicara, kamu diam, Cak Ayu. Kodok itu kayaknya lebih berisik. Baca. Mama Lukas 1. Jadi teman-teman yang datang mengaku akulah Yesus Sang Bintang Timur itu adalah Lucifer. Tidak terbukti bahwa penulis kitab Wahyu adalah murid Yesus. Justru membingungkan. Ya, dah selesai. Lebih baik Bu Rasmi bicara aja dulu dengan kodok, selesaikan masalah utang piutang kalian. Jangan ribut di sini, pusing aku dengarnya. Kodoknya lagi birahi sama si Rasmi. Kodoknya lagi birahi sama si Rasmi. Jadi Bu Rasmi renungkan dan pikirkan dan tanyakan kepala pendeta di gereja. Sampaikan bahwa menurut Bang Suma apa? Pendeta bukan pendesta. Pendeta. Pendesta atau pendeta? Pendeta. Oh sorry. Berarti yang benar adalah pendesta. Nah sekarang pendeta. Hari Minggu nanti, hari Sandai, hari Dewa Matahari Sang Bintang Timur, nanti kalau ke gereja tanya kepada pendesta bahwasanya lain lagi nih. Yang mana yang benar sih? Pendesta, pendusta, pendeta. Ya Allah, pendeta. Yang benar pendeta, yang mana bang? Sih? Pusing pendeta, saya bang, ini. Pendeta, bang. Pendesta. Ya. Tadi ada lagi yang bilang pendusta. Yang mana yang benar? Pusing aku, bang. Tapi yang gue pertanyakan itu ada itu suara-suara dari belakang. Itu apa itu padang suara itu? Itu suara Bintang Timur yang menjelma menjadi kodok. Temannya resmi. Itu temannya resmi. Buka Lukas 3 tentang kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Buka Lukas 3 ya. Lukas 3 ayat 16. Udahlah. Tunjukkan ya, aja kepada kami di sini. Tunjukkan kepada kami di sini Yesus yang asli pernah mengaku sebagai Bintang Timur. Udah selesai. Kalau itu ada, berarti betul. Salah ngomong lagi dia. Udah. Yohanes menjawab. Udah. Kayaknya ini banyak muda ramai nih. Udah. Pokoknya kalau tidak ada pengakuan Yesus mengaku dia Bintang Timur, maka yang datang mengaku Bintang Timur itu adalah Lucifer. Kalah kamu sama aku. Lucifer. Ya, nggak apa-apa. Ya, gimana gak kalah kau banyak pasukanmu di belakang. Ini
dengar Lucifer mau banyak. Yohanes tentang Yesus, dengar kesaksian Yohanes. Tunjukkan aja di mana Yesus pernah mengaku sebagai bintang timur. Itu aja dulu. Sebelum dia terangkat ke langit, pernahkah Yesus mengaku bintang timur? Ternyata tidak pernah. Ketika Yesus mengatakan waspadalah Mesias palsu, Yesus palsu, ternyata begitu dia terangkat ke langit, ada bintang timur yang mengaku Yesus. Akulah bintang timur, Yesus tunas ini Daud. kata Yohanes, dengar. Udah, capek aku dengarkan itu suara apa Aku itu di belakang. baca kesaksian Yohanes Pembaptis. Udah, suruh dulu diam itu pasukan-pasukanmu di belakang. Lagi birahi pasukannya. Itu malaikat-malaikat Lucifer yang ada di belakang, suruh diam dulu. Tetapi akan datang dan membuka tahi kekiknya pun aku tidak layak. Oke. Ini Iya. nggak ada ilmu nih. Ya, suruh dia dulu lah. Mabuk dia. Nggak ada ilmu. Saya minta pengakuan Yesus sebelum terangkat ke langit. Pernah nggak dia mengaku bintang timur? Kalau mengaku bintang 7 mungkin, tapi kalau bintang timur ada nggak sebelum dia terangkat ke langit? Ada nggak pengakuannya? Nggak ada kan? Yesus berpesan waspadalah kepada Mesias palsu, camkanlah sebab Mesias palsu dan Nabi palsu akan datang. Ternyata bintang timur pun mengaku Mesias. Bayangkan aja tuh, artinya iblis pun mengaku Mesias. Untuk apa? Iblis mengaku Mesias, ada di dalam Wahyu 22 nomor 16. Lu mau apa? Ayo. Untuk apa Yesus mengaku bintang timur? Bukan Yesus mengaku bintang timur. Iblis mengaku Yesus. Jangan dibalik. Tadi kamu bilang. Jangan dibalik. Bintang timur, iblis mengaku Yesus. Yesus sudah di langit, Cak Ayu. Nanti Yesus datang kedua kalinya di akhir zaman. Dia nggak ayu kok, dia jelek. Jadi ada suara. Timur. Yesus di sorga kan? Iya. Yesus sudah di langit. Yang datang mengaku bintang timur, yang datang mengaku Yesus itu bintang timur. Beda dengan bintang timur yang datang mengaku Yesus. Dengar, Cak Ayu dengar. Yang datang mengaku, Cak Ayu dengarkan, Pak. Yang datang mengaku Yesus itu adalah bintang timur. Bintang timur itu adalah iblis. Dengan kata lain, iblis datang mengaku sebagai Yesus. Kalau ada pertanyaan, mana pernah iblis mengaku Yesus? Wahyu 22 nomor 16. Itu jawabannya. Jangan dibalik-balik, Bu Rasmi. Jangan dibalik. Iblisnya mengaku Yesus. Di mana dalilnya? Wahyu 22 nomor 16. Kamu bilang di mana? Iblis mengaku sebagai Yesus. Dalilnya Wahyu 22 nomor 16. Ayo. Di situ apa dikatakan? Bintang timur yang gilang gemilang, bukan yang dibuang ke bumi. Itulah bintang timur. Itulah bintang timur yang mengaku kemudian yang datang kepada orang yang ada di Pulau Plamlos, yang mengaku sebagai apa? Bintang timur yang bersinar gilang gemilang. Bintang timur ini siapa? Yang bersinar gilang gemilang. Bintang timur ini siapa? Bukan bintang timur yang dibuang ke bumi. Beda ya, beda. Bintang timur ini siapa? Lucifer. Bintang timur yang bersinar gilang gemilang. Hei, Bu Rasmi. Yang dikatakan kemudian di situ berkilau-kilauan, bukan gilang gemilang. Sedangkan di dalam kitab Yesaya 14, di situ dikatakan sebagai apa? Bintang timur
putra pajar. Kalau putra pajar, pajar itu artinya apa? Bukan gilang gemilang. Pajar itu berkilau, bercahaya. Begitu. Belajar dong. Belajar. Coba Anda lihat yang mengaku sebagai bintang timur di sana. Bintang timur, putra matahari. Yesus ini diajarkan sebagai putra matahari atau tidak? Baca dulu yang Akulah benar terang dong, dunia. ya. Akulah Baca yang terang benar dunia. dong. Terang dunia itu apa? Terang dunia itu apa? Baca Ada yang yang tahu? benar. Terang matahari. Terang matahari. Akulah terang dunia. Akulah terang matahari. Ya, Bu Rasmi, begini aja Bu Rasmi. Saya sudah mengajarkan kepada ibu, silakan aja dengan konsep dan doktrin Anda. Tolong tanya kepada pendeta kalau datang ke hari Minggu, sampaikan, Bang Suma titip pertanyaan, pernah tidak anak Maria mengaku sebagai bintang timur? Pasti mereka akan mengatakan, gak pernah, indek nara, tidak ada itu dia mengaku seperti itu. Nah jawab, tanya lagi, kenapa kemudian iblis di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku Yesus? Nah, kenapa kita Kristen percaya kepada pengakuan iblis yang mengaku Yesus itu? Tanya begitu kepada pendeta. Oke? Baca yang benar, baca yang benar. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Itu pengakuan bintang timur. Langsung kumangkulnya ya, Rinda. Aduh. Para Bu Rasmi nih, para Bu Rasmi. Bu Rasmi, lebih baik kamu ke Makassar, Bu Rasmi, jualan coto di rumah sakit Dadi. Pasien apa dulu jualan? Bantu cuci piring. Yesus waktu hidup nggak pernah dia mengaku bintang timur. Setelah nggak ada suara mengaku Yesus adalah bintang timur. Ada bintang timur datang mengaku sebagai Yesus. Nah, artinya ada Hailal bin Zakar yang mengaku Yesus gitu. Nah sang yogi nabalu ya sana Yesus. Ya. Kan dia mengatakan di dalam Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku akulah dia. Oke? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, menggunakan namaku. Nah, bintang timur memakai nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Akulah Yesus. Nah, akulah dia. Lukas 21 nomor 8, coba ditatap-tatap itu. Ditatap dan ditatap, dibaca dan dibaca. Dipahami dan dipahami. Waspadalah. Sebab akan datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Mageniro? Terjadi kan? Terjadi. Aku Yesus, sang bintang timur. Bintang timur Lucifer. Lucifer adalah Hailal bin Zakar. Hailal bin Zakar adalah setan, iblis. Jadi maksudnya apa, Bang? Maksudnya yang datang kepada penulis kitab Wahyu, kitab mimpi, dan juga yang datang kepada Paulus itu adalah bintang timur yang adalah iblis. Jadi maksudnya apa lagi? Maksudnya kalian itu adalah prajurit iblis dan pendeta-pendeta kalian itu adalah malaikat-malaikat iblis. Memang Muslim mengajarkan begini, Bang? Bukan, Yesus yang mengajarkan, bukan Muslim. Abang, Yesus yang mengajarkan ini. Bukannya ada untukmu agamamu dan untukku agama. Nah, itu kalau mau menangis di dalam di gereja, jangan di sini. Bukan, Bang. Ini diskusi, bro, ini diskusi lintas agama. Kok menangis, datang sini nangis. Ya kenapa abang menjelekkan Tuhan orang lain? Lo kok jelek? Loh kok menjelekkan? Ya mengaku bintang timur kan makhluk yang datang kepada penulis Bible. Berarti abang tidak mengamalkan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini justru kita mengajarkan agamamu. Enggak, kalau saya tidak mengaku Kristen. Bukan, karena abang mendiskredit. Saya adalah Muslim.
Anda adalah Kristen. Ajaran Kristen ya ajaran Kristen. Ajaran Kristen Wahyu 22 nomor 16 ini ajaran Kristen. Ada bintang timur mengaku Yesus. Itu ajarannya sama tuh Kristen. Ajaran Kristen itu ajaranmu. Ajaranku, ajaranku. Begitu, brother. Nah, sekarang ini aja, bro. Lu tanggapi dulu itu loh ya. Wahyu 22 16. Bang Andi lanjut ya. Ya. Saya bikin kopi dulu campur masaku ya. Jangan dulu lah, ini dulu nih. Dansar, lu tanggapi dulu Wahyu 22 16. Itu tadi yang dibahas. Wahyu 22 nomor 16. Hah? Nggak ada yang harus ditanggapi. Terus ngapain naik ke sini? Nangis. Nggak ada di sini kata-kata kalau Yesus apa, nggak ada. Apa sih? Cuma aja yang ambil kesimpulan. Ya kalau begitu lu luruskan coba, bisa nggak? Nggak ada yang diluruskan, ini biasa aja. Bintang timur. Terus kenapa? Bintang timur itu siapa? Ya, bintang timur itu menuju ke Nazaret. Lah kok ke Nazaret? Apa hubungannya lagi nih? Pasien baru nih. Abang belum tahu. Nazaret maksudnya Andi Nasar. Oh. Bintang timur itu ya berhubungan dengan Pulau Patmos. Bukan, bintang timur itu tanda kelahiran Yesus, diukat astronomi. Buset dah, Ya, peramal bintang, orang maju lagi di bawah-bawah. Iya, jadi nggak ada ke arah kata bintang timur terus abang harus menyimpulkan Yesus itu Lucifer dan enggak ada Yesus Lucifer, kebalik. Itu jahat. Kebalik. Jangan dibalik. Lucifernya mengaku Yesus. Jangan Yesus mengaku bintang timur. Jangan kau balik-balik, bro. Yesus tidak pernah berkata akulah bintang timur. Tapi ada makhluk bernama bintang timur yang mengaku Yesus. Di mana tertulis Wahyu 22 nomor 16. Coba Anda baca pelan-pelan di situ. Dan gini Bang Zuma, ada satu perumpamaan. Dipakai oleh dua hal. Namun nggak usah perumpamaan, langsung baca data aja, bro. Iya, bintang timur kan. Ini aku kasih tahu dulu, jangan di mute dong. Wahyu 22 16 baca dulu. Di sini komalnya harus main mute ya. Enggak, baca dulu Wahyu 22 16. Iya, ini saya udah baca. Coba baca. Sekarang kita fokus dulu ke kata bintang timur. Baca dulu. Dari Mana tadi kan bacanya? kalian udah baca. Anda belum baca? Oke, aku Baca Yesus dulu. telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Bintang timur yang gilang. Nah, udah sebentar. Bintang timur. Nah, kata bintang timur ini sekarang gini Bang. Sebuah perumpamaan itu kadang punya satu makna, dua makna, tiga makna, itu sudah normal. Udah normal. Makanya kadang ada bintang timur itu iblis. Cuma gini. Bukan gitu Zuma atau siapa, belum tentu. Dan bintang timur di sini tidak mengarah ke iblis. Kalau buat Kristiani, bentar dulu. Kalau buat Kristiani di sini artinya bukan yang ke arah iblis, tapi buat kamu, bentar dulu. Buat kamu yang tidak suka sama Kristen. Jangan kamu cerita jualan obat di sini. Kamu soalnya kamu tunjukkan dulu di mana Yesus mengaku bintang timur sebelum dia terangkat ke langit. Di mana? Segala firman telah kusampaikan kepada mereka. Dengar, segala firman telah kusampaikan kepada mereka. Segala firman. Nah, tolong tunjukkan firman. Enggak, kamu dengar dulu. Jangan. Tolong tunjukkan. Terus ngomong terus. Siapa yang menghujat? Kamu menghujat tapi pingin ngomong terus. Mana saya menghujat? Kasih kesempatan di mana? saya ngomong. Di mana? Dong. Di mana saya menghujat? Di mana saya menghujat? Kasih kesempatan dulu saya ngomong. Di mana saya menghujat? Kalau nggak ngasih berarti kamu cemen. Di mana saya menghujat? Udah kasih kesempatan saya ngomong dulu. Saya dulu. Gantian. Kau dari tadi bernarasi tapi cuma nangis. Dengarkan saya. Kalau kamu nggak mau saya ngomong. Ya udah silakan. Lu siapa? Cuman sampah, penyembah setan. Emang penting lu? Pendetamu suruh kesini. Ditanya baik-baik. Ditanya baik-baik. Yesus kan sudah menyampaikan firman-Nya semua tuh. Nah, selama Yesus hidup, pernah nggak Yesus mengaku bintang timur? Nggak pernah.
Ya kalau nggak pernah, kenapa dia setelah nggak ada yang datang mengaku bintang timur? Ini Yesus beneran apa? Membawa nama Yesus, tapi ujung-ujungnya bintang timur. Orang berakal tidak mungkin percaya. Kenapa orang Yahudi tidak mau menjadi Kristen? Karena ternyata makhluk yang datang kepada Paulus adalah Lucifer, bintang timur, Lucifer, yang di dalam kitab mereka adalah iblis yang memberontak. Yesaya 14 12 sampai 15 16 lah. Atau perikop juga boleh. Kristen itu kalau diskusi, kalau mau dikasih poin, dia nggak mau denger, dia mau bersayap terus gitu. Ya mau kayak mana lagi, pasukan-pasukan Lucifer bagaimana caranya bisa bela diri? Itulah yang dilakukan Bang Andi. Andaikan saja kotoran sapi bisa dijadikan sebagai alat untuk menutupi, itu pun yang dia pakai, mau kayak mana? Tak ada daya dan kekuatan kecuali berangan-angan. Misalnya begini ya, Bang Juma selama hadir di TikTok lah ya teman-teman, itu nggak pernah ganti nama, namanya Bang Juma. Pas kira-kira kamu lagi ke Amerika, di sana kamu tidur mimpi, akulah Juma. Nah, percaya nggak tuh? Nah, kan gitu ya. Ya kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitulah analoginya gitu lah. Masalahnya gini Bang Handi, Yesus sebelum terangkat ke bumi, terangkat ke langit, dia berpesan. Dia berpesan, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, ya kan? Pembinasa keji. Baca kitab Daniel, di situ akan diuraikan sifat-sifat Paulus. Muncul semua di situ. Nah, sekarang masalahnya Yesus ini berpesan. Jadi apabila ada orang berkata, ada dia di sana, ada dia di sini, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan mukjizat yang bahkan bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang pilihan aja bisa disesatkan, apalagi jemaat-jemaat hanya pemakan babi begini. Orang pilihan aja bisa tersesat. Oleh karena itu, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Anak Manusia akan datang kedua kalinya dengan ditandai cahaya seperti kilat yang menyambar, yang bersinar dari timur sampai barat. Bintang-bintang akan berjatuhan, langit akan bergoyang. Nah, itu tanda kedatangannya. Ditambah lagi Kisah Para Rasul 1 nomor 12, nomor 11. Yesus yang kalian lihat naik terangkat ke langit ini akan datang kedua kalinya sama seperti kamu melihatnya ketika dia naik ke langit. Begitu juga dia datang kedua kalinya. Berarti Yesus datang dengan jasadnya. Sementara yang datang di Pulau Patmos itu hanya mengaku, akulah bintang timur, Yesus Kristus. Parah kali lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bintang barat ya Bang ya, bukan Pak Deddy? Ya, bintang barat Bang. Oh ya, silakan Pak Deddy. Ya, salam kenal aja buat Bang Zuma ya. Iya. Bang Adinya, buat Binda Blokir, semuanya lah. Ya, terima kasih semuanya udah menaikkan ya. Ya itu aja Bang. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut lagi Bro Daniel Manuhutu. Selamat sore Pak Daniel. Malam. Malam ya, Indonesia malam ya. Ya silakan Pak Daniel. Aku mau ngomong sama Zuma itu. Tapi suara enak bisa digedein dikit Bang.
Memangnya semua itu siapa Ya kenapa sih Anda datang naik marah-marah? Kenapa? Dia tuh jangan terlalu menghujat anjing dia itu. Buset, keluar lagi Saya kata-kata tidak pernah Tuhannya. mengatai Anda anjing, Anda yang menghujat saya anjing. Yang mana yang menghujat ini? Hei, Anda mengatakan saya penghujat. Saya tidak pernah mengatain Anda anjing. Anda mengatain saya anjing, berarti Anda yang menghujat. Lucu ente. Kamu tuh jangan di-mute. Biar orang-orang lihat beginilah tabiat Kristen. Jangan di-mute. Kenapa tiba-tiba bawa binatang, Mbak? Pengikut bintang timur, penyembah bintang timur, ente kenapa? Lagi haid? Banyak tagihan? Urat asam kambuh? Lambung asam kambuh? Atau apa? Kenapa? Hei, penyembah bintang timur, kamu lagi haid? Rok minimu sobek. Kok tiba-tiba naik kesurupan, bilang kita menghujat? Bicaralah. Penyembah bintang timur, ngomong. Apa deritamu? Kalau cicilan motor belum kebayar, jangan bawa-bawa ke sini lah. Iya, betul. Tagihan koperasi, listrik nunggak 3 bulan. Anak sekolah mau bayar, sekolah belum dibayar. Pisang belum berbuah. Mertua minta dibelikan beras, jangan kesini ngamuk-ngamuk. Mengeluarkan kata-kata yang kau makan tiap hari. Gimana sih kau muntahin di sini? Gimana sih? Kau bilang saya penghujat, habis itu kau yang hujat saya. Kalah slot. Oh iya, kalah slot. Akhirnya sampai BH bini juga dijual. Menderita kudaeng. Kenapa Ki? Jangan suka main slot. Udah dilarang itu. Apa deritanya kita kudonge? Ceritalah kakak, kenapa? Hak sepatunya lepas. Tali dasarnya putus. Kenapa? Atau pas bersin gigi palsunya kelempar dan hilang. Susah carinya di mana lagi? Gimana saudaraku penyembah bintang timur, Hilal bin Zakar. Kenapa saudara? Apa masalah tak? Saya akan menjelaskan apa adanya, Bung. Yesus ketika datang kepada muridnya, umatnya, Bani Israel, tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Tiba-tiba 70 tahun setelah dia terangkat ke langit, ada makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus yang adalah bintang timur. Sedangkan menurut tradisi Yahudi, bintang timur yang adalah Hilal bin Zakar itu adalah iblis. Ayo, bagaimana itu, Bos? Bisakah Anda menjelaskan ke kita? Hilal bin Zakar yang adalah bintang timur datang mengaku sebagai Yesus. Dan yang kalian sembah sekarang adalah Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Ini kayaknya siapa nih mau bantu dia nih, ngomong terus siapa yang satu nih? Apa sih namanya nih? Slow bro, Solai bro, pakai dasi bro. Habis rapat, silakan. Bro, kalau kamu bicara gantian ya. Dia pakai dasi. Nggak mau dia ngomong.
Apa nih kasih momen? Bang Riko silakan Bang Riko, ada yang mau disampaikan Bang Riko. Kasihan dia tuh dari tadi nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin dikit Bang Juma. Belum ya? Ya, salam kenal semua yang belum kenal. Saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung. Berjualan aneka cemilan dari Belitung. Ada pempek sutra Tenggiri, ada abon Tenggiri, ada kerupuk Tenggiri, ada pastel mini abon Tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi-cumi. Yang berminat untuk memberikan bingkisan ini kepada para debater seperti yang ada di sini, Bang Zuma, Bang Handi dan semuanya, silakan hubungi saya melalui WhatsApp saya ada di bio ini, diklik aja akun saya. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan, Belitung, melalui JNT, JNE, Lion Parcel, Sanksi Cepat. Insya Allah amanah dan halal. Kami bisa mengirimkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Tidak bisa COD tentunya ya. Terima kasih. Yang ingin pesan silakan langsung. Bang Zuma mohon ditambahin tolong dikit. Ya, sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa kami dari Apologet Islam Indonesia mewakili saudara kami Riko Mu'alaf jualan ya, menjajakan kemudian beberapa menu, beberapa produk ya, dalam hal ini makanan ringan seperti terigu mentega yang kemudian diolah menjadi kerupuk, keripik, empek-empek Palembang, dan roti maros, jalang kote, bukan jalang kote, apa namanya? Jalang kote apa namanya Bang Hani? Pastel. Ya, jalang irian. Ya, pastel, terigu cimol, peletek, ya, stik cumi. Ya, pokoknya teman-teman, saudara Riko ini menjual jajanan yang sifatnya adalah cemilan, ya, berbentuk kerupuk, bentuk keripik, pastel, kemudian ada abon juga ada, abon ikan tenggiri, kemudian peletek ikan tenggiri, kemudian rica-rica oten ada juga. Bang Zuma itu yang kemarin dikirim parapennya udah nyampe belum? Udah, ini ada di atas meja. Wah, cantik kali dah. Terima kasih banyak ya sahabat yang telah mengirimkan cemilan yang begitu banyak sekali, 2 kontainer. Luar biasa ini. Jadi teman-teman silakan membantu kemudian usaha saudara kita ini supaya perekonomian beliau bisa meningkat, membantu keluarga. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, saya selalu dan sama-sama Bang Riko. Tapi Bang Riko, abon saya udah habis loh. Oh iya, nanti saya bilangin lagi. Jangan, ntar aku yang bayar sendiri, jangan. Tinggal duitnya bendaharanya. Yang ingin memberikan kepada para debater untuk menemani mereka debat ya, silakan untuk japri saya ya. Saya tunggu loh. Wih, mantap tuh. Saya udah mau sebulan lebih nih, baru mau habis 2 kilo. Ya, sarapan langsung pagi, yang mau silakan langsung ke WhatsApp saya, ada di bio akun ini ya, akun Riko Mu'alaf jual cemilan, diklik aja, ada nomor WhatsAppnya di atas itu. Oh iya, namanya cemilan. Ini yang kupikir dari tadi. Saya mau bilang cemerlang, skincare, skincare apa ya bahasanya? Ternyata jualan cemilan. Nah, cemilan ini yang susah tadi ku ingat. Aduh, Masya Allah. Ada yang bicara kotor di bawah, katanya itu orang Batam. Bicara kotor dia. Hah? Apa itu? Udah lewat. Cemilan kan? Subhanallah. Kenapa Daniel ini nggak mau lagi ngomong? Dikerak musuh timunya, mulutnya sama bintang timur. Dikerek bet. Nah, pito itibun na bintang timur.
Tadi gimana? Kemarin banyak Jumat. Ada Alhamdulillah Bang Andi. Ya, Saya belum kirimkan ininya ya, videonya ya. Belum. Alhamdulillah. Rame sholat Jumat. Ya, alhamdulillah sesuai dengan target kita 2 sub. Alhamdulillah 2 sub tadi yang sholat Jumat. Nanti saya kirim videonya Bang. Teman-teman yang ingin lagi berbagi Jumat depan ya, Jumat depan silahkan. Di sana kita targetkan biar masjid kita rame karena memang tempatnya jauh dari perumahan. Jadi makan siang gratis habis sholat Jumat di benar sekali. Masjid Nur Maulida di tempat wisata top. Ayo yang ingin berbagi ayo silakan hubungi Insyaallah saya. Jumat depan akan semakin ramai Bang Andi. Nah itu baru permulaan ya. Ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Jenderal Naga Bonar. Sudah aku bilang kau jangan beteng betul-betul lah kau. Teman SD saya ini Jenderal Naga Bonar. Gurunda. Kebetulan habis sholat Jumat tadi, saya sempat lihat Gurunda lagi. Bukan tadi sholat Jumatnya kemarin. Oh iya kemarin. Iya kan udah jam 1 ini. Iya. Di tempatku udah jam 4 Bang. Iya betul. Gurunda lagi mau berobat tadi Gurunda ya? Yang mana? Oh iya betul, terapi. Oh iya. Gimana keadaannya Gurunda? Dah sembuh? Alhamdulillah sehat. Kebetulan juga tadi habis sholat Jumat, saya lihat live Bunda Rahmi sama Bunda Rahma dengan kalau Rahmi itu tadi yang ada kodoknya. Bunda Nora. Juragan kodok. Sama Bunda Nora tadi. Oh iya. Ada tadi diputar Bunda Nora itu masalah penghujat itu. Kemudian ini bagi saya udah kelewatan kali mereka itu menghujat. Makanya saya minta tadi ke Bunda Nora supaya dikirimi apa itu. Maksud saya itu, saya lebih, karena saya orang lapangan, saya mau mencari-cari yang penghujat. Terus terang aja, saya udah banyak berkeliling yang penghujat ini ya main jumpa-jumpa di lapangan aja Gurunda. Saya pengen tahu ajak main catur. Termasuk si Daniel tadi. Saya mau dengar muncungnya tuh ngomong tadi tuh. Kok langsung main anjing-anjing aja. Kebetulan anjing herder saya juga namanya Daniel. Kemudian aduh. Mana tahu. Bentuknya sama kan. Mau saya minta buka cam tadi tuh. Atau mirip ya kan? Iya. Ya gitu aja Gurunda. Sehat selalu Gurunda ya. Ya sama-sama Bang. Ya. Masya Allah, terima kasih doa dan perhatiannya. Saya memang gini loh Bang Jenderal Naga Bonar. Saya perhatiin kalau para mualaf yang buka room itu memang OT-nya ngumpul semua, diserang gitu loh habis-habisan. Gitu loh. Saya sering ngintip itu, tapi saya nggak pernah dinaikkan mereka itu Bang Andi. Mungkin mereka tahu karakter saya kan. Tapi tadi ada lucu, saya naik di komal mereka di Oten, bahas materi ini. Ada yang namanya Laskar Kristus, berkelahi satu komal, ribut, bagus, saling dorong-dorong. Kamu lah yang jawab, kata dia. Lucu sekali itu. Alamak, saya dinaikkan, diturunkan, dinaikkan lagi, diturunkan lagi. Berantem dia, sesama mereka berantem. Kemudian kita juga sering di mute mereka Gurunda. Itu yang tambah naik darah 45 itu. Wajar lah itu Bang. Saya mau kepada netizen ya, teman-teman ya yang ada di sini. Kalau Banyu mau masuk room hotel, lu jangan ikut masuk di situ, mending nonton di YouTube aja. Rame lah komal dia. Itu jangan nonton di situ. Cari YouTube aja udah. Seru tadi Bang Hadi ya kan, lucu ya kan, bakku dorong-dorong dia. Kamu lah yang jawab, kamu aja, kata dia. Sama dengan ada orang di kapal ada yang jatuh.
Bakul rondo. Saya ingin tahu, Kapten. Siapa yang dorong saya tadi katanya? Kirain mau minta apa gitu. Saya nggak mau. Mau dikasih istri nggak mau. Kasih harta nggak mau. Jabatan nggak mau. Oh, semua orang terkesima. Apa ini tegang kan? Lalu Bapak maunya apa? Aku mau tahu siapa yang dorong saya tadi. Ternyata orang tua ini jatuhnya didorong. Nggak niat menolong, kedorong dia. Cuman karena terlanjur sudah dibawa kan, ya terpaksa diambil lah ya wanita itu. Tapi naik ke atas sudah, menggerutu kali dia, mau kurang ajar. Orang semua tepuk tangan, Pak Tua luar biasa. Jadi pahlawan. Padahal orang setengah mati nih jantungnya ini dia fungsikan. Orang sudah ketakutan, mau digigit buaya, digigit ikan hiu. Loncat tiba-tiba dinginnya minta ampun. Tak pernah bayangkan kalau dia akan turun. Ternyata Pak Tua ini orang didorong. Seperti Daniel lah. Tadinya dia tidak mau naik sini. Ini siapa namanya ini? Handianto ya, yang tadi yang bilang guguk gitu ya. Ya bukan, beda. Handianto bukan. Andrianto bukan. Andrianto ini pedagang sapi. Iya, ya Masya Allah. Seperti Daniel tadi yang naik, kedorong itu, ketarik. Padahal dia nggak minat naik, tiba-tiba ada yang dorong. Terpaksa dia bilang guguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Pak Rianto gimana? Sapi gimana? Berkembang Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hanya untuk mengikuti Gurunda Juma. Saya sebagai pengikut untuk mendengarkan semua ilmu-ilmu yang diberikan dari Gurunda Juma. Akan saya berikan kepada orang-orang di sekeliling saya. Cuma Masya Allah. Ada yang masih saya ini kan masih saya perlu belajar lagi dari Gurunda Juma. Saya mau bertanya pada Gurunda Juma nih. Tadinya orang ini untuk memberikan izin kepada kami yang orang-orang Muslim di sini untuk melakukan ibadah itu, kadang kita sebagai pekerja itu susah ya. Tapi lama-lama dengan atau dapatkah hidayah dari manakah tiba-tiba mereka bisa memberikan izin gitu. Menurut Gurunda Juma, ilmu apa yang harus saya berikan kepada orang-orang tersebut? Mohon Maaf Bang, tadi putus-putus. Gimana Bang Andi? Apa ya? Saudara kita ini maksudnya gimana? Putus-putus tadi Bang. Iya, Gurunda Juma. Cek. Halo. Gimana? Iya, Gurunda Juma. Gini, kita ini bekerja. Kita ini seorang Muslim harus melakukan semua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di waktu 5 waktunya itu. Betul. Sedangkan kami yang Muslim ini sangat susah sekali untuk melakukan itu. Tapi pada awalnya kami rada susah untuk melakukan itu, tapi kami sempatkan dalam selang waktu untuk mencuri waktu untuk beribadah. Sampai di waktu hari Jumat kami melakukan itu secara bergantian. Tapi dengan seiringnya waktu, akhirnya mereka yang di luar non muslim itu mengerti bahwa kami adalah melakukan ibadah itu sesuai dengan ajaran kami. Nah, untuk kedepannya itu bagaimana menurut Gurunda Juma untuk solusi yang baik untuk memberikan makna dari seorang muslim ini perlu ibadah
waktu 5 waktu ataukah sholat Jumat kepada mereka itu. Tolong mohon di. Tapi hari Jumat diizinkan ibadah kan? Tidak dilarang kan? Nggak dilarang, cuman kadang-kadang mereka dari non muslim ini kadang nggak ngerespon gitu. Karena kan pekerjaan saya ini sebagai pengamanan. Jadi kadang-kadang kalau kita saya berikan pertanyaan apakah saya boleh, tapi kadang-kadang kan mereka nggak ngerespon atau nggak ngejawab gitu. Kayak gitu Gurunda. Kalau gini, saya ini kan bagian HRD juga terkait dengan tenaga alidaya. Iya. Saya punya ratusan satpam, trapper, OB, cleaning service, ada juga beberapa sekretaris dan juga admin. Pokoknya intinya semua tenaga alidaya itu di bawah kendali saya. Ada suatu saat saya ditelepon oleh beberapa security. Dia sampaikan bahwa ini gimana Pak, kami dilarang ibadah. Jadi saya datang kemudian di Capem, ya, saya sampaikan bahwa sejatinya kantor kita itu belum memenuhi protap keamanan tentang gedung vital baik swasta maupun negara punya atau BUMN. Karena menurut peraturan keamanan SOP-nya itu dari Mabes Polri, tempat vital seperti bank atau perusahaan apa gitu ya, itu ada protapnya. Emang harus ada pengamanan yang non dan juga pengamanan yang muslim, supaya kalau hari Jumat itu ada yang bertugas untuk menghandle, ya, membackup keadaan itu. Akhirnya waktu itu saya katakan mau tidak mau Anda harus ibadah. Anda takut kemudian kecurian, ya ini kantor kita belum sanggup untuk menyediakan TAD sesuai dengan protap Polda. Nah, terus ditanya sama saya waktu itu, terus Pak gimana kalau ada hal-hal yang terjadi dengan kantor ini? Sementara ini kan kita tahu, saya bilang percaya kepada Allah aja. Ini kan hari Jumat, tutup kasnya, tutup kantor dari luar, udah selesai. Kalau ada kemudian TAD yang non, suruh standby, mau dia OB, mau dia sopir, dan akhirnya alhamdulillah dijalankan waktu itu. Driver, OB, kemudian cleaning yang non, kita manfaatkan untuk membackup kantor yang lain, ibadah Jumat lancar. Seperti itu adanya. Alhamdulillah sih sampai sekarang ini kami dari tim pengamanan saling membackup Gurunda Juma. Tapi apakah dari backup itu, apakah saya merasa berdosa atau tidak Gurunda Juma? Karena saya lebih mementingkan diri sendiri ketimbang nantinya teman saya nanti memang bergantian gitu. Apakah itu saya berdosa atau tidak kira-kira? Oke, saya tanya dulu. Ini perusahaannya milik negara? Milik swasta. Oh, swasta. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai akidah, kalau ada perusahaan yang mempekerjakan kita kemudian itu sedang melanggar akidah kita, harusnya kita keluar. Itu sih. Itu yang bisa saya kemudian. Karena kenapa? Pekerjaan ini menghantarkan kita jauh dari Allah. Tetapi ya, ada uzur juga. Ya. Pak Eda, ketika Anda meninggalkan pekerjaan ini swasta murni kan? Swasta murni. Bukan perusahaan pribadi dalam arti kata, bukan usaha pribadi kan? Tapi usaha perusahaan. Swasta murni. Atau hanya toko kelontongan? Swasta murni. Ya udah, maksudnya kan ada ini, ada dari vendor itu ada rolling. Misalnya
sahabat saya ini dari vendor atau koperasi atau apa? Dari organik langsung. Oh, organik. Ya itu yang susah ya. Susah itu kalau organik ya. Enggak, maksud Ya. gini, Guru. Maksud saya gini. Gimana? Cuman secara saya bergantian. Jadi gini, Jumat kemarin saya Jumatan. Nanti Jumat depan saya nggak Jumatan gitu. Itu apakah waktu pas kita menjalankan sholat Jumat itu apakah kita merasa berdosa? Kok sesama Muslim saya kok nggak ikut Jumatan gitu? Apakah itu dibenarkan apa gimana enggak? Poinnya gini, hal yang menyebabkan kita itu boleh uzur tidak ibadah itu tidak termasuk itu masalahnya gitu loh Bang. Iya benar-benar. Itu dia masalahnya. Jadi dipikirkan lagi lah. Insya Allah ada pekerjaan yang lebih bagus atau tempat yang lebih bagus. Sudah pendidikan Gada Utama, Gada Madya? Gada Madya. Sudah? Udah. Alhamdulillah. Artinya kan bisa di tempat lain. Manfaatkan kemudian ijazah ijazah keamanannya. Tapi umur saya nggak bisa Gurunda Jumat. Oh gitu. Berarti ada penyebabnya ya. Ya banyak-banyak bertaubat aja, banyak-banyak berdoa aja. Insya Allah Gurunda Jumat. Terima kasih atas informasi dan solusinya Gurunda Jumat. Untuk kawan-kawan semua, teman-teman yang ada di atas, terima kasih untuk telah menyediakan waktu dan luangnya. Semoga sehat selalu, berkah selalu, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda, saya mau bertanya nih Gurunda. Iya. Di tahun 2015, mohon tanggapannya Gurunda. Di tahun 2015 saya dipercayakan memimpin sebuah perusahaan di bidang perkebunan kelapa sawit nih Gurunda. Gimana Bang? Perusahaan ini adalah perusahaan non muslim atau Cina Gurunda. Cina iya. Oh. Nah, kebetulan memang nggak ada larangan beribadah apa segala macam, nggak ada. Cuman pada saat itu saya berinisiatif, saya mendirikan membangun musola sama rumah ibadah gereja kecil-kecilan lah. Kalau Kristen nggak tahu saya apa namanya, pokoknya saya bangun ya gereja kecil lah. Kalau Muslim kan musola. Iya. Jadi saya minta tanggapan Gurunda. Pernah juga saya dengar ceramah Ustadz Abdul Somad. Berarti kan dari sisi saya mendukung pergerakan non Muslim ini, kira-kira begitu Gurunda. Pendapat Gurunda gimana kira-kira itu Gurunda? Mohon pencerahannya Gurunda. Ya, artinya menyediakan tempat untuk orang-orang menyembah selain kepada Allah, kan gitu poinnya. Iya Gurunda. Tapi kan sudah nggak lagi. Enggak. Sekarang perusahaan tersebut sudah saya tinggalkan. Ya, bertobat sudah kan? Iya. Sudah lah. Iya. Itu kan dulu. Sekarang nggak lagi. Kalau perlu sekarang dirikan masjid lah. Iya Gurunda. Maksud saya waktu saya membangun itu apakah kesalahan saya mutlak, karena biaya juga kan biaya dari perusahaan, bukan dari saya, hanya untuk membuat karyawan di situ ya saling menghargai gitu lah, kira-kira tujuan saya kira-kira waktu itu Gurunda. Artinya kan profesi yang menuntut itu ya. Iya betul. Artinya tidak ada unsur kesengajaan mau ria, mau dibilang supaya dianggap sebagai orang yang toleran, supaya dianggap sebagai orang yang ringan tangan membantu orang seterusnya, tapi murni adalah dinas. Iya betul Gurunda. Oke. Ya cukup bertobat aja,
kemudian jangan diulangi dan niatkan untuk membalas itu, untuk membangun, ya minimal berimpak sedekah untuk pembangunan masjid, kan gitu lah. Amin, insyaallah. Insyaallah aman. Amin. Makasih Gurunda. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin teman-teman kembali saya mengumumkan teman-teman yang ingin menjadi kontributor ya tentang King-Care, usaha yang saya rintis, yang kami rintis. Kemudian teman-teman yang ingin ikut menjadi bagian daripada usaha kami ini, itu menjadi yang menjajakan kemudian King-Care yang kami produksi, ya silakan bergabung dengan kita. Nanti bisa menghubungi Bang Handika atau Bang Sadri di Bang Suma Store. Insya Allah dalam waktu dekat ya, nanti teman-teman yang mendaftar akan kita hubungi. Kita akan hubungi, adalah yang menghubungi ya. Ada nanti orang kita yang akan menghubungi yang mau menjadi kontributor atau yang menjadi teller yang ada di wilayah-wilayah. Nah, termasuk DPW itu nanti kita akan buatkan kemudian kontrak untuk supaya bagaimana kita bisa kerjasama dengan baik. Kita jangan mengharap bantuan, tapi kita harus berusaha supaya kita bisa memberikan bantuan. Bang, bukannya teller itu yang kerja di bank ya, Bang? Kupikir orang ini sudah pingsan, masih ngomong juga. Lagi sikat gigi loh, mau tidur sikat gigi dulu, cuci muka gimana sih? Ah, bukannya yang teller itu yang kerja di bank ya, Bang? Iya, so, diamlah dulu. Kita mengajak teman-teman kita ini untuk kemudian menjadi agen kita, menjadi stokis, supaya nanti kalau ada pertemuan Bang, stokis tahu nggak Bang? Stokis itu Bang yang kalau kita biar paha kita kelihatan mulus, saya itu pakai stokis Bang. Itu stokis. Saya ngomong apa tadi? Waalaikumsalam. Stokis. Waalaikumsalam. Stokis Harusnya itu apa? kalau biar paha kita kelihatan putih pakai Ya, stokis. harusnya saya ngomong apa dong? Stoker. Distributor. Bukan stoker. Terus? Iya, distributor, reseller. Ini stokis. Oh, teller yang kerja di bank. Stokis juga Bunda permanen, sama stokis juga dibilang. Nah, ada temanku. Yang untuk paha itu stocking. Untuk yang Pade putih-putih paham, stokis. Pade baru paham. Pinter Pade, 100 buat Pade. Oke, Ya, lanjut lanjut lagi ya. Ya. Jadi teman-teman, nanti pengembangan usaha kita ini kalau udah maju gitu ya kan, udah maju kan kita bisa happy, kita bisa bertemu, jumpa dengan kontributor yang ada di Sumatera, kontributor yang ada di Papua, kontributor yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa Barat. Kita bisa jumpa kemudian untuk entah itu kita rekreasi, piknik, atau kita jalan-jalan ke Dubai, beli kuaci di sana, atau kita pergi makan siang di Jepang. Beli kuaci ke Dubai. Masih muncul juga. Ada yang punya racun tikus nggak? Gaya gue beli kuaci di Dubai. Tadi habis nelpon saya di Ahi. Iya. Nangis. Gak bisa masuk ke grupnya. Gak ada nangis. Ih, Pade jangan. Ini Pade sama aja kayak cuma nambah-nambahin nangis. Dekat Pak De. Tolong Pak De. Tapi gak pakai nangis juga Pade. Jangan kayak Bang Juma Pade ya. Ya, jadi itu dia teman-teman, kita punya program-program. Nanti kita bisa umroh bersama. Ya minimal umroh itu di Tanah Kusir atau di Tanah Toraja. Jalan-jalan. Tanah Kusir kuburan, woi. Tanah Kusir kuburan. Masa rekreasi ke taman Tanah Kusir kuburan doang sana. Ini kapan selesainya ini saya promosi? Gak ada selesainya kalau begini. Apa promosi itu? Bagaimana nih Bang Jenderal Nagabonar ini? Kenapa ini orang-orang kayak promosinya pun ngade-ngade. kayak Oten Ke semua Dubai ini. beli Lagi- kuaci macam betul kali.
Kayak gitu maksudnya. Jadi teman-teman yang berminyak silakan bisa menghubungi kan berminyak berminyak kan. Nah, apa itu berminyak? Kenapa orang berminat? Ada yang punya berminat enggak ya? berminat. Bang Riko nanti balas WA saya. Udah kabur dia. Kamu kirimkan pletek ke blokir, tapi ingat kasih racun tikus. Tiba-tibanya benar-benar ada yang kirim, mampus. Na'udzubillah, janganlah jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, amin. Gitu ya sahabat-sahabat sekalian yang ingin bergabung dengan kita, silakan menghubungi Bang Suma Store. Di sana ada nomor kontak, atau ke Bunda Blokir ya. Kita kemudian menjual skincare. Nanti juga ada parfum, ada skincare, parfum. Ya, bedak untuk alas kaki sebelum pakai sepatu. Kemudian pokoknya ada lah macam-macam. Apa lagi ini orang ini? Bedak untuk pakai sepatu. Sejak kapan kaki pakai bedak? Telapak kaki supaya nggak pecah-pecah gitu loh, kayak bibirmu. Alamak. Ya, jadi kedepannya kita upayakan ada parfum, ada pelentik bulu hidung, yang kayak gitu-gitulah untuk alat-alat kecantikan. Sejak kapan ada pelentik bulu hidung, bulu mata, Bang, bulu mata? Kapan selesainya saya promosi kalau begini? Gak ada habis-habisnya. Pelentik bulu hidung gimana? Bahasa dia tak apa-apa. Sejak kapan? Nah lagi. Ya, insya Allah kedepannya kita akan produksi juga parfum, kemudian parfum. Astagfirullahaladzim. Kapan selesainya saya ini? Kalau begini. Orang apa pula gak jelas promosinya. Parfum. Orang-orang sudah pada ngerti. Orang sudah pada ngerti. Iya. Yang kayak gitu-gitulah, pokoknya kayak gitulah semuanya ya. Intinya gitu. Biar cepat. Iya, biar cepat. Saudara-saudara bergabung sama kita. Nanti kalau kita sudah sama-sama kita jual produk ini, teman-teman semua juga punya keuntungan. Jadi bukan hanya keuntungan kami, juga kami berikan kepada organisasi kita APID untuk supaya pengembangan usaha, dan ini adalah untuk menaikkan rating Apologet Islam Indonesia. Saudara-saudara, Apologet Islam Indonesia itu sudah dikenal dan sudah diperhitungkan. Banyak kemudian yang menghubungi saya, orang-orang berkelas, orang-orang akademisi, orang-orang kampus, orang pemerintahan yang memberikan jempol kepada API, meskipun belum terlalu bagaimana. Jempol. Tapi paling pingin ku pijat. Paling tidak, teman-teman, paling tidak API sudah punya nama. Tinggal bagaimana API ini bisa mengembangkan diri sendiri menjadi yayasan yang besar, punya sekolah, punya panti asuhan, punya panti jompo, panti bukan ranti, panti asuhan bukan ranti. Panti teman-teman, mari kita doakan orang ini, mudah-mudahan dia pendek kaki. Kayak gitulah intinya gitu ya teman-teman sekalian. Silakan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ini niatan baik, ini niatan baik, ini tujuan kita untuk mempersatukan kemudian semangat kita. Kita boleh beda suku, kita boleh beda warna kulit, kita boleh beda bahasa, kita beda pulau, beda desa, beda kecamatan, beda kabupaten, beda provinsi, tapi kita satu dalam akidah Islam, satu dalam tauhid. Ikan itu, kita adalah saudara, seibarat satu tubuh gitu ya teman-teman. Maka kita harus saling membantu satu sama lain. Segera begitu dari saya sebagai penutup dari sesi pada malam hari ini. Kalau teman-teman masih mau bincang-bincang dengan Bunda Rahma, silakan. Saya pribadi mau rehat karena saya harus meluruskan semua tulang-tulang yang satu hari ini bekerja. Subhanakallahumma bihamdi
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kalimat. Waalaikumsalam. Meskipun saya sudah pamit, kalau masih ada ulat bulu yang naik kesurupan, saya pasti bersuara. Oke, silakan dilanjut. Oke. Silakan ulat bulu naik. Tapi gini, jadi gini teman-teman, rencananya nih masih rencana Bang Juma itu akan bikin kosmetik yang lengkap. Jadi bukan cuma skincare, nanti akan ada sunscreen. Jadi buat kalian tuh keluar rumah, jadi untuk supaya mukanya nggak kena flek, kalian akan pakai sunscreen. Terus nanti akan ada lipstick dengan warna-warna yang cakep, ada marron, ada warna pink. Ya siapa tahu kalian mau pakai warna pink, rambut warna hijau ya kan nggak tahu ya kan. Terus akan warna putih aku beli nggak apa-apa. nanti Bang Juma yang gituin. Terus nanti hand body sudah ada. Jadi tinggal lipstick, cushion, blush on. Ini Bang Juma nggak paham ya aku maksud itu. Cushion, blush on, terus sunscreen, terus mungkin maksud Bang Juma itu kali ya maskara ya, pelentik bulu mata bukan bulu ke hidung ya. Jadi maksudnya Bang Juma maskara, dan mungkin akan diproduksi semuanya nanti. Ada kejutan nanti skincare ini. Pokoknya ada kejutan. Pokoknya ada kejutan ya. Skincare ini akan ada kejutan. Pokoknya ada kejutan lah ya. Pokoknya kalian tunggu aja apa itu kejutannya. Pokoknya kejutannya keren, namanya nanti keren ya, namanya nanti keren. Dan kalian yang mau jadi distributor, mau jadi reseller, kabarin aja ya, kabarin sahabat Bang Juma atau kabarin saya. Dan kalian kalau untuk misalnya gini, Alfialit ya, itu nanti coba ditanyain ke Satli ya. Kalau kalian yang tidak mau memakai modal, melalui Alfialit aja ya. Terus ini tahu nggak, skincare ini untungnya itu juga sebagian akan disumbangkan ke API. Apa sih? Iya, Alfialit kan bener kan? Terus akan disumbangkan ke API. Dan kalian nanti seperti kata Bang Juma, nanti kalau sudah banyak sumbangannya ke API ini, nanti Bang Juma akan mengadakan pertemuan di Bandung, pertemuan di Jogja, terserah lah pertemuannya mana ya. Tapi nggak mungkin lah beli kuaci di Madinah, di Mekah, nggak, di Dubai nggak mungkin lah ya. Nah, jadi buat kalian yang mau jadi reseller silakan mendaftar. Buat kalian jadi distributor. Tapi gini loh teman-teman, dengar ya, saya kasih tahu. Ini kan kita jual harganya 130, belum ongkir. Nah, kalau kalian jual ke tetangga kalian jangan 130, tapi juallah 150. Karena apa? Udah nggak kena ongkir. Kalau ditotalin nih ya, misalnya ongkir 40, harga 130. Kan 130 tambah 40 kan 170. Nah, kalau kalian jual ke tetangga kan 150. Nah, jadi buat teman-teman, kalau kalian mau punya modal, belilah. Kalau beli 10 dari saya kasih kan 10 100.300.000. Tapi kalau buat dari saya belinya saya kasih 1.200.000. Kalau kalian beli 100 fix, saya kasih harga modal yaitu 100.000. Tapi bayar kontan, nggak ada utang-utang, nggak, karena aku bukan Bang Juma yang banyak duit. Oke teman-teman, segitulah promosinya ya. Jangan lupa kalian pakai skincare design untuk muka jerawat, flek, muka kusem. Dan skincare ini selain mencerahkan muka kalian, mencerahkan juga kantong kalian dengan cara kalian jualkan. Oke guys, oke lah. Apa itu? Beli 2 dapat gratis kaos gambar Bang Juma. Kau bikinlah sendiri balua. Enak kali kau cuma beli 2 kau mau dapat kaos gratis. Kau kira itu perusahaan bapakmu. Kau bikin aja lah sendiri. Ngada-ngada kau. Dah. Pasien selanjutnya. Esti Blancon. Emang siapa jual Blancon, bro? Bang Juma jual Blancon, gak ada jual Blancon. Subscribe Baluap TV. Dapat skincare. Jangan lupa subscribe Baluap TV. Iya Bang Juma, coba promoin dulu. Punya aku, subscribe, like, comment, serta share Baluap TV. Jangan tidur kok, promoin dulu punya aku Bang. Gak ada yang nonton tuh Ahi, kasihan tuh. Masa udah monet berapa hari baru dapat 7.500. Ini apa ini? Coba dulu. Dia nih promoin dulu Bang. Wah, aku suruh kau promoin bukan ketawa. Promoin.
Tadi saya tengok. Nih malah ketawain sialan baru juga dapat ini orang. 7.500. Berapa? 17.000 apa 27.000 tadi? Semenjak di monet Pak saya bilang. Ini ngeledekin loh Bang Juma ini 25 Pak De, ini ngeledekin. Disuruh promoin malah ngeledekin. Cepet Bang promoin. Ini masih live YouTube-nya Aki Juma. Udah dimatiin sama dia. Aduh. Udah dimatiin sama dia. Saudaraku sekalian, tonton dong channelnya Baluap TV itu, karena nanti hasilnya bisa untuk biaya anaknya mondok pesantren, ya kan? Dengan subscribe Anda sudah menyekolahkan anak janda pirang apa enggak? Enggak pirang rambutku Pak De, enggak pirang. Nah, itu kan suatu apa ya, termasuk ibadah lah. Hanya dengan cara menonton Anda sudah ikut membantu menyekolahkan anaknya, karena memang rencana dari awal, makanya saya semangat untuk mendukung Mbak Hesti ini punya YouTube. Saya dukung karena rencananya hasil dari pendapatan YouTube itu mau digunakan untuk menyekolahkan anaknya, untuk memondokkan anaknya. Kalau anaknya misalnya hafiz Quran, subhanallah, Anda sudah membantu ikut apa? Menjadikan anaknya itu hafiz Quran, subhanallah. Ya, pahala dunia akhirat. Ayo. Amin. Nah, ini Bang Juma yang pantasnya ngomong ini. Masa penontonnya udah 3 hari ku tengok masih 150. Apa ini? Parah ini. Nih Bang Juma disuruh promoin malah ngeledekin ini orang. Lama-lama bener-bener aku kasih kopi campur masaku ini orang. Cepet Bang. Promoin Bang. Nama channelnya Baluap TV. Sentil juga di Bang Juma. Disuruh promo malah ngeledekin. Astagfirullahaladzim. Ayo teman-teman sekalian yang ada di Zulkifli Bas Official, ini serius, silakan tonton di channel. Serius? Orang udah mati pun YouTube Abang? Enggak, masih. Oh masih? Masih. Ada 1.700 orang yang ada di channel Zulkifli Bas. Silakan intip dari luar channel Meluap TV. Ya. Laporin. Kok itu? Terus dia kadang-kadang promo itu terus. Ini serius teman-teman, silakan masuk untuk nonton di channel udah mati saudara punya kita, aku. sahabat kita. Tapi karena dia sudah mati nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa lah kok takdir aku punya abang kayak gini ya Allah. Pengen rasanya gue sentel jantung dia. Ya udah besok. Silakan teman-teman lihat kalau misalnya channel Baluap TV lagi live, silakan masuk ke dalam, tonton 10 menit, 20 menit, 30 menit. Materi yang ada di dalamnya disajikan itu sama aja yang ada di channel Zulkifli Bas Official, gitu ya teman-teman. Dan bukan cuman Baluap TV, di channel Family Bang Suma juga boleh. Setelah itu keliling bergerilya, habis itu ke Bible Berjalan, ya, habis itu Sugi Reaksi, Handi Selebas dan Al Ayubi TV dan teman-teman channel Muslim. Tapi konsentrasinya bantu dulu di Baluap TV ya teman-teman. Konsentrasi di sana aja dulu, ya, tonton di sana bareng 10 menit, 20 menit, 30 menit. Habis itu laporkan. Udah ya, terima kasih banyak. Ya, besok saya lihat ya. Laporkan ke channel Bang Suma bahwa saya sudah dari sana Bang, 10 menit, 20 menit gitu maksudnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mau ngomong sama Bang Zuma. Laporan ini. Terlalu Bang. Laporan terakhir. Panjang. Laporan terakhir, Ibu Rasmi lagi dikerubutin Pompi kodok. Laporan terakhir. Ternyata kodoknya pada birahi. Bu Rasmi nggak ngerti. Nah, diserang balik gitu kira-kira. Itu laporan terakhir, lanjut. Bang Zuma,
Ya. Saya pendukung Bang Zuma nih. Yes, mantap. Iya, serius, saya pendukung Bang Zuma. Ini kan kemarin malam saya pernah masuk room. Cuman begini Bang Zuma, kan ya hari kan udah terlalu malam, udah sekitar jam 2. Nah, gitulah. Jadi saya lihat di situ ada profilnya Bang Zuma. Profilnya Bang Zuma sama profilnya Bang Hendy. Bang Hendy sama Handi. sama Mbak Blokir gitu. Ya. Jadi saya masuk gitu kan. Saya masuk, terus saya kasih salam, assalamualaikum, saya bilang. Dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya juga ngomong kayak gini, saya pendukung Bang Zuma. Nah, cuma saya saranin kan, saya sarankan Bang Zuma, hati-hati Bang Zuma, soalnya yang Bang Zuma hadapi ini orang-orang yang apa gitu kan. Nah, orang-orang yang apa? Orang-orang ini lagi kumpul-kumpul data juga untuk menjatuhkan Islam, Jadi dia ngomong kayak gini, menyamain profil Bang Zuma. Dia ngomongnya kayak gini, Bang Zuma nggak minta dukungan, dia bilang. Bang Zuma cuma minta koin, dia bilang kayak gitu. Jadi kok saya ini kaget gitu kan, kok Bang Zuma ngomongnya kayak gitu, ya kan? Jadi terus ada juga anak-anak yang masuk. Emang nggak tanda suara Bang Zuma gitu? Iya, soalnya gimana? Pertama saya udah masuk ke room sini, cuma saya minta untuk naik, cuma nggak ada yang naik. Terus tiba-tiba labnya ini mati, gitu, berakhir lab ini. Jadi terus saya scroll sambil nunggu lab ini terbit lagi. Terus keluarlah room Bang Zuma nih tadi, room pakai profil Bang Zuma, pakai profil Bang Hendy, pakai profil kakak ini. Jadi saya masuk. Terus dia buka data di situ pakai laptop. Dia bilang baca di situ, ini maaf ya, ini bukan jorok ya, maaf ya. Dia bilang, Bang Amir, dia bilang, ini gimana sih ayat ini? Ini ada baca kontol-kontolnya gitu. Jadi saya bilang, saya juga nggak tahu, kamu nanya. Tapi saya udah curiga gitu. Habis itu saya terkeluar sendiri TikToknya gitu kan. Saya masuk lagi, terus saya intip dari luar. Rupanya orang-orang itu semua. Iya Bang, mereka serius. itu memang diperintahkan di dalam kitabnya Bang. Iya. Untuk berlaku seperti iblis. Di mana ayatnya? Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kenapa saya katakan tadi mereka disuruh berbuat seperti iblis? Karena ular itu simbol iblis di dalam Bible. Ada Kristen protes naik coba. Ular adalah simbol iblis. Bisa Anda bantah? Tidak akan bisa. Karena memang ular simbol iblis. Mereka diperintahkan untuk cerdik sebagaimana iblis. Mereka diperintahkan sebagaimana tipu-tipu. Serigala, domba masuk ke kerumunan serigala harus dengan cara nipu enggak? Supaya nggak dimangsa serigala. Ya nipu lah. Harus nipu, kamuflase. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berarti harus kamuflase, tipu-tipu. Ngumpul sama orang Islam, tampil ke Islam-Islaman. Kata Allah dikutip, kata Alkitab dikutip, kata Rasul dikutip, kata iman dikutip, Roh Kudus dikutip, malaikat dikutip, syafaat dikutip. Ya, semua dipakai. Nggak malu mereka, nggak malu. Karena memang perintahnya diperintah untuk seperti iblis. Nah, cerdik seperti ular. Ular itu siapapun ya, untuk mengatakan orang itu licik, oh dasar manusia ular, betul enggak? Iya. Itu artinya apa? Manusia licik. Licik seperti ular. Tulus seperti merpati. Merpati itu bukan binatang tulus, bukan binatang yang tulusnya yang murni, tidak. Seolah-olah dia itu jinak padahal liar. Betul? Iya. Nah, jadi 3 hewan ini simbol penipuan semua yang dia pakai. Maka jangan heran kalau mereka itu nipu-nipu, ya kan, pakai akun-akun palsu. Nah, itu memang sudah diperintahkan di dalam kitab mereka, Bang.
Iya, saya nggak lihat di atas tuh kan, di atas tuh nama dia kan. Saya cuma lihat profil Bang Zuma aja gitu kan. Saya kan jujur saya mendukung apa Bang Zuma dengan keberanian Bang Zuma, dengan apa Bang Zuma gitu kan. Cuma saya nggak terlalu perhatikan. Jadi saya masuk gitu. Rupanya orang-orang itu semua. Memang saya kirain memang hebat orang nih, memang boleh. Dia menjatuhkan orang tuh dengan segala cara untuk menjatuhkan Nggak orang. malu bang. Kalau kita umat Islam nyamar-nyamar malu bang. Iya, malu, udah jelas malu itu. Tidak mau kita bang. Iya. Malu. Kalau mereka enggak, orang memang ajarannya seperti itu, tanpa Iya. tipu-tipu, Emangnya, Pak ajaran De? mereka nggak berkembang gimana? Pak De, emang mereka punya malu? Enggak. Pakai profil orang lagi, astagfirullahaladzim. Apalah, saya bilang. Habis itu saya keluar, saya nggak mau masuk lagi. Saya cuma intip dari luar aja. Saya intip dari luar. Saya pantau di luar aja. Itu dia ngatain tentang ketuhanan kita segala macam lah. Cuma saya malas saja. Gak usah bang, gak usah naik ke sana bang. Diintip pun jangan. Udah biarin aja. Betul. Kalau kita naik ke sana pun jadi bulu-bulunannya dia juga bang gitu. Karena jujur jujur kalau saya sih belum terlalu mendalam mempelajari agama, jujur aja gitu. Tapi sebenarnya bang ya, dengan adanya begitu kita justru bersyukur. Iya. Kenapa? Iya. Orang Islam itu akan melihat, oh ternyata Kristen tuh ajarannya seperti ini. Itu Iyalah. bukan oknum bang. Jangan Iya. dikatakan itu oknum, itu memang ajaran. Ayatnya itu tadi saya sebutkan. Bahkan Paulus mengatakan, dengan kelicianku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Iya. Jadi itu bukan kelakuan oknum, memang ajarannya seperti itu. Nah orang Islam yang masih awam dengan mengerti itu, insya Allah imannya semakin kuat. Orang Kristen yang masih mau berpikir, dia akan meninggalkan Kristen. Makanya banyak sekali orang-orang yang bersyahadat. Tadi saya mensyahadatkan orang, ya di channelnya Bang Inspirasi, mensyahadatkan satu orang. Kemarin juga ada orang yang bersyahadat. Masya Allah, hampir tiap malam kita lihat orang bersyahadat. Tapi tidak ada orang yang murtad. Mana ada orang murtad? Tidak ada. Tunjuklah ada orang murtad dari Islam karena perdebatan, nggak ada. Tapi banyak sekali orang-orang yang mu'alaf karena melihat perdebatan. Contohnya C.C. Jesslyn, ya itu karena mendengar perdebatan. Terus ada lagi itu perempuan yang di Jogja itu yang punya rumah kos itu juga karena mendengar perdebatan, dan itu masih banyak lagi yang belum terungkap. Itu kadang-kadang bang, jujur ya, saya juga kadang-kadang kalau lihat rumah orang itu kan ada juga saya kadang-kadang masuk gitu. Kenapa? Karena dengar hujatan orang ini udah terlampaui batas. Jadi cuma saya masuk tuh saya nggak banyak berkomentar. Saya cuma bilang satu aja, bang, bisa nggak usah berdebat di dalam bidang agama dan menjelek-jelekkan Tuhan kami gitu kan? Bisa nggak kita agama lu ya agama gua gitu. Cuman kita nggak usah saling menghujat, misalnya Tuhan kamu tuh nggak jelas, nabi kamu tuh nggak jelas gitu, nabi kamu tuh pernah gini gitu kan. Cuma saya bilang gitu aja, nggak usah lah kayak gitu. Memang kalau mereka manusia bisa Anda bilang begitu, mereka hewan domba mana ngerti bang? Iya. Apa yang Anda serukan itu nggak ngerti. Makanya di Al-Quran mereka itu kan diibaratkan binatang ternak. Ya, mereka itu tidak ngerti apa yang dibicarakan, itu nggak ngerti bang. Oh, namanya juga domba. Ya, Oke, aku sapa dulu ini Dalil. Selamat malam, agama apa? Alhamdulillah, selamat malam Bunda. Selamat Bunda. Ya, apa yang mau disampaikan? Enggak Bunda, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bunda. Saya hanya mau sampaikan Bunda, kemarin ini kita ada edukasi ya. Mantap sekali Bunda. Ya, apa? Apa yang mau disampaikan? Numpang gabung aja Bun. Di bawah aja ya bang ya, kalau mau nyimak ya, seperti teman-teman di bawah. Oke. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi.
Mana si Jones? Mana Jones? Mana Jones? Naik Ones. Naik Ones. Yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Minta permintaan. Oke, Abu Mahmudu, selamat malam. Agama apa? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya agama Islam. Bunda Rahma, Pak Dek, Ya, semua adik-adikku, semua alhamdulillah. Saya hanya ingin menyatakan terima kasih dan bersyukur dengan adanya Kumal ini. Kafe saya alhamdulillah sudah memualafkan 4 orang, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, dan Maksudnya gimana itu, Bang? Saya kan biasa kalau di kafe itu saya live kan, adik. Allahu Akbar. Keren. Iya. Dan banyak oten-oten istilahnya yang datang di kafe saya. Mereka itu duduk ngopi, nyisa ya. Saya menyediakan sisa juga sih, Pak De. Jadi mereka duduk, akhirnya saya setel live, kadang dari roomnya Inspirasi, Kian Santang, ya kan, ya Bunda Blokir Permanen, semuanya yang ada semuanya. Alhamdulillah kemarin hari Selasa suami istri jadi mualaf. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi saya istilahnya pengen ini, saya rencana mau buka cabang di Semarang. Mantap. Untuk kafe ini, dan saya Tadi lagi ngapain sih? Sapu kasur ya? Oh, entah orang rumah itu lagi ngapain. Lanjut, saya mute dulu. Iya, jadi saya mau buka cabang juga di Semarang untuk kafe ini, dan akan saya bikin seperti yang di Cirebon ini, Ade. Iya, bagus tuh Bang. Aku aja kalau ada rezeki pengen buka kafe. Tahu nggak Bang nama kafenya? Aku mau bikin nama kafenya Kafe Janda. Waduh. Keren kan Bang? Keren. Keren kan? Luap dong. Kafe Galuap. Wah, bukan mie blorong aja. Kafe Janda. Paling kalau enggak, paling nanti kan diledekin sama kawan kan, kurang asem. Aku bilang sama biniku lagi di mana Bang? Di Kafe Janda. Gak percaya dia, dikiranya aku di rumah janda. Saya pengennya begini, Pak De, Bunda Blokir. Ini saya pengen istilahnya masuk di API. Ini caranya gimana ya? Abang tinggal di mana Bang? Saya di Cirebon. Nanti saya juga akan buka di Cirebon, Jawa Barat Bang. API Jawa Barat. API Jawa Barat. Iya, nanti kalau abang ada lihat API Jawa Barat, ya udah situ tanya sama mereka. Oh gitu ya. Ya, soalnya Cirebon kan Jawa Barat maksudnya. Paling banyak si oten-oten saya ini, apa, langganan saya paling banyak oten-oten sih emang. Jadi mereka Oke Bang. begadang. Oh iya ya. Ya oke Bang, saya capa dulu, ada tamu saya si Cepek. Cepek. Agama Kristen kan Cepek? Ya pagi. Iya kan? Udah yakin aku kok agama Kristen Cepek. Ya, Cepek, anakmu lagi nangis tuh. Enggak. Kucing itu. Suara adaan. Oke, Cepek. Itu temanya Cepek. Apakah Yesus Tuhan Cepek? Ini Tuhan lah. Lo Tuhan. Di mana Cepek Yesus Tuhan? Di mana tertulis? Tertulis Yohanes 13:13. Aduh. Kau menyebut aku guru Tuhan. Itu Cepek. Andalanmu Cepek datanya. Iya. Jadi kalau Yesus Tuhan ya aku ikutin kau ya. Tapi ada Pak D aja, Pak D silakan Pak D. Ternyata bikin Tuhan itu gampang kali ya. Kata Tuhan dikasih huruf H depannya jadi Tuhan, dia gampang kali bikin Tuhan. Iya kan? Wah,